Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat api dimanapun berada, jumpa lagi kita pada siang hari ini dengan tema yang sama, Kudus atau roh jahat yang telah menyesatkan manusia. Itu udah pasti roh jahat. Tapi bisakah roh jahat ini menyamar sebagai roh utusan Tuhan? Itu udah pasti ya. Kalau di dalam kitabnya saudara kita Kristen 1 Yohanes 4, ternyata roh jahat itu bisa nyamar menjadi nabi sekalipun. Jadi jangankan menyamar seperti Roh Kudus, nyamar nabi aja bisa. Nah ini dia teman-teman sekalian. Untuk itu kita sebagai muslim wajib kiranya kita selalu bersyukur kepada Allah, pencipta langit dan bumi, yang telah mewahyukan Al-Quranul Karim sebagai panduan dalam hidup kita, sehingga kita tidak jatuh kepada penyembahan terhadap makhluk Tuhan, apalagi makhluk jahat. Salam dan juga taslim tercurahkan senantiasa kepada beliau yang mengajarkan kita mampu membedakan antara mana roh kudus dan mana roh setan. Beliau baginda Rasulullah Muhammad SAW, manusia mulia yang diutus sebagai penutup para nabi. Sahabat api dimanapun berada, siang ini kembali kita mengulas tema ini. Tentu tujuannya mengundang teman-teman kita non-muslim untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan mereka yang telah mengambil kata Roh Kudus dari Quran tanpa mereka memahami bahwasanya itu ternyata tidak ada di dalam kitab mereka kata Roh Kudus itu. Mereka hanya menggunakan kata Roh Kudus tanpa mereka pahami bahwasanya sebenarnya Roh Kudus ini hanya ada dalam Islam, dan itu gelar dari salah satu utusan Tuhan ke bumi. Bukan Tuhan tapi gelar utusan. Nah ini yang teman-teman Kristen kita minta pertanggungjawaban atas tindakan mereka yang mengambil kata Roh Kudus dari Islam lalu menggunakannya di dalam agamanya tanpa pengetahuan yang mendasar. Jadi saudara kita Kristen memakai kata Roh Kudus itu, mereka enggak tahu bahwa di dalam Bible mereka, khususnya Perjanjian Baru, kata Roh Kudus itu tidak ada. Mau dicari sampai kapanpun, kecuali kalau mereka membuat kitab baru atau merevisi kitab mereka dalam bentuk original teksnya, tapi itu mustahil terjadi. Pasti akan ketahuan karena bertentangan dengan edisi lama. Untuk itu kita sebagai apologet Islam ini hadir untuk menyadarkan Kristen-Kristen yang awam, yang tidak mengerti, yang tidak paham tentang sejarah kitab mereka. Ya, mereka mengambil kata Roh Kudus dari Al-Quran lalu memaknainya dengan serampangan sesuai dengan selera mereka. Jadi kalau kita melihat ya teman-teman, di dalam penelusuran kita terhadap Bible itu sendiri, kita menemukan satu hal yang aneh. Ya, kenapa saya katakan aneh? Karena mereka menyembah Bapa. Bapa itu bagi Bani Israel mereka menyebutnya Yod-Heh-Vav-Heh atau Hashem. Bapa dialah Tuhan, yang kemudian mereka sebut dengan sebutan Yehova atau Elohim. Nah, kemudian anak ini namanya Yesus, Bapak namanya Yahweh katanya. Nah, yang jadi permasalahan ini namanya Roh Kudus ini itu apa? Roh Kudus ini namanya apa? Itu kan gelar doang. Nah, mereka tidak mampu, tidak sanggup untuk menjelaskan ke kita umat muslim. Kalau kau membahas Isa, Isa. Kalau kau membahas Yesus, Yesus.
Yang disama-samakan. Yang mana sekarang? Isa itu atau Yesus? Nah sekarang tema kita itu adalah Kristen mengambil kata Roh Kudus. Isa nggak mengenal adanya murid 12 murid. Yesus mengenal ada muridnya 12 murid. Nabi Isa yang kemudian diberi kekuatan dengan Roh Kudus. Itu nggak tahu kami, Bang. Nah, Sekarang terus kenapa kami mengenal ada muridnya 12 murid. Kami terus percaya kenapa gitu. di Kristen menggunakan kata Roh Kudus ikut-ikutan Nabi Isa? Roh Kudus. Ayo. Kenapanya? Apanya Roh Kudusnya? Hanya Nabi Isa yang diberikan kekuatan oleh pencipta langit dan bumi Allah Subhanahu wa Kan kalau taala nggak dengan terima Roh kan? Kudus. Nggak terimanya kan doa. Ya, terus kenapa di dalam Yang mana Kristen Roh Kudus dibahas menggunakan atau Isanya dibahas? kenapa di Kristen ikut-ikutan menggunakan Lain istilah lagi Roh Kudus? bahasanya kayak gini kalau ikut-ikutan. Wa ataina Isa bin Maryam bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Bi Supaya nggak ada ruhil qudus. perdebatan memang harus disingkirkan. Kalau nggak paham, bilang nggak Nabi paham. Isa, Nabi Memang kami Isa ngaku nggak paham. diberi kekuatan pendamping Udah Roh Kudus. selesai aja kayak gitu. Nah, kenapa Simpel-simpel Kristen aja kok. ikut-ikutan? Mau berkembang kok yang hidup ini. Kenapa Orang mau Kristen maju. ikut-ikutan menggunakan kata Roh Kudus? Dari Kami ilmu mengenal apa? ada 12 murid, itu aja. Selesai. Kenapa Kristen ikut-ikutan menggunakan kata Roh Kudus? Itu dulu. Derita lo mau 12 murid, 30 murid, buktinya tak ada muridnya Yesus dari 12 menjadi Kristen. 12 murid Yesus tidak ada yang makan babi. 12 murid Yesus tidak ada ke gereja. 12 murid Yesus tidak ada yang tidak bersunat. Dan tidak ada yang tidak menuhankan Allah. Semuanya menuhankan Allah dan merasulkan Nabi Isa, merasulkan Yesus. Derita lu itu, Anda menolak Nabi Isa, tapi Anda memakai kata Roh Kudus, di mana Roh Kudus itu adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk memberi kekuatan kepada Nabi Isa. Kenapa ada di Bible kata Roh Kudus? Nah, itulah bukti kalian ini tipu-tipu. Tipu-tipu. Halo semangat siang. Ya. Ya, semoga sehat selalu Bang. Turunin aja saya Bang, saya Muslim. Amin, amin, makasih. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan, jangan menangis kayak tadi. Si Hotang pamer tangisnya di sini, tanpa nada dia nangis. Kenapa bisa begitu? Apa yang membuatnya pilu? Nah, karena mereka tidak berdaya menghadapi para apologet Islam. Kita menyajikan data, kita memberikan kemudian literasi yang ada, ya, apa yang menjadi paparan kita berdasar terhadap fakta di lapangan. Sementara mereka hanya bisa percaya doang. EGP, yang penting saya percaya. Yang penting Yesus muridnya 12. Apa dengan murid 12 itu apa? Bisa menolong agama Anda apa? Murid 12, tapi mereka tidak Kristen. Nah, gitu. Nah, naik lagi, habis itu kabur lagi. Bang Jom, bukan kami saya di Indonesia ini percaya aja, di seluruh dunia percaya. Gitu dia. Ya memang penghuni neraka itu banyak. Kok pikir sedikit? Gak boleh gitu, Bang. Kok nggak boleh? Diskusi. Jangan menurunkan kepercayaan orang. Kok menurunkan? Ini makanya saya bertanya. Enggak tahu, Bang. Di Kristen Umur itu 30 udah menjadi orang tua, anaknya 5 tahun. Menggunakan Narasi yang istilah Roh abang Kudus. bawa, sudah anak-anak sekarang dibully. Udah dibully anak-anak Kristen. Alhamdulillah. Mudah-mudahan mereka itunya. bisa bertaubat dan meninggalkan ajaran pagan titipan Roma, kan gitu. Kristen.
makan babi, Ya. makan babi. Udah kayak gitu anak-anak kecil-kecil Ya, memang sekarang. Kristen makan babi. Tahu, kok. Bang. Karena anak-anak orang tua umur 28 udah menjadi orang tua dia, umur 25 udah jadi orang tua. Masa Nah, anaknya makanya TK, makanya ah, anak-anaknya ada- itu ada dibimbing yang untuk beda kayak menjadi gini. orang yang Dibulinya. benar. Nah, Gitu. Ajari anak-anak kalian menjadi Nah, pengikut jadi Yesus. kalau abang bergenerasi ya bergenerasi. Lagi pula pun artis pun udah ngundang abang ya kan. Udah ngundang abang. Beda yang komal-komal di bawah abang. Beda lagi. Agak mantap sedikit. Gitu loh. Iya. Gitu agak bagus dia. Jadi orang pun enak masuk sama komal abang. Banyak Semangat ilmu gitu siang, lah saudara pengetahuan. Devi. Ini kebencian yang ada ya kan. Katolik Kalau kebencian yang Protestan. ada ngapain buka komal kayak gini? Mencari Silakan buka simpati. kamera diskusi kita. Kotor kali lah pikiran kita mencari simpati. Ini udah mau jalan umur Saudara Devi 26, silakan. 27 ntar lagi 2027. Nah, ya kan? Iya. Oke lah Bang Jum, udah lama kita jumpa juga 4 tahun yang lalu. Oke lah, sehat-sehat lah biar tambah jodohmu, tambah keturunanmu menjadi yang Iya, tua, iya. mapan, cara pikirnya Iya. pun bagus, ya kan? Oke bosku, nangis aja di pojokan. Halo saudara Devi, silakan buka kamera. Diskusi. Oh iya, iya masih kerja bang, masih kerja bang cuma masih kerja. Oh masih kerja. Ya udah nanti aja kalau gitu ya. Ya oke bang oke, masih banyak. Terima kasih sama-sama. Jadi teman-teman memang berat. Benar apa yang dikatakan Yeremia 23. Mereka pengikut nabi palsu akan dipermalukan Tuhan. Jadi nggak usah merasa sedih, merasa pilu dengan situasi yang Anda alami sekarang. Karena itu pilihan. Akan ada yang dihinakan oleh Allah. Itu pilihan. Gitu. Halo, semangat siang. Halo, selamat siang. 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 Halo. Ya, Halo. Katolik Protestan, Bang. Astaghfirullah Rabbal Baroya. Buka komal sendiri. Tidak usah pansos. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan, kita dialog bahasan sederhana materi terkait dengan roh. Kenapa kalian ini menyembah roh? Roh apa yang kalian sembah? Roh Kudus kah? Dari mana ambil kata Roh Kudus? Roh Kudus itu asalnya dari Quran. Roh Kudus itu malaikat Jibril. Kenapa menyembah malaikat? Anda puas menyembah manusia, sekarang nyembah malaikat lagi. Lemak. Kapan sehatnya kalian? Nyembah Roh Kudus, nyembah malaikat, nyembah Yesus, nyembah manusia. Kapan mau sehat coba? Hah? Ayolah kawan. Diberi peringatan malah ngamuk, malah marah-marah. Gak usah ngamuk-ngamuk. Silakan non-muslim ajukan permintaan, kita dialog. Tema kita Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil amadin. Kamu mau nggak gabung ke Islam? Bosku, ya Rabbi bil Mustafa barik makosidana wa Saya blokir ya. Bang, saya blokir. Bismillah. Bismillah, saya blokir permanen. Allahu Akbar. Mampus. Gak lucu.
Oke, silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Yang muslim mohon ditahan di bawah ya. Kalau naik mengganggu saya blokir juga. Halo, selamat siang. Halo. Halo, saudara. 2 kali minta permintaan si Tomorang. Silakan teman-teman ajukan permintaan saudara non-muslim. Halo, non-muslim. Selamat siang. Halo abang, semangat siang. Ada onde-onde kah? Halo? Halo? Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Materi kita masih yang semalam terkait dengan roh yang datang kepada Kristen, mengantar Kristen kemudian untuk meninggalkan hukum Tuhan, bahkan mengikuti orang yang mengatakan kalau hukum yang tadinya ditaatinya itu dianggapnya sampah. Nah, kita ingin tahu roh apa sebenarnya yang Kristen ikuti. Oh, ada roh yang mengajarkan menyembah kepada manusia, kepada malaikat. Itu teman-teman sekalian. Kita ingin tahu sejauh mana teman-teman Kristen paham tentang itu. Oke, silakan ajukan permintaan saudara-saudara non-muslim. Karena kalau di Islam Roh Kudus itu jelas adalah malaikat Jibril. Bahkan di dalam kitab kalian pun yang dimaksud dengan Roh Kudus, kalau kalian memaksakan, esensi yang datang setelah Yesus itu juga adalah malaikat. Bahkan yang datang kepada Maria yang kalian sebut Roh Kudus juga itu adalah malaikat. Bahkan disebut namanya Gabriel. Tapi kenapa di kalian justru menjadikan Gabriel ini sebagai sembahan? Semangat siang. Halo. Good morning. Iya. Di sini pagi. Iya. Katolik Protestan. Iki komal sing iki. Ya, good afternoon itu. Katolik Protestan. Apa? Agama Katolik apa Protestan? Oh, sing Islam. Ah, agama Islam. Selamat. Salam kenal. Salah kamar abang ini. Kalau ingin tampil kayak gitu ke kan? Hai. Assalamualaikum bang. Salam. Ada Ini pemakan permintaan babi mereka, itu. bang. Mereka bilang coba PK sama Bang Zuma. Kupikir di situ ada makan babi tadi, pemakan babi. Ini ada yang minta bang. Tunggu sebentar ya. Kita lihat ya siapa yang minta ya. Suara Pinggiran, Casablanca, Aam Kiara. Saya nggak tahu ini Kenapa dia? Kristen atau bukan. Suruh naik deh, suruh naik. Coba ya. Nah gitu, kok bisa kayak gini sekarang kan ya? Bisa bang. Nanti kalau buka komal kayak gini ada Oten, undang aku ya. Ya, suara Pinggiran, halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya wabarakatuh. bang, saya kan tadi bilang yang Islam di bawah tap-tap layar aja, yang Begini Kristen yang- bagus ini, begini bagus. Izin sebentar Bunda nyampein pesan Bunda. Ya silakan. Burung merpati juga Tadi kan ini. si Sales itu kan menyampaikan Bible yang isinya bahwa Yesus itu memerintahkan kepada murid-muridnya untuk menyampaikan menjadikan semua bangsa sebagai muridnya. Nah, Ya, kalau di ayat sebelumnya kan itu murid-muridnya ragu. Kemudian kan baptislah mereka dengan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tapi faktanya tidak ada satupun murid-murid Yesus yang melakukan pembaptisan seperti itu. ya. Itu kan berarti menandakan bahwa murid-murid tahu bahwa yang menyampaikan itu Yesus palsu, Bunda. Saya nggak berani bang. Oke ya bang ya. Tidak ada satupun murid Yesus, Bunda, yang membaptis menggunakan Ya, Bang. nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Bunda. Nggak ada bang, betul. Ya, oke nanti kita tanya sama abang kita. Apakah betul ada murid satu saja murid Yesus yang dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus? Nggak ada, Nggak ada. nggak ada. Benar. Ya nggak ada ya Kingdom ya. Jadi jangan kau suruh saya dengan Ito Faruk masuk lagi ke dalam Kristen. Ada kingdom di situ. Si Kingdom ada tadi. Angkat lagi naik. Biar kita rujak Kingdom. sekalian. Naik Kingdom. Kau udah disuruh Bang Zuma naik. Oh, kenapa? Kalau di room Bang Zuma kau tidak diizinkan naik. Kenapa? Karena kau Idiot. kota balik terus. Karena dia idiot. Nah, si HM naiklah HM. Ayo, oke. Silakan berdiskusi sama Bang Zuma. Kalau kamu tidak mau naik ke room Bang Zuma. Tapi kenapa saya nggak bisa lihat permintaan di sini, Dek? Oh, nggak bisa ya, Bang? Nggak bisa. Di situ cuma Aku sendiri. Nggak, permintaan dari multi nggak terlihat di sini. enggak, itu kan begini, Bang. Ah. Abang tekan di sebelah ada 3 titik. Iya. Nah, di 3 titik di situ pas Abang tekan ada di situ tulisan multi guest. Oh yes. Itu bisa menjambak. Oh iya, pintar juga ente. Ah, itu kan? Iya betul juga. Tapi ya nek mungkin muslim. Halo, super kokok. Halo. 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 Ah, lame-lame juga ini. Lame-lame dia. Singkong basi juga ini. Turun. Suh. Aku kalau pas scroll ya Bang, lihat Abang sudah berdiskusi tapi nggak open cam. Ini dalam pikiran saya begini. Ini turunkan tidak, turunkan tidak. Kalau turunkan nanti takutnya Bang Zuma bilang ini, kenapa diturunkan? Ada perjanjian yang naik harus open cam. Iya. Udah undang cepat situ. Kayaknya Siapapun situ, seret semua naik. Tapi kalau Islam saya nggak mau naikkan lah Bang. Jangan, mau ngapain? Ah ini dia Bang, idola Abang ini. Buka kameramu Kingdom. Kingdom. Nah kan, tengoklah kan. Selamat siang Bang Zuma. Gimana Siang juga kabarnya? saudara Kingdom. Lama sekali kita nggak bersua ya, baru hari Iya ini ya. betul. Baik, Gimana saya Bang, baik. sehat-sehat selalu? Sehat. Saudara Kingdom gimana? Sehat juga? Puji Tuhan, sehat-sehat selalu. Iya, oke. Ya, senang sekali Oke. juga lihat Abang juga semakin excited day by day. Wah, mantap kali.
Gimana temaku? Udah dibaca? Apa temanya? Terkait dengan saudara Kristen kenapa nyembah Gabriel. Oh itu ya. Ya, Gabriel yang mereka sembah. Yang mereka sebut Roh Kudus itu kan Gabriel. Oh, Roh Kudus dengan roh apa itu kan? Tetap yang tadi malam ya? Iya betul. Ya itu Bagaimana itu? anak orang disembah, sekarang malaikat lagi disembah. Roh Kudus itu kan malaikat. Ya sebenarnya itu salah pemahaman ya Bang ya, bahwa Roh Kudus ya rohnya Bapa sendiri ya. Dan Bapak pakai roh, makhluk ternyata Tuhan Bapak itu makhluk. iya, makhluk roh lah. Wih. Allah itu roh. Wih. Jadi Allah itu Tuhannya kan roh. Iya, roh itu makhluk. Nah, Jadi kalau saudara menyembah makhluk. Iya, dia makhluk tertinggi Wih. yang berkuasa. Wih. Baru tahu aku kalau Kristen nyembah makhluk. Nah, kalau Gabriel itu kan malaikat yang Anda juga sebut dengan Jibril, ya kan? Wih, apa yang bisa didapat ini kalau sudah mengatakan bahwa yang mereka sembah makhluknya sudah selesai? Innalillah. Kalau memang Allah itu, ya itu juga makhluk. Nah, Ya sebentar Allah. Berarti Tuhan Nah, kalian segini. ciptaan. Jadi gini, Bang, yang namanya yang punya nama itu pasti makhluk. Yang namanya punya nama ya, yang punya nama itu pasti makhluk. Allah juga dia punya nama kan, Tuhanmu juga punya nama kan. Artinya kan Tuhannya Abang juga makhluk. Ih, itu malasa. Wah. Oke, Abang, kalau gitu gini Wow. saya tanya. Allah bisa berbicara nggak? Allah bisa berbicara nggak? Bisa dong. Bisa. Pakai apa dia berbicara? Kalam, sifat Iya, yang dari melekat mana? pada diri Allah, kemampuan Bagaimana berkata-kata. bagaimana kata-kata itu keluar? Dari mana kata-kata itu keluar? Dengan cara berfirman, Ya, dengan cara berfirman. Nah, seperti Ya. Abang, ketika Abang menyampaikan satu kalimat kepada saya atau kepada Laisa kita kamitslihi syai', jangan kau samakan dengan makhluk. Jangan, makhluk itu bias. Ya, terus bagaimana? Bias daripada Allah itu sendiri. Itulah makhluk. Sama seperti Anda melihat lemari. Lemari itu cantik, lemari itu unik, ukirannya sangat indah. Itu cerminan dari yang membuatnya. Yang membuatnya lemari ini bukan lemari. Cerminan daripada keindahan lemari tersebut adalah karakteristik dari yang membuatnya. Iya. Tetapi yang membuatnya bukan lemari, bukan yang relevan atau setara dengan yang membuat. Begitulah pencipta langit dan bumi menciptakan manusia begitu sempurna karena bias daripada kesempurnaan daripada Tuhan itu sendiri. Kesalahan Anda karena Anda menganut ajaran politeisme, Helenisme, menyatakan dewa-dewa turun ke bumi menjadi rupa manusia. Islam tidak begitu. Agama monoteisme tidak begitu. Agama samawi tidak begitu. Seperti itu adanya. Baik, nah Abang, Apalagi bagaimana ketika Tuhan itu bertemu dengan Abraham, bukan hanya sekedar berbicara langsung, tetapi Tuhan juga datang dan bertemu langsung dengan Abraham. Nah, seperti kalau kita baca di kejadian itu, ketika Abraham sedang duduk di bawah pohon terbantum itu, dan 3 orang datang kepada Abraham dan berbicara kepadanya. 3 makhluk datang dan berbicara dengan Abraham, dan salah satunya itu adalah Tuhan, karena dia berfirman kepada Abraham bahwa Abraham akan memiliki anak tahun depannya.
berbicara langsung loh. Abraham benar Ya, dia secara langsung loh. Itu malaikat, itu utusan Tuhan, itu bukan Tuhan. Coba Anda lihat di dalam Bilangan 12 nomor 6. Jika di antaramu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku melalui penglihatan mereka dan mimpi mereka. Nabi loh ya, nabi. Yang datang kepada Abraham itu kan 3 orang. Salah satunya adalah Tuhan sendiri, dan salah dua itu adalah malaikat. Ya. Iya. Waduh. Makanya di situ Anda memaknai serampangan kitabnya Yahudi. Bagaimana? Kitabnya Yahudi sudah jelas dikatakan tidak ada orang yang bisa melihat aku bisa hidup. ya. Bagaimana mungkin Anda menyalahi konsep itu? Nah, supaya manusia itu bisa tidak metong karena melihat Allah yang adalah bagaikan api yang menghanguskan, maka dia harus berteofani. Oh, Yang mama berteofani berarti menurut Anda, makanya Melkisedek. menurut Anda, sabar. Jadi menurut Anda, Tuhan Anda itu membuat dirinya menjadi bukan Tuhan gitu, supaya tidak mati orang yang melihatnya gitu maksudnya. Coba memahami Anda Tuhan kan itu artinya apa? Anda kan mengatakan Tuhan itu nggak bisa dilihat. Supaya dia bisa dilihat, maka Tuhan Anda menjadikan dirinya menjadi bukan Tuhan, begitu? Lah, Begitu? Abang, yang namanya Tuhan Maha Kuasa itu dia bisa saja jadi apa, ya kan? Iya, ini saya ikuti ramamu. Artinya Tuhanmu merubah dirinya menjadi bukan Tuhan supaya bisa dilihat. Iya kan? Abang, ketika dia menjadikan dirinya, sebentar Abang, ketika dia menjadikan dirinya manusia pun, yang namanya manusia itu Tuhan atau tidak? Atau Tuhan bukan? itu kan gelar, ya kan? Tuhan itu Manusia gelar. itu Tuhan atau bukan? Jadi dia mau Itu loh. jadi apapun, dia tetap bergelar Tuhan. Saya ulang, mau jadi manusia apapun itu dia. Tuhan atau bukan? Manusia ya manusia, Tuhan ya Tuhan. Manusia itu Tuhan atau bukan? Manusia bukan Manusia. Tuhan, tetapi Tuhan bisa jadi manusia. Berarti Tuhan Anda menjadi bukan Tuhan, gitu kan? Lah, Abang. Contoh gini. Contoh ya. Oke, contoh Abang. Baik. Contoh. Abang sebagai seorang direktur perusahaan ya. Ketika Abang sebagai direktur, terus Abang merendahkan diri Abang menjadi officer. Iya, menjadi kucing. Ya, itu cuma jabatan doang. Sedangkan Tuhan bukan makhluk. Dengar dulu. Tuhan bukan makhluk. Manusia makhluk. Kalau saya berubah menjadi cleaning service, itu cuma gelar doang. Tapi fisik berubah enggak? Makanya Tuhan Esensi saya berubah enggak? Esensi saya berubah enggak? Enggak berubah kan? Nah, sekarang kalau Tuhan berubah menjadi manusia, berubah enggak? Esensinya dia berubah enggak? Ya berubah dong. Enggak berubah. Karena Apanya Tuhan yang tidak itu berubah? seperti yang Abang katakan tadi itu adalah gelar. Ya kan? Kutanya lu. Jadi Kutanya gelar lagi. itu Manusia akan esensinya tetap apa? melekat, walaupun mau jadi apapun. Manusia esensinya apa? Manusia esensinya apa? Manusia itu kan makhluk roh sebenarnya kan. Esensi manusia itu apa? Oke, menurut Abang coba tolong jelaskan esensi manusia itu apa? Ya makhluk. Nah, Esensi daripada manusia itu makhluk. Esensinya. Nah sekarang ketika Tuhan Anda menjadi manusia, berarti esensinya apa? Makhluk atau khalik? dia tetap menjadi Tuhan walaupun dia menjadi manusia. Nenekmu kiper. Karena Tuhan Bagaimana itu ceritanya? ya, Tuhan itu kan seperti Abang bilang tadi, itu kan gelar, ya kan? Jadi mau jadi apa, dia tetap bergelar Tuhan. Ini masalahnya bukan Gak masalah akan- gelar. Gak Ini akan masalah berubah. esensi. Esensi Tuhan Anda berubah menjadi manusia. Kan Anda sendiri yang Abang, menjawab tadi. dia- Manusia esensinya makhluk. Dia tetap Tuhan walaupun mau jadi manusia. Karena Bagaimana bicara- ceritanya Anda mengatakan dia tetap Tuhan? Tuhan itu Gimana berbicara ceritanya? tentang gelar. Waduh.
Gimana Dinda Tuhan itu kan berbicara Aduh, tentang kita sama gelar. Mau jadi apapun sampai gelarnya kita tidak berdiskusi akan sama tetap- kucing. Gelarnya nggak akan hilang. Cari yang lainnya, berdiskusi sama kucing kita ini. Bagaimana abang sendiri nggak memahami bahasa Indonesia? Gak ada ilmunya. Menjadi Abang nggak manusia. memahami bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi Ini abang sendiri yang katakan itu Coba, bicara coba dikasih tentang sadar gelar dulu, ketika kasih sadar dulu. abang sebagai direktur terus merendahkan diri menjadi OB. Abang bilang, Nah, Esensi saya berubah tidak akan enggak? pernah berubah. Esensi saya Bahwa berubah itu- enggak? Lah itu kan gelar kan, direktur itu kan Esensi gelar. saya berubah enggak? Esensinya abang tetap manusia. Oke, kalau saya manusia berubah menjadi kucing. Hei, kalau saya Ya. manusia berubah menjadi kucing, esensi saya berubah enggak? Abang, kalau abang menjadi kucing, Hei, jawab. dijawab dong. Kalau saya Ya, jadi kucing berubah benar. enggak? Esensi saya menjadi kucing. hakikatnya abang tuh sebenarnya apa? Lah kok hakikat, ngerti hakikat enggak? Lah, sebentar. Saya ini, Abang ini baik. Kan abang berkata, saya berubah menjadi kucing. Saya berubah menjadi kucing. Maka esensi saya pada saat itu apa? ya, abang menjadi kucing. Tetapi sesungguhnya Esensinya abang, saya. ya abang kan hanya berubah saja menjadi kucing. Esensinya saya di Tetapi- situ pada saat jadi kucing apa? Analogimu nggak masuk akal. Iya, nggak masuk akal. Loh, ini berubah Oke, esensi. nah gini, Bang. Berubah Gini, Bang, gini. entitas saya dari Ya, manusia berubah menjadi kucing. Pertanyaan saya, pada saat saya jadi kucing, esensi saya apa? Nah, tujuan abang jadi kucing untuk apa? Loh, kok jadi tujuan? Lah Kok jadi memang. linguan lagi? Dia Lah, untuk kok jadi apa tujuan yang dibahas? abang menjadi abang ini esensinya abang ini manusia. Tetapi kenapa tiba-tiba jadi- jadi kucing. Tujuannya untuk apa? Itu kan analogi tadi dari direktur menjadi cleaning service, Nggak masuk Tampoyuk. akal. Oh, yang buat itu. Nggak masuk akal. Ini dua hal yang berbeda. Ya memang berbeda makanya. Sekarang gini, kalau abang dan jadi manusia terus berubah menjadi kucing, tidak sama dengan abang yang bergelar direktur, tetapi Makanya mengambil coba posisi dulu. Saya urut lagi saraf-saraf otak kirinya coba. Apakah pencipta langit dan bumi itu ciptaan? pencipta langit dan bumi, ciptaan. Enggak, dia pencipta. Enggak. Apakah manusia ciptaan? Manusia ciptaan, ya Adam dan Hawa diciptakan. Terus Oke. Apakah sama hakikatnya antara pencipta dengan ciptaan? tidak sama. Pencipta Tidak itu sama. Tidak sama. Apakah Oke. hakikat direktur dengan cleaning service sama? itu masalah jabatan, tetapi kan hakikatnya manusia, dua-dua manusia. Artinya sama kan? Sama-sama manusia kan? Sama-sama manusia. Oke, Terus sekarang coba kau kasih saya analogi yang sepadan dengan pencipta berubah menjadi ciptaan. Bang Suma berubah menjadi apa itu kira-kira? Oke, sekarang gini Bang. Pencipta menjadi ciptaan, siapa yang pencipta itu dan dia yang menjadi ciptaan itu siapa? Yesus jadi manusia dia. Setelah Tuhanmu menjadi manusia, diberi nama Yesus. Oke, apakah Yesus diciptakan? Yesus ciptaan. Ya, apakah Jelas Yesus? dong. Ya, Oke, di mana iyalah, Yesus? dia makhluk. Iya, di mana Yesus diciptakan? Dilahirkan. Nah, dilahirkan kan? Manusia itu kan diciptakan hanya sekali saja, yaitu Adam dan Hawa. Kata Setelah siapa? itu, semua manusia dilahirkan. Semua manusia diciptakan. Ada Manusia yang diciptakan hanya diciptakan. sekali, Abang. Nah, ini saya Manusia luruskan lagi. Ini diciptakan Kristen sekali. memang selalu Adam- tompel, otaknya memang ada selalu Abang, berkarat. Diam dulu. Adam dan Hawa, itu manusia. Diam dulu. Oke, diam. Ini karat yang sudah 2000 tahun ada di otaknya Kristen. Ketika orang Kristen mengatakan manusia tidak diciptakan tapi cuma satu yang diciptakan, Adam. Manusia itu semuanya dicipta. Ada yang dicipta melalui kelahiran, ada yang diciptakan melalui tanpa kelahiran, ada yang diciptakan tanpa ayah ibu, ada diciptakan tanpa ibu, ada juga yang diciptakan tanpa ayah.
Tapi semua yang dicipta itu namanya makhluk. Semua makhluk itu ciptaan. Paham itu dulu. Memang Adam dicipta tanpa ayah ibu, tapi kita ini dicipta melalui ibu kita. Yesus lahir menjadi daging, itu ciptaan. Yang disebut ciptaan, akar kata cipta. Cipta itu adalah sesuatu yang diadakan dari tidak ada menjadi ada. Yesus tadinya tidak ada, lalu dicipta menjadi daging. Setelah dicipta menjadi daging, ditiupkan roh ke dalamnya, hiduplah dia sebagai Yesus, manusia ciptaan. Jadi Yesus itu ciptaan. Buktinya mana Yesus sebelum dia lahir? Mana? Gak ada Yesus itu. Sebelum ibunya melahirkan Yesus itu tak ada. Tak ada. Adapun roh yang ada pada diri Yesus itu bahan baku yang dipakai Tuhan untuk menghidupkan makhluknya. Roh itu baku, dia sama seperti air, itu adalah materi baku. Sama seperti udara, itu materi baku. Sama itu. Ketika Tuhan menciptakan daging, Tuhan meniupkan roh. Hidup Yesus. Bom. Lahirlah Tuhan kau. Ciptaan. Dia ciptaan baru, dari tidak ada menjadi ada. Itulah Yesus yang kau sembah. Nah, kembali kepada permasalahan adalah ketika Tuhan pencipta langit dan bumi Anda mengatakan menjadi manusia, maka Tuhan langit dan bumi menjadi ciptaan. Karena manusia itu ciptaan. Manusia itu makhluk. Manusia itu terbatas. Ketika Anda mengatakan Tuhan Anda menjadi manusia, maka Tuhan Anda menciptakan dirinya sendiri menjadi bukan Tuhan. Oke, boleh bicara sekarang? Nah, silakan. Oke, baik. Tadi kan abang berkata bahwa Yesus itu belum ada, ya. Jadi artinya setelah Maria melahirkan Yesus baru Yesus ada. Ya begitu ya pemahamannya ya Bang ya. Ya pasti dong. Baik, coba abang baca Yohanes 17 ayat 5, di situ bilang apa? Baca Yohanes 1:14, kemuliaan yang diberikan. Sebentar. Yohanes 17 ayat 5. Di situ Yesus katakan, Bapa permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang aku miliki sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan loh. Ya, kemuliaan yang diberikan. Sebentar. Bahkan Yohanes 1 ayat 3 di situ dikatakan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Yohanes 8 ayat 5. Termasuk Yesus. Ya, termasuk Yesus diciptakan. Yohanes 8 Yesus itu ayat ciptaan. Gimana sih orang ini? Jangan dipotong dulu. Nanti sebentar Bang. Yang kota berat. Gini, nanti dalil yang kota berat. Gini, nanti berbang Suma tanggapi. Enggak, satu aja dulu. Tadi Yohanes 17 nomor 5, kemuliaan yang kumiliki di kehadiratmu sebelum dunia ini ada. Baca Yohanes 1:14, boleh kau baca? Baca baik. Di situ kan kemanusiaan lagi. Firman itu menjadi manusia. Ya, segala sesuatunya itu berasal dari firman. Firman menjadi bumi, firman menjadi langit, firman menjadi malaikat, firman segala-galanya dari firman. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Segala sesuatu berasal dari firman. Tuyul, kau sendiri yang membaca dalilnya dari Yohanes 1 nomor 3. Iya. Firman jadi manusia, Bro. Iya, firman jadi manusia, firman menjadi semuanya. Iya, siapa? Firman menjadi semua. Firman menjadi semua. Firman jadi manusia. Iya, Yesus. Siapa? Emang yang saya tanya. Firman menjadi manusia, Bang Suma. Firman menjadi manusia, kamu. Firman menjadi manusia, Dinda Nora. Ketika dia ngomong sebelum Adam ada, sebelum Abraham ada, sebentar Suma. Semua ciptaan itu berasal dari firman. Semua apa yang ada di luar Tuhan itu pada mulanya adalah firman. Gini ya, sebelum Abraham ada, dengarkan pernyataan saya. Sudah ada. Itu artinya apa? Sebelum kemuliaan, dia seorang nabi, Tuyul. Jangan kau gila permanen di sini. Jangan. Abang, sebelum dunia ada, sebelum Abraham ada.
Diskusi jangan gini caranya, Abang. Ya Jangan gini caranya makanya jangan diskusinya. makanya kamu jawab itu pakai akal. Mungkin belum. Yang tadi Gini, kenapa? Tiba-tiba. Sekali pakai akal, Iya. sekali pakai Abang- gila-gila aja sekalian. Abang kan sudah banyak bicara, ya kan? Beri kesempatan kepada kami juga bicara. Coba kau baca Yohanes 1:14. Oke, baik. Kita mulai dari kita runut ya, Bang ya. Kita runut ya. Dari Yohanes 1. Jangan ke Yohanes 1 ayat 14-nya dulu, tapi dari ayat yang pertamanya dulu. Yohanes Pada 17 mulanya nomor adalah 5 bisa kau langsung ambil. Tidak kau ambil dari nomor 1 di mana Yesus berdoa. Gini, Bro. Kita supaya jelas kita ambil dari poin pertamanya, ya kan? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Oke, kita ke ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Siapa Dia di sini? Adalah Sang Firman, ya kan? Nah, firman, Segala Sang Firman sesuatu. ini. Udah, kita runut dulu. Segala sesuatu apakah termasuk daging Yesus? Ini kan bicara tentang penciptaan, belum jadi Ya Yesus. iya. Belum jadi Yesus. Segala Iya, sesuatu belum jadi dijadikan Yesus. oleh Dia. Dia di sini Segala siapa, Pak? sesuatu Iya, diadakan, dia di sini dibentuk siapa? oleh Dia. Dia di sini Allah. siapa? Allah. Allah. Ayat yang pertama pada mulanya adalah Pada mulanya adalah firman, fir. kalam itu bersama-sama fir. dengan Allah dan Dengan- kalam itu adalah Allah. firman Segala itu sesuatu adalah dijadikan oleh Allah. Oke. Ayat yang ketiga segala sesuatu dijadikan oleh siapa di situ? Dia. Allah. Dia di situ siapa? Siapa Dia di situ Allah? siapa? Merujuk Allah. kepada siapa? Allah. Merujuk kepada Allah. Enggak dong. Lah. Nah, firman ini apa? Aku tanya dulu kau. Firman ini apa? Oke, baik. Firman ini Kalau supaya abang bisa memahami. Firman ini apa? Oh, kalau ini sudah Logos. kena langsung pindah. Oke, langsung Logos. pindah. Logos. Logos itu apa artinya? Logos itu artinya apa? itu berbicara tentang logos, Artinya? kecerdasan. Logos itu apa? Kecerdasan. Kecerdasan. Kecerdasan Ya. Tuhan itu dilontarkan melalui Oke. apa? Jadi sebentar abang. Pindah lagi. Jadi pindah lagi nanti tuh. Jadi loncat lagi dia. Saya tanya. Ini framing namanya. Kecerdasan itu Ini melekat pada framing. diri siapa? Kecerdasan melekat pada diri Diri Tuhan. Allah. Allah menciptakan melalui apa? Melalui apa? Melalui apa coba? Melalui apa coba? Itu kan kalau sudah mau dijawab sedikit aja keluar dari mulutnya. Bertanya lagi. Allah Oke. menciptakan melalui Baik. Segala sesuatu Tuhan ciptakan itu melalui firman. Tetapi ada satu yang tidak melalui firman. Ada satu yang Itu tidak melalui firman. dong. Ada satu yang tidak melalui firman. Apa itu? Ada satu yang tidak melalui firman. Apa itu? Ya. Manusia itu bukan dia berfirman lalu dia jadilah manusia, tidak. Tetapi dibentuk. Lucu. Saya ada dalil. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia siapa? Dia siapa? Adalah Sang Firman. Sang Firman. Manusia diciptakan Firman. dengan apa? Oke. Manusia tidak diciptakan dengan firman, Ya tetapi dengan dua tangannya dibentuk. Hei. Oke. Saya ulang lagi. Saya jelaskan. Saya ulang lagi. Sebentar, Pak, Tunggu, sebentar. jangan kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana. Sebentar. Tadi Anda mengatakan firman itu kecerdasan. Betul? Ya, betul. Apakah manusia diciptakan bukan dari kecerdasan? Kecerdasan. Berarti kecerdasannya manusia Tuhan. dicipta dari fir? Dari fir? Manusia Oke, dicipta coba dari abang kecerdasan yang jelaskan. adalah fir? Bagaimana? Firman, Oke, kau ini bagaimana Tuhan repotan menciptakan kau. manusia? Coba. Dengarkan jelaskan. saya. Secara logika.
Oke, saya kasih data. Ya. Baiklah kami menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kami. Itu firman atau bukan? Itu kan dari Alkitab, ya kan? Jadi saya mau ajari kau apa Al-Quran? Oke, baik. Saya mau ajarkan kau Al-Quran. Oke. Sahadat Nah, dulu kalau bagaimana? gitu. Oke, baik caranya ketika Tuhan berkata baiklah kita menjadikan manusia menurut Bukan gambar kita di dan situ, rupa kami. kita. Lalu caranya Bukan seperti kita, apa? kami. Oke. Ya. Lalu caranya seperti apa? Oke, baik. Tuhan sebelum menciptakan manusia, Dia sudah berfirman, Dia sudah berkalam lebih dulu. Ya. Dia sudah berfirman lebih dulu. Baiklah kami menciptakan manusia seturut dengan gambar dan rupa kami. Itu firman atau bukan? Firman. Terus? Nah, sudah selesai. Lalu kemudian dipraktekkan. Gimana caranya? Itu kan ketika Tuhan berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut segala sesuatu dijadikan oleh firman. kronologis yang tadi kronologis. Hanya seperti yang apa? tadi yang saya sampaikan itu sudah awal penciptaan itu firman. Adapun prosesnya yaitu urusan Tuhan, bukan untuk urusan saya. Saya sudah buktikan samamu bahwa manusia dicipta berasal dari firman. Apa firmannya? Baiklah kami menciptakan kingdom dari sperma kuda. Itu sudah firman duluan. Lebih dulu firman kalam sudah bekerja, lalu dipraktekkan oleh kehendak itu sendiri. Nah, contohnya gini. Analoginya gini, Bang. Nggak dengar. Sebentar dulu kingdom, gua nggak dengar. Penciptakan dari mana? Saya nggak Kingdom. Kamu itu menunjukkan ketololan. Ini sebentar. Iya, sebentar, Bro. Sebentar. Nggak ada ilmu nggak kamu itu Kingdom. Mending turun. Bang Sam ini agama apa, Bang Sam? Bang Sam. Ya. Bang Sam agama apa? Agama Islam, Bunda. Masalah generasi. Oke, Bang cuma gini, analoginya ya. Analoginya gini, Bang. Kan di situ dikatakan Kejadian 1:2. Baiklah kita menjadikan, ya. Artinya gini, analoginya Bukan gini. kita di situ, Seperti kami. Kok kita pula? Kami gunakan bahasa yang baik. Oke, coba Abang baca lagi Kejadian 1:2-6. Itu terjemahannya keliru. Besel menu itu merujuk kepada kata kami, bukan kita. Kami tunggal di situ, tunggal, bukan jamak. Kami. Kalau kita itu jamak, tunggal. Baiklah kami menciptakan. Besel menu wakit matinu. Nu merujuk kepada nahnu, kami. Dengan kita beda. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kita itu upaya Bible Indonesia untuk mengartikan kitabnya saudara Yahudi supaya nampak jamak di situ, kami nggak ada 3 Tuhan di situ. Pret. Kami dengan kita beda. Di situ besel menu itu merujuk kepada kami, kata kami, nahnu dalam bahasa Arab. Baik, saya ikuti permainannya Abang. Harus. Itu bukan permainan, itu kaidah ilmu. Baiklah kami di sini pasti merujuk kepada, karena di situ kami artinya kan kata ganti orang ketiga, ya. Kami kan orang pertama jamak, ya. Orang pertama jamak kami, ya. Pertama jamak kata kami itu orang ganti orang pertama. Jadi kamu mau mengatakan di situ jamak? Lah iya. Ada berapa di situ Tuhannya Yahudi ada berapa? Yang namanya kami itu jamak, mau 2, mau 3, mau 1000, nggak bisa. Belum bisa tentu. juga, Abang. Nih Kan bisa juga, Bang. Contoh. Anda masuk ke dalam kelas dan berkata kepada murid, besok kami ke Jakarta. Murid-murid ikut nggak? Lah, ini kata siapa? Kata seorang guru di depan kelas, anak-anak besok kami akan ke Jakarta. Murid-murid ikut nggak? Oke, baik.
Kalau kata kami di sini guru ya, itu merujuk kepada dia pribadi dan ada teman yang lain. Karena kata kami. Enggak, Tetapi tunggu ketika dulu, di jangan dalam kau libatkan orang. Jangan kau libatkan orang. Jangan kau libatkan orang. Inilah kau siasatmu. Ketika guru mengatakan kata kami di sini, kami akan ke Jakarta besok. Apakah murid-murid ikut? Baik, artinya ini kan pengumuman kepada murid. Gurunya memberi pengumuman kepada murid. Pertanyaannya, kami. Artinya, apakah murid di sini. ikut? Apakah murid ikut? Kalau kalimatnya kepada murid, besok kita ke Jakarta. Artinya guru dan Kalau murid itu kita- akan ke Jakarta. Ya ikut. Kalau kata kami, Iya. anak-anak besok kami ke Jakarta. Murid-murid ikut nggak? Kalau lah, bagaimana abang ini bahasa Indonesia gimana sih bang? Loh, ada seorang guru datang di depan kelas berkata kepada murid-murid, anak-anakku besok kami ke Jakarta. Murid-murid ikut gak di situ ke Jakarta? Artinya guru di sini. Lah, dia kan memberitahukan si guru ini memberitahukan kepada murid-murid, bukan dia mengajak murid-murid. Artinya ketika Iya, dengar dulu. Pertanyaan saya sederhana kok. Kenapa Pertanyaan- pertanyaan orang ini? Saya berkata, seorang guru datang di depan kelas berkata kepada murid, anak-anakku besok kami ke Jakarta. Pertanyaannya sederhana, apakah kata kami di sini murid juga ikut ke Jakarta? Ikut atau tidak? ya murid nggak ikut. Murid nggak ikut. Hah? Murid Gak ikut kan? Oke. Ya, Ketika tetapi guru mengatakan, sabar dulu. Ketika guru mengatakan anak-anak besok kita ke Jakarta, murid ikut gak? ikut. Nah, itulah bedanya antara kata kami dan kita. Nah, oke. Abang, ketika murid ini memberi pengumuman kepada murid-murid ya, besok kami ke Jakarta. Artinya guru ini dan teman guru yang lain akan bersama Dari guru mana yang Anda memberi tahu? pengumuman. Nah, ini kesalahanmu. Dari Ini mana? kesalahanmu. Ini kesalahanmu. Ini kesalahanmu Dari mana? karena saudara Kingdom, Anda memaknai bahasa Ibrani dengan bahasa Indonesia. Rasa bahasa Indonesia dengan bahasa Ibrani, bahasa Arab itu tidak sama. Oke, Sekarang baik. saya tanya, apakah Bani Israel menuhankan Tuhan yang jamak? Bani Israel loh ya. Ya, mereka mengimani Yesus yang akan datang. Bukan itu kutanya. Contoh. Kejadian 7. Ya, Kejadian 7, Keluaran 7, nomor 1. Aku mengutus engkau Musa menjadi Elohim. Nah, apakah Musa banyak? aku mengutus. Engkau menjadi Elohim. Him itu kan jamak. Ya. Apakah Musa itu jamak? Elohim itu kan bicara tentang gelar. Iya kan jamak itu kan gelar jamak itu. Engkau aku utus, aku akan mengutus engkau Musa menjadi Tuhan bagi Ya, menjadi Firaun. Elohim. Pertanyaan saya, apakah Musa ada banyak? Firaun. Nah, apakah Menjadi Musa banyak? Musa itu pribadinya satu, tetapi gelar Elohimnya itu. Nah, terus kenapa dikatakan banyak Musa? Lah, Musa itu kan satu pribadi. Ya, terus kenapa Dia- disebut dia banyak Musa di diberi situ gelar. kalau cuma satu? Dia Ya diberi Allah, ya. gelar Elohim, diberi gelar Tuhan atas Firaun. Musa diutus untuk menjadi Tuhan. Abang. Aku mengutus engkau saudara Kingdom untuk menjadi murid-murid. Loh, apa kamu? Saudara banyak. Apakah saudara Kingdom banyak? Harusnya aku mengutus engkau menjadi murid tunggal. Murid-murid banyak Kingdom. Bang Zuma. Itu fakta, itu real. Jadi bahasa Ibrani tidak boleh Anda maknai seperti bahasa Indonesia. Kata kami, ternyata Tuhan banyak. Tunggu dulu. Ada kaidah, ada struktur dalam bahasa tertentu yang memiliki konsep. Tidak bisa Anda rubah. Itu disiplin ilmu namanya.
Paham situ ya? Jadi ketika Tuhan mengatakan, baiklah kami menciptakan manusia serupa dan menurut gambar kami, maksudnya di situ tunggal, jangan namanya jama. Kan itu berbicara mengenai Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Ahad. Paham itu? Abang, ya sebentar. Ya. Al-Ma'arij 40 di situ kan dikatakan bahwa mulai masuk dengan Tuhan. Aku bersumpah dengan Tuhan kami benar-benar sudah dijelaskan bahasa Ibrani, masuk malah ke Al-Quran. Iya. Ini saya mau komparasi pembanding ya. Oke. Aku di situ siapa? Bersumpah dengan Tuhan. Tuhan itu siapa? Oke, sekarang pertanyaan saya nih, Tuhannya Islam itu ada berapa? Satu, namanya Allah. Nah sekarang kalau Anda mengatakan Tuhan kami jamak, selain Allah, Tuhan kami namanya siapa lagi? Makanya saya kan tanya sama abang. Makanya jangan kau maknai Al-Quran dengan bahasamu. Udah Ya, tadi bahasa Ibrani kau kalang kabut, masuk Al-Quran aja. Nama Tuhannya umat Islam satu, Allah. Tuhannya yang kedua umat Islam siapa lagi? Jelaskan kepada kami. Aku di situ siapa? Kita bahas ininya dulu. Aku di situ merujuk kepada dirinya sendiri. Tuhan langit dan bumi dirinya sendiri. Dia adalah dirinya sendiri. Aku adalah dirinya sendiri. Kami adalah dirinya sendiri. Bagaimana Tuhan menjelaskan? Tuhan boleh bersumpah dengan apapun. Tuhan boleh bersumpah dengan mengatasnamakan apapun. Dia bersumpah dengan sendiri. Tuhan di situ siapa lagi? Tuhan itu cuma satu. Tuhan bersumpah atas nama dirinya, Tuhan langit dan bumi. Sama seperti ketika saya bersumpah. Saya bersumpah atas nama orang tua Andi Anji Maulana. Saya bersumpah. Berarti saya bersumpah atas nama diriku sendiri. Atas nama anakku itu, bapaknya anakku itu aku sendiri. La haula wala quwata illa billah. Jangan kau masuk menyiksa dirimu. Kalau Anda mengatakan Tuhan umat Islam itu jamak, saya katakan sama saudara, Tuhan kami satu, namanya Allah. Kalau Anda menuduh Tuhan kami lebih dari satu, selain Allah mana Tuhan kami lagi? Ada. Berbeda dengan kamu, Tuhanmu Bapa. Ada lagi yang lain, Yesus. Ada lagi yang lain, burung merpati, Jibril. Itu tiga pribadi entitas yang masing-masing berdiri sendiri. Berbeda dengan saya, Tuhanku Allah. Ada lagi yang lain nggak selain Allah? Tuhan kami, ada nggak? Ada bang, mana? Nggak ada Tuhan selain Allah. Nah, kembali tadi ke temamu tadi itu, si firman tadi itu. Kalau menghargai tamu jangan suka mute. Bukan menghargai tamu, lagi dulu? biar kau paham. Kamu yang mana dulu? Mas saja menjelaskan dia nggak memahami bahasa Indonesia. Al-Quran itu bukan bahasa Indonesia, Ponyi. Kau pikir Al-Quran itu bahasa Indonesia? Mau bahasa dari planet manapun, tetapi ketika diterjemahkan kan di situ ada aku bersumpah dengan Tuhan. Nah, aku di situ merujuk kepada Tuhan. Dengan Tuhan itu Tuhan yang mana lagi? Berarti di situ ada dua Tuhan. Pencipta langit dan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu siapa? Aku. Kan dia bilang kami benar-benar berkuasa. Kami benar-benar maha kuasa. Aku bersumpah. Udah kacau ini. Udah kacau ini. Ganti yang lain. Udah. Kamu pergi ini cuci kalermu dulu. Bahas terlalu tinggi bahasan Islam. Kau gosok dulu itu kulupmu, gosok kulupmu itu pakai gurinda. Nggak ada ilmu kok bahas Tuhan. Nggak ada otak. Itu membuktikan bagaimana kualitas otaknya. Orang kan yang Tuhannya Yahudi bersumpah demi ciptaan. Aneh. Silakan naikkan yang lain. Tantrum semua kayak tadi mas. Tantrum semua yang di bawah nih tuh minta naik mereka tantrum. Mau saya tuh mereka itu walaupun tantrum tapi buka kamera. Mak, boleh pakai ayam dikit? Nih makan lah. Yang telur balado. Enggak.
Tutup. Mau saya tuh kalau tantrum pun silakan buka kamera. Enak diskusi kayak gitu. Ini udahlah tantrum nggak mau buka kamera. Tuh apa? Ayo. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilai. Nah, apa perintah? Kami perintahkan kepada seluruh nabi, seluruh rasul, kata Allah, annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Tidak pernah dikatakan maka sembahlah kami, itu enggak ada. Tidak ada dalam Al-Quran sembahlah kami. Kenapa Allah mengatakan kami? Karena Allah melibatkan makhluk dan juga menunjuk kepada kemahakuasaannya. Nih, kasihan kali nih Oten, Longor. Nih kan, mereka taunya nih kan, tengoklah kan tantrum aja semuanya di bawah bang. Udah naikkan aja, paksa naik, ikat karung perlu. Ayo silakan naik aja nggak apa-apa. Atau tidak kalian masuk ke rumbang Zuma. Tapi di rumbang Zuma wajib open kamera, tantrum kalian turun. Gitu. Kau yang longor, nggak boleh begitu Bang Zali. Naik aja silakan. Tunjukkan kalau kau tidak longor. Yang mau naik ke Komal ini silakan nyebrang ke Dinda siapa? Dinda Nora. Jangan multi di saya. Multi di sebelah, gangguin dia. Bukan aku. Beliau moderator, aku bukan moderator. Aku di sini narasumber yang suka blender otaknya Oten. Dinda Nora hari ini moderator, dia tugasnya menaikkan Oten. Jadi Oten yang mau naik ke sini silakan nyebrang ke sebelah, multi di sebelah, naik hadapi kita di sini, kan gitu. Karena kalau kalian di sini Dinda Nora nggak bisa turunin. Iya. Ada Aku beberapa yang harus kerja bakti, kan gitu. tuh tengoklah tuh si Kingdom. Buka maskermu dulu. Nggak terima dia dibilang dari sperma kuda. Itulah kualitas sperma kuda kayak gini jadinya. Masih bagus kuda loh. Untung baik kalau dia pernah makan kuda. Untung baik orang tuanya makan kuda, berarti dia berasal dari sperma kuda. Nah, Obat hepatitis itu. ya, bukan. Kuda masih terhormat. Tidak makan segala kuda itu. Kuda jijik sama nya makanannya. Ya, silakan sebentar ada yang mau naik nih. Yang Islam saya tidak akan naik ya. Yang tadi Kristen siapa itu tadi? Yang Kristen siapa namanya itu? Tidak pernah mau buka kamera dia. Astenesia. Kristen Indonesia. Tidak pernah mau buka kamera dia. Iya. Maunya menangis terus. Kingdom lagi. Kingdom, gak usah lagi kau naik Kingdom. Di bawah aja tap-tap layar. Di bawah aja. Ya, Sino Haji silakan naik. Sino Haji. Teman-teman silakan tertawa ya teman-teman, tertawa itu sehat, tapi sambil mencatat ilmu yang kita sajikan di sini. Islam itu agama yang diunggulkan oleh Allah sampai kiamat. Percaya dah, unggul Islam itu. Bahkan prosesi ibadahnya saja itu mengunggulkan. Ya, kalau Bang Zuma begini kelihatan Bang. Coba Abang lihat permintaan yang naik itu ada berapa orang? Di tempatku. Iya. Di tempatku ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Namanya Ini Islam Kristen. Muslim semua ini. Muslim. Muslim, salah tekan dia, salah tekan. Kalau di room saya itu memang Islam tidak mau Bang. Sekarang sudah tidak mau. Karena kalau sudah naik, mereka langsung saya turunkan. Tidak perlu apa yang mau disampaikan, nggak ada lagi. Udah turun. Memang untuk apa Islam? Ya sudah kalau gitu bernarasi, pancing dia naik. Aku yang nanya ya samamu ya. Oke, silakan. Oke, baik. Yang dasar-dasar aja dulu. Dasar-dasar aja Bang. dulu. Aku mau tanya Tante. Iya. Apakah Yesus mengenal Kristen?
Tidak. Dari mana Tante tahu? Karena ketika Yesus sudah terangkat naik ke atas, Kristen baru ada. Jadi sebelumnya nggak pernah diajarkan oleh Yesus. Apa Tidak. kayak nyebut nama Kristen kayak? Oh enggak. Misalnya nih, ini kan Kristen adalah sesuatu kelompok manusia yang banyak kan gitu. Yesus kan 3 tahunnya. Singkat kali Yesus itu mengajar, ya kan ya? Ya. Singkat kan dia 3 tahun itu kan ya. Nabi Muhammad 22 tahun hanya menerima Al-Quran, satu kitab. Kristen Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Galatia, Filipi, Efesus dan seterusnya. Banyak kitab. Ya toh? Yesus cuma butuh 3 tahun. 3 tahun ini tidak cukup satu kitab diajarkan seharusnya. Nah, pertanyaannya, lalu kitab-kitab ini diperoleh dari mana kalau Yesus selama 3 tahun aja nggak pernah ngajarin itu gitu loh? Ya, iya Nah, kayak dong. Bu Jenny bisa menjelaskan. Alah, apalagi dia. Pernah murtad. Onde-onde Dia- mana bisa. Dia katanya begini Bang, dia naik ke rumah saya, dia bilang dia ngaku dia adalah seorang murtadin, 26 tahun dia jadi Islam karena menikah, dia tidak pernah sholat. Itu kata dia. Itu kata dia. Bukan mualaf itu namanya. Gak pernah sholat bukan mualaf. Cuman ganti pakaian, tapi isinya masih Kristen. Bu Jenny, betul. Ini kenapa jadi Bu Artinya Jenny? dia masuk. Halo. Artinya dia masuk Islam karena lato-lato, bukan karena iman. Abang bilang lato-lato turun dia. Ya Allah. Bang Zuma selesaikan dulu di Ponpes. Kenapa dengan di Ponpes? Lucu. Bentar ya. Ini ada 2 orang yang mau naik. Saya minta Islam jangan naik ya. Di sini yang naik Kristen biar bisa berdiskusi dengan Bang Zuma. Kenapa kami jadi seperti ini? Biar bisa Islam jangan naik. Kalau di rumah Bang Zuma asik kami naik turunkan yang Islam. Yang ujung-ujungnya semangat abang. Terus ujung-ujungnya support abang. Support di bawah tap-tap layar, jangan lupa absen-absennya. Kan begitu. Bentar bang, ini satu lagi. Oh dia naik si Jenny. Bu Jenny naik, tapi open cam ya. Di sini wajib open cam. Kenapa saya mental? Saya nggak turun mental itu. Lato-lato itu lato-lato apa sih ya? Saya juga bingung. Pada ngomongin lato-lato itu apa ya Bunda Nora, lato-lato itu? Ketoprak. Ketoprak kan isinya lontong. Isinya lontong, toge, lontong tahu. bulat-bulat, dipotong-potong di belah-belah. Kacang itu ketoprak Bang Juma. Kalau lato-lato itu apa sih? Baso apa? Bu Jenny Kotak. kamera. Itu maksudnya dulu main ya. Ketak gitu ya. Oh iya. Tahu yang dimainin anak kecil kalau lagi mau bulan puasa ya? Ya. Gitu. Iya, saya tahu. Ya silakan buka kameranya, Bu Jenny. Buka kamera. Bu Jenny dari Kristen yang pernah 26 tahun Islam ya Bu Jenny ya. Nah ini ya. Casing. Casing doang biasa Paulus.
Casing, iya. HP kalau nggak ada casing juga cepat rusak, hancur. HP kalau nggak ada casing, Bang, hancur Iya, kan HP. betul. Jatuh Tapi kalau tapi kalau isinya casingnya adalah HP tapi isinya kalkulator kan tidak nyambung juga itu. Bukan peruntukannya kan gitu. Ya udah, itu saya tadi nggak tahu temanya nih. Temanya apa yang nggak ditulis nih tema ya? Akhirnya cicak bunyi di dinding, pura-pura, halo, iya di mana? Mau kemana? Iya, oh iya, bentar lagi. Cicak di dinding diambil Padahal kalkulator. datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Oh mama, Cicak di dinding, Bang. Cicak di dinding itu nempel di dinding kan? Iya, emang nggak pernah TK nih kayaknya Bang Zuma nih. Pernah TK nggak? Iya enggak benar. Maksudnya gini, cicak di dinding nempel di dinding tidak berbaju. Yang herannya ada yang nempelkan sesuatu di dinding tidak berbaju jadi Tuhan. Itu beda konteks dong, beda konteks. Jangan udah, disamain. Masa cicak disamain nama Yesus? Enggak lah. Dia nggak bilang Yesus. Dia nggak bilang Yesus. Ah, situ mau merujuk ke Yesus. Saya tahu. Saya tahu. Nora. Kamu juga kan dulu pernah ke gereja. Tahu itu. oh Saya nggak tahu, bilang Yesus. merasa. Kita sama-sama loh. Kamu pernah, Merasa. Kristen mualaf. Saya Kristen mualaf gara-gara lato-lato. Saya akui jujur itu. Ah. Iya. Mantap. Saya jadi suka tuh bahasa Itu Oke, temanya. kembali ke laptop. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya? Silakan, Bang. Pertanyaannya, siapa yang disembah Kristen berupa roh itu? Yang katanya di dalam Galatia 5 nomor 18, kalau kamu memberikan dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup lagi di bawah hukum Tuhan. Roh ini yang kalian sembah itu roh apa? Kenapa roh itu memimpin kalian untuk tidak tunduk kepada Tuhan gitu? Silahkan. Jawaban saya tuh, kenapa siapa yang disembah Kristen itu roh, gitu kan pertanyaannya? Iya. Jawabannya tetap sama. Allah Bapa di dalam nama Yesus Kristus oleh kuasa Roh Kudus, itu jawabannya. Mati meja. Terus kenapa kalau dia adalah Tuhan, kenapa dia mengarahkan saudara untuk tidak taat kepada firman Tuhan? Enggak, jawabannya taat, kita disuruh taat. Loh, taat gimana wong hukum Torah dibatalin, ditinggalkan malah dianggap Jangan sampah? ngomongin hukum Taurat. Udah hukum Taurat itu udah basi. Sampai hari ini nggak ada Astagfirullahaladzim, manusia ya yang Allah, bisa ya menjalankan Karim. 10 perintah Tuhan itu. Coba. Termasuk Anda. Coba nih, Nggak coba. ada manusia yang sempurna Coba. bisa menjalankan hukum Taurat. Coba. Tuhan, orang Yahudi mengatakan dalam Ulangan 4, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Terus Anda mengatakan itu sudah basi. Roh apa yang mengajak Anda untuk mengatakan itu? Ya itu, kamu jangan balik ke hukum Taurat Musa. Susah orang-orang Kristen diajak ke hukum Taurat Musa. Kapan Tuhannya Nabi Musa membatalkan hukumnya sendiri? Kapan itu? Kapan? Tidak ada yang dibatalkan. Terus Tidak ada kenapa yang Anda mengatakan dibatalkan. basi? Basi sama dibatalkan tuh beda. Iya, terus kenapa Anda mengatakan basi? Berarti nggak laku lagi kan? Bukan nggak laku, basi itu bau. Kalau dibatalkan itu di-delete, dihapus. Berarti Anda sudah masih bisa makan makanan basi? Nggak bisa. Ya, enggak, Basi berarti sudah tidak laku. Dibuang kan? Torah dibuang kan? Bukan tidak laku. Dibuang. Basi itu maksudnya gini loh, kalau orang Kristen itu nggak ada yang bisa jalanin 10 perintah Musa, itu nggak ada. Nggak bisa. Makanya Orang saya Kristen itu katakan. hidup di dalam kasih karunia Tuhan Yesus, pengharapan kasih dan iman, itu jawabannya. Makanya saya katakan, roh apa yang memimpin kalian mengatakan kemudian hukum Tuhan itu basi? Roh apa? Itu Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Allah yang diam di dalam diri saya. Bagaimana Anda mengatakan Roh Kudus dari namanya ada? Sudah jelas itu Roh suci, tidak mungkin menentang Tuhan. Roh Kudus tidak mungkin menentang Tuhan. Tidak mungkin. Roh Kudus malah memimpin manusia ke dalam semua kebenaran, bukan membatalkan kebenaran.
Itu fakta. Betul. Nah, Roh Kudus itu memimpin kita kepada hal yang benar. Betul Bang Zuma. Benar Saya gimana? sepakat tuh. Bagaimana sama Anda Bang mengatakan Zuma. diri Anda benar kalau Anda membatalkan bahkan mengatakan hukum Tuhan itu basi? Basi bukan artian batal itu berarti menghapus, mendelete. Kalau basi itu kita nggak sempurna bisa menjalankan 10 perintah Tuhan itu nggak bisa. Coba dari 10 hukum itu. Apakah Pada Kristen- hari ini kan apakah- manusia masih bunuh-bunuhan sampai hari ini. Apakah Kristen menjalankan hukum Taurat? Orang Kristen menjalankan tapi tidak bisa menjalankan 100% karena kita sering meleset. Sering jatuh Saya ulang lagi. dosa. Apakah orang Kristen menjalankan hukum Taurat? Menjalani tapi tidak Oke. bisa sepenuhnya 100%. Baik. Kata Paulus di dalam Galatia 5, barang siapa yang masih mengharapkan ada kebenaran dari Taurat, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Mana yang betul? Ya itu bisa diartikan posisi dua-duanya betul karena Ya, roh apa yang mengantarkan Anda menjadi pelin-pelan gitu? Roh apa? Roh apa yang membuat Anda Roh pelin-pelan? suci, kita nggak pelin-pelan, kita tetap Roh suci kok konsisten. begitu? Roh suci apa yang mengajarkan Anda Ya, kan pelin-pelan kita kayak tiap orang minggu munafik? diajarin nyanyi tentang hadirlah kenapa? Roh Kudus di tempat. Ya, justru itu Anda menggunakan kata Roh Kudus untuk menutupi makhluk jahat, roh jahat yang datang kepada Anda itu yang Anda tutupi dengan kata Roh Kudus. Anda nggak sadar. Oh Roh Kudus. Itu kan Roh Kudus dipakai. Roh Kudus dipakai untuk menipu lawan. Di Kristen itu nggak ada Roh Kudus. Roh Kudus itu hanya kalian ambil dari Islam untuk menutupi makhluk roh yang kalian sembah dan puji-puji. Tiap ibadah kalian memuji roh itu roh bertanduk 7 bermata 7 itu yang kamu sembah, bukan Roh Kudus. Bagaimana mungkin Anda mengatakan Roh Kudus melarang Anda melakukan semua apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa alaihissalam? Bahkan Anda mengatakan tadi sudah basi. Ya kan? Dan kalau Anda melihat surat dari pendiri agama Anda, Paulus di Galatia 5 nomor 2, coba Anda baca. Nomor 3 Anda baca, nomor 4 Anda baca. Kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan ada kebenaran di dalam hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus. Bu Jen, apakah di dalam hukum Taurat itu masih ada harapan kebenaran? Ayo, jawab. 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 Sales. Jawab. Oh, Sales. Ayo, jawab. Kata Paulus gini, kalau kamu lepas dari Kristus, kalau kamu mengharapkan ada kebenaran di dalam hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia jika kamu mengharapkan ada kebenaran dari hukum Taurat itu. Nah, jadi jangan munafik. Saya jawab Bang Zuma, boleh? Apalagi kamu. Santai aja Bang Zuma, santai. Boleh nggak saya jawab? Oke, pertanyaannya. Nora, kapan masuk gereja Mbak Nora? Udah, jawab aja lah kau baik cerita kau. Saudara Jangan Sales. lupa ya, jangan lupa gereja dulu ya, jangan lupa. Masih ingat kan Saya tanya. alamatnya ya? Saya tanya, apakah Anda masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat? Ya, semua itu sudah digenapi oleh Yesus. Apakah Anda masih mengharapkan? Semua sudah digenapi oleh Yesus. Apakah Anda masih mengharapkan? Hanya Yesus satu-satunya. Ya, Apakah hanya Anda Yesus masih satu-satunya. mengharapkan? Tidak atau ya? Sudah digenapi oleh Apakah Yesus. Anda masih mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat? Apakah Bang Zuma percaya sama hukum Taurat? Saya ulang lagi. Apakah Saya ulangi, masih apa Bang mengharapkan? Zuma sama Nora percaya sama Taurat? Kan gila nih, turunin aja kalau nggak bisa diskusi dia.
Gila. Ditanya Taurat Nora, itu kamu ke gereja. gila kau. Udah gila kau. Udah sinting kau itu, udah sinting. Kau ditanya, apakah kamu masih mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat? Masih atau tidak? Inilah dibilang kau ini cuma kau tuh kalian itu seperti apa ya? Seperti tabung gas yang diberikan kemampuan bicara. Nggak nyambung kalau ditanya. Apakah kalian masih mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat? Kalau Islam ditanya, wahai umat Islam, apakah kamu masih mengharapkan kebenaranmu ditopang oleh hukum Taurat? Saya katakan tidak. Titik, tegas, singkat, padat. Tidak. Aku mengharapkan kebenaran itu hanya dari Al-Quranul Karim. Tegas. Kalau Kristen ditanya, kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Hah? Karena Kristen dipimpin oleh roh yang tidak jelas. Umat Islam tegas, Roh Kudus umat Islam itu tegas. Apa yang dibawa oleh Roh Kudus dalam Islam itu jelas, tidak ambigu. Udah bang, saya jawab bang. Saya jawab bang. Silakan. Apakah aku masih mengharapkan hukum Taurat? Jawaban saya jelas bang, tidak. Nah, begitu. Tegas. Tepuk tangan dulu, sekali lagi. Tidak. Pertanyaan muncul, roh apa yang menghantarkan saudara untuk meninggalkan hukum Taurat? Roh Kudus. Nah, bagaimana Anda mengatakan Roh Kudus sementara di tempat ini? Sebab di dalam Kristus kuasa Roh Kudus. Mama ikut. Di Kristen itu nggak ada Roh Kudus. Bagaimana Anda bisa memfitnah Roh Kudus? Di dalam Yesus. Coba tunjukkan di mana ada kata Roh Kudus di Kristen. Coba. Pingin tahu aku. Kan udah kemarin saya udah kasih ayatnya bang. Masa balik lagi nanya itu lagi? Lah, saya masih belum menemukan. Itu hanya terjemahan. Ikut-ikutan. Itu loh yang Ruah HaKodes. Ruah HaKodes itu berbeda dengan Roh Kudus yang ada di Kristen. Itu loh. Saya masih penasaran, roh apa ini yang memimpin kalian kemudian untuk meninggalkan hukum Tuhan? Di Kisah Rasul 5 3 sampai 4. Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus tuh? Engkau bukan mendustai manusia, tapi mendustai Allah. Coba Dinda dibacakan yang Kisah Para Rasul 5 tadi. Kisah Rasul 5 34, Bunda Nora yang mantan pengikut Yesus. Haleluya. Oke. Kisah Rasul 5 34 ya. Iya, 34. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Itunya. Mana tuh? Salah kali kita ya. Salah kali kita. 5 nomor 3 sampai 4. Masalah. Kalau itu salah buka kamu, Nora. 534 kan? Kisah Rasul 5 nomor 3 sampai 4. Oh ya udah. Oke. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Serius. Tuh, Roh Kudus ada kan di situ? Itu roh apa? Roh Kudus di situ. Coba apa katanya? Ada Roh Kudus katanya di situ, Dek.
Oke, ini ya kita buka ya. Di sini Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ya. Ini Ada. pneuma. Pneuma itu Artinya? roh hantu. Pneuma artinya Holy Ghost. Holy Ghost. Gimana dong? Itu Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga ada sehingganya, sehingga engkau mendustai Roh Kudus. Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ada sehingganya, and then gitu, and then. Ayo Dinda, bisa buka kamera kan Din? Bisa tunjukkan bukan? Oke, sebentar. Ya. Dia bilang Holy Ghost, dia tidak terima ya. Iya. Tidaklah, tidak. Kan roh iblis itu penyesat. Oh, Kalau Roh Kudus itu roh kebenaran. ya sebentar dulu, saya balikan kamera ini. Iya. Silakan di paralel. Di situ pneuma hagion. Pneuma hagion itu artinya pneuma roh tempat. Iya, roh saya tempat. tahu itu. Holy Ghost. Holy Ghost. Apa artinya Holy Ghost itu? Pneuma. Itu ditujukan ke Pneuma. iblis, ditujukan ke iblis Nah, itu Holy Ghost iblis. itu. Nah, Jadi iblis. itu Holy Ghost. Iblis. Ya itu kan Ananias, mengapa hatimu, dia itu lagi ngomong ke Ananias. Karena Ananias nolong Paulus. Di situ bilang Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus. Itu Holy Ghost itu ditujukan ke Ananias. Gimana sih? Tadi kan Roh Kudus yang ditunjukkan. Roh Kudus itu artinya Ananias nih, Ananias, Pneuma mengapa hagion. hatimu dikuasai iblis? Tuh, Holy Ghost-nya itu Pneuma Ananias, itu, mengapa pneuma. hatimu dikuasai iblis? pneuma artinya apa? Ya itu tadi. Ya pneuma itu artinya apa? Iya itu. Itu apa? Pneuma Itu artinya apa? lato-lato, saya ingatnya lato-lato mulu sih, jadinya pusing. Masalah generasi. Pneuma itu artinya hantu. Holy Ghost. Ya nggak Makanya di sini apa-apa, dikatakan- tapi Yesus itu roh kebenaran, bukan roh hantu. Yesus lagi. Roh kebenaran dalam hidup. Itulah yang Barang mengantarkan siapa yang kalian percaya kepadaku meninggalkan. akan beroleh hidup yang kekal. Kalau iblis nggak ngomong kayak gitu. Itulah yang menyebabkan kalian meninggalkan hukum Tuhan karena kalian dibimbing oleh roh hantu. Dan udahlah suka-suka Bang Zuma aja lah. Ya memang begitu, faktanya begitu, mau kayak mana? Ya udahlah suka-suka Bang Zuma aja, terserah lah. Capek juga saya ngomong ini terus. Holy Ghost, Holy Ghost. Atau kita nonton film Ghost aja lah, film Ghost tuh Demi Moore. Berarti yang kalian sembah ini siapa? Yesus, Holy Ghost. roh kebenaran, Holy Spirit, Holy Ghost. Holy Spirit, bukan Holy Ghost. Spirit. No Holy Ghost, Holy Spirit. No Holy Ghost, Holy Spirit. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah kuasa Roh Kudus, Holy Spirit, bukan Holy Roh Kudus Ghost. lagi. Cuma namanya doang yang dipakai, tapi isi dalamnya Holy Ghost. Ya udahlah terserah Bang. Tunggu Bang, saya mau beli lato-lato dulu ya. Kayaknya saya pengen lato-lato tuh, panas-panas jam segini mah enak pakai dicocol-cocol saus, dicocol-cocol. Oke, dadah Bang, dadah Bunda Nora. Terima kasih. Dadah. Aduh, parah ini, parah. Parah. Mulai stres dia, mulai Mereka stres. tuh gini Bang, kenapa mereka nggak kritis kepada kitab mereka ya? Contoh kalau kita nih, kalau ada
Ya, kita mungkin yang mereka salah apa kan dari terjemahan ya Bang ya, bukan original Iya. ya. Nah, original itu sudah benar. Tapi penerjemahan yang di mana itu menyesuaikan zamannya. Benar nggak Bang? Iya benar. Nah, tapi Betul. kita tidak akan pernah bisa mengatakan, oh ini artinya ini, kalau kita tidak kembalikan ke originalnya. Originalnya betul. Iya Nah, ini benar itu. mereka nggak kritis ya Bang? Enggak, ya itu dia latar belakangnya itu tadi. Jika engkau memberikan dirimu untuk dipimpin oleh roh, itu kan cuman penoma di situ. Roh itu kan boleh diartikan hantu. Jika engkau memberikan dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat, tidak hidup lagi di bawah hukum Tuhan. Lalu hukum mana? Ya hukum roh itu tadi. Sekarang kalau ada roh yang tidak mengajarkan hidup di bawah hukum Tuhan, itu roh apa? Ayo. Mereka lah yang bisa menjawab itu. Apakah mereka mau mengakui atau tidak? Kan begitu poinnya. Mau tidak mereka mengakuinya? Iya kan? Ya, benar Bang. Nah, itu dia. Tergantung dari mereka sekarang ini. Mau tidak mereka mengaku itu atau tidak. Orang yang tidak hidup di bawah hukum Tuhan, maka pasti mereka hidup di bawah hukum iblis. Nah, kalau Al-Quran ditanya, lah kalian apa bedanya? Kalian kan juga tidak tunduk kepada hukum Tuhan, yaitu Torah. Memang betul. Tetapi kami oleh Tuhan didatangkan kepada kami hukum baru, syariat baru melalui Nabi Muhammad. Nah sekarang mereka meninggalkan hukum Tuhan, hukum Torah, menuju ke hukum mana? Hukum apa? Lukas memang firman Tuhan sebagaimana Torah. Markus memang kayak Torah. Kitab Paulus ini memang kayak kedudukannya kayak Torah, kan tidak. Tidak ada Elohim berfirman kepada Lukas, tidak ada Elohim berfirman kepada penulis-penulis Bible mereka. Berbeda dengan Al-Quran. Tuhan berfirman kepada Nabi Muhammad, menanggalkan hukum yang datang kepada Bani Israel, karena itu memang hanya untuk Bani Israel. Kemudian Al-Quran diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Sedangkan mereka menggunakan kitabnya Yahudi, tapi tidak dipraktekkan. Itulah kata Yesus, jangan kau berikan mutiara, jangan kau berikan barang kudus. Ya kan? Kepada siapa? Kepada itu. Karena kalau dia menerimanya, mengambilnya pun tak ada gunanya, cuman aksesoris doang. Kalau kita wajar kita tidak mempraktekkan Torah, karena memang dalam kitab kita bukan mengambil kitabnya Yahudi nempelkan di Al-Quran, enggak. Nah mereka mengambil kitabnya Yahudi menempelkan di kitab mereka, tapi dipraktekkan enggak? Tidak. Selain tidak dipraktekkan, apakah dihargai, dihormati, atau malah dia dilakukan sesuatu yang bertentangan dengan isinya? Iya, bertentangan dengan isinya. Contoh, kitabnya orang Yahudi, jangan kau makan babi, haram itu bagimu. Ditempel tuh di kitab mereka. Mereka pakai nggak itu? Mereka praktekkan nggak? Enggak, diinjak-injak perintah itu. Betul nggak? Benar nggak? Betul. Satu agama. Benar nggak Bang? Kenapa? Berarti mereka ini kalau kita bilang bukan suatu agama karena ajarannya bukan dari Tuhan. Agama juga, agama itu kan terbentuk dari dua. Ada agama samawi, ada agama ardi. Agama samawi itu agama yang berasal dari pencipta langit dan bumi, sedangkan agama ardi itu buatan pola pikiran manusia yang mereka rangkum untuk membentuk suatu aturan-aturan sendiri. Ibadah minggu kan bukan, itu kan aturan sendiri. Menyembah Yesus aturan sendiri, Natalan aturan sendiri. Enggak ada perintah Tuhannya kan. Ibadah minggu ada enggak firman Tuhan perintahnya seperti kuduskanlah hari Sabat? Ada enggak mereka kayak kita hari Jumat? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Kan ada perintahnya untuk kita. Mereka hari Sabat orang Yahudi ada perintahnya. Hari Minggu ada perintahnya? Enggak ada. Makanya disebut agama ardi karena dibuat-buat sendiri gitu. Agama ardi. Ya. Adalah. Oh ada. Ya silakan naik. Masih ada?
Ya, mereka mengatakan perintah ke gereja itu ada, Bang. Nah, coba suruh naik. Mana perintahnya ke gereja? Udah, silakan naik. Jangan caci maki lah di bawah. Untung Bang Zuma tidak ngomong yang soal tadi Matius 7 nomor 6. Jangan engkau memberikan barang kudus kepada anjing. Ngeri kalau itu, ngeri. Nah itu, saya tadi ngomong sama si Ken, ya kan? Sama si Ken yang, abang mungkin dia pernah diskusi sama abang juga, si Ken itu dari Kristen. Saya bilang, babi dan anjing itu merujuk kepada siapa? Kepada orang-orang yang tidak menghargai apa yang telah firmankan. Dia bilang begitu. Jadi kalau saya disampaikan bahwa Yesus juru selamat, saya tidak menghargai, sayalah itu seperti babi dan anjing. Saya bilang, itu ajaran apa kira-kira? Ya, silahkan Kristen yang mau naik. Ini jangan Islam lah. Kita tidak perlu Islam dulu naik. Kayaknya udah tidak ada lagi, Bang. Nggak ada lagi ya? Enggak. Kodong. Kenapa kodong? Nggak tahu. Ampun nih. Kenapa tuh, Bang? Tapi Ya, memang mungkin mereka berpikir apapun argumentasi kita, orang di atas lebih menguasai Bible. Kita hanya dihantam sama Bible aja, percuma, bunuh diri kalau naik ini. Kami pun selaku moderator Bang Zuma di bawah ya, terkadang kami tuh begini, Bang. Ini kan yang meminta banyak nih. Saya sudah mengurangi. Saya lihat tetap yang naik nanti. Ya, selamat malam atau selamat siang kata Bang Zuma. Apa jawaban mereka? Assalamualaikum, Bang. Di dalam hati ya, benar, Bang. Di dalam hati ini mereka dengar apa nggak sih? Saudara Muslim jangan naik. Ya, Abang karena kami agak lambat menurunkan, Abang bilang ya. Kenapa? Kata kalau Abang bilang ngomong, mereka bilang semangat ya, Bang. Bilang ini apa lah ini? Ya itulah dibilang anak TK aja bisa diatur. Anak TK itu berdiri di situ, berdiri. Ayo geser, lurus. Itu anak TK. Ini ada orang dewasa udah ditanya susah ditanya. Iya, karena nanti Kristen yang di bawah pun menunggu giliran jadi males. Iya, betul. Lama. Halo Yana, mudah-mudahan bukan Islam. Yana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan susah, Bang, memang. Jadi bagaimana lah kita membilangkan kepada saudara kita yang Muslim ya? Kita turunkan langsung dibilangnya yang sopan sedikit katanya. Padahal kita udah ngomong, yang Islam jangan naik, tap-tap layar aja di bawah. Jangan lupa absen-absennya biar kita berdiskusi. Gitu. Kalau aku sih bilangnya gini deh, non Muslim silakan naik. Tiba-tiba naik tuh. Assalamualaikum. Berarti dia kan merasa. berasa kufur, berasa kafir dia kan? Benar nggak? Coba teman-teman non Muslim jangan naik, yang Muslim standby aja di bawah dulu. Naik tuh. Assalamualaikum Bang Zuma, apa kabar? Semoga Bangku sehat-sehat ya. Aku selalu mendoakan Bang Zuma. Enggak, Bang, yang tidak nanya kemarin begitu, Bang. Tolong saudara kita yang Kristen tap-tap layar aja di bawah, yang naik Kristen langsung buka kamera. Dia naik. Ya kan? Saya tanya, Islam Kristen, Bang, kalau Islam silakan turun, Kristen buka kameranya. Islam Bunda Nora, Assalamualaikum. Astagfirullah, Bang. Abang nggak dengar ya? Bilang begitu tadi, bilangnya apa? Emang salah kalau naik? Ya udah, untuk apa kamu buka komal? Katanya, Bang. Ya, pancing emosi kan jadinya, Bang. Aduh, kalau dikasarin enak. Nah, ini yang saya bilang. Tidak dikasarin, tidak enak juga. Begitu. Dia bilang katanya kepencet. Saya sudah bilang kalau Islam silakan turun.
Nih contohnya pemuja batu hitam. Saya bingung dengan orang-orang yang mengatakan kita menyembah batu hitam itu loh. Silakan naik aja Samudra. Kan nggak boleh kasar. Si Samudra. Ya, selamat siang Abang dari Kristen Islam. Samudra. Halo. Wih. Mulutnya Apa? ketinggalan. Dia tadi typing kan? Penyembah batu hitam. Halo Bang. Kalau mereka coklat, batu coklat. Saya tidak berani ngomong Bang, batu coklat. Mereka batu coklat agak pink sedikit. Di tempat Abang nggak ada yang mau naik Bang? Udah aku tutup pintu tadi. Takut tuh Bunda ya. Pendosa. Ada pendosa di situ. Ada raja. Kakekmu ada juga di sini. Kakekmu ada. Siapa? Eplogia. Tapi dia sudah menghujat itu loh. Enak kali muncungnya itu. Tua menghujat. Maka aku panggil adik kok nih. Halo anak muda. Iya dek, gimana dek? Semakin merasa muda dia dipanggil kayak gitu. Nggak ada lagi situ dek, nggak ada lagi. Nggak ada. Ya, selesaikan ini aja biar Abang nanti naikkan aja yang lain. Oke sip. Nggak, soalnya saya mau asar juga. Mau asar? Mau asar di sini nanti di Komal ada siapa? Ada Ustadz Dio mau naik dengan Bunda Jibril. Ya, kalau mereka naik saya juga naik aja di room Bang Zuma, saya juga mau turun. Dari tadi sudah gitu. apa juga. Memang saya dari tadi mau turun Abang, cuman mereka bilang PK sama Bang Zuma, Bunda Nur. Jelas lah saya kalah. Oke, Abang. Oke, Ninda, makasih ya. Saya turun ya Abang. Baik, makasih. Sehat-sehat buat Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berharap dengan kayak tadi itu polanya ada dari Oten yang garis keras ya, ternyata garis blow on yang ada. Salesius. Siapa lagi? Makasih Sipani, barakallahu fiik. Sifatani, Ais, mantap sekali. Teman-teman makasih ya sudah mendukung kegiatan kita ini. Halo, semangat sore, siang. Salam Bang, Assalamualaikum. Islam daripada Malaysia, nak tanya lah. Iya. Saya mau tanya penggunaan bahasa. Balsam? Bahasa. Penggunaan bahasa, saya daripada Malaysia. Mau makan bakso abang? Bahasa, oh bahasa. Ya gimana abangku, gimana? Oke, kalau di Malaysia ni suara terputus. Oh. Halo bang. Halo. Ya. Macam ni Abang Zuma. Siap. Kalau ini penggunaan bahasanya lain, di Indonesia lain. Iya. Contoh, Roh Kudus itu kalau di Malaysia tak ada. Jadi macam Kristian di sini dia tak gunakan penggunaan bahasa Allah. Roh Kudus. Dia guna Tuhan saja. Tuhan. Kalau Roh Kudus apa bang? Kalau roh itu kalau saya dengar hari-hari, saya takut salah pemahaman lah. Takut salah.
kalau dia disebut Roh Kudus, kalau di sini kurang pemahamannya. Itu Roh Kudus tuh apa? Tuhan atau malaikat atau apa bahasa di sini? Di Malaysia ini tak ada penggunaan Roh Kudus. Kalau penggunaan roh itu biasanya roh itu untuk yang dicipta macam manusia, kucing, ikan, dia ada jasad. Tuhan bagi roh, ditiupkan roh itu ke dalam jasad. Kalau di sini Oh siap. Iya. Kalau di Indonesia Roh Kudus itu kalau di Malaysia ini apa ya? Tuhan ke apa malaikat? Iya nggak tahu bang. Kalau di Indonesia kata Roh Kudus itu mereka ambil dari Quran. Kalau di sini, kalau agama Kristennya tak guna Allah, tak guna. Di Malaysia Wahyu tak ada, Firman mereka tak ambil. ada. Kalau di sini kitabnya itu dicetak itu mungkin bahasanya lain, tak sama macam Indonesia. Ada sebutan Allah, tapi kalau di sini Allah itu diam saja guna. Oh iya. Masa bila dengar Kristian sana cakap Allah, kami di sini macam heran lah, kenapa guna perkataan Allah. Iya betul bang, betul. Ada lagi? Ada, itu sajalah nak tanya Roh Kudus itu apa. Roh Kudus itu Al-Quran surah An-Nahl ayat 102, malaikat Jibril. Oh, Roh Kudus itu malaikat. Kalau di sini disebut malaikat Jibril aja. Macam tu. Iya. Okey, bang, faham bang. Roh Kudus itu gelar dari malaikat Jibril. Jibril. Okey. Menyampaikan wahyu ya. Iya bang. Okey. Terima kasih abang. Oke, makasih. Ya. Assalamualaikum. Salam. Kacau katanya kau Bang Suma kacau. Ya udah kalau kacau naik sini luruskan. Biar tidak kacau. Kita ajak lagi yang lain teman-teman, sabar. Belum ada ya? Halo, semangat sore. Oh, Halo. iya, selamat sore. Iya, buka kamera silakan. Iya, halo juga. Oke, sudah Iya. Bang. By the way, jaringan saya tidak putus-putus ini. Enggak, bagus. Boleh? Boleh. Bagus, oke. Oke, Roh Kudus atau roh jahat. Ya. Iya. Saya mau mengatakan bahwa di dalam Alkitab kami itu, Bang Suma, tidak ada yang kami sembah itu roh jahat. Tetap namanya roh yang berasal daripada Allah itu adalah Roh Kudus. Sebelum saya lebih jauh Bang, saya mau ingatkan lagi ya Bang, kita berdua berdiskusi baik ya. Oke. Saling menghargai waktu ketika di antara kita sedang berbicara, jangan langsung dipotong ya. Roh Kudus itu sebagaimana kawan-kawan yang sebelumnya sudah naik tadi, saya sempat mengikutinya, bahwa menurut Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 3 itu jelas dikatakan di sana pneuma ya, jangan hanya dikatakan pneuma
saja, tetapi itu ada kelanjutannya, pneuma hagios, yang berarti roh suci, ya. Sehingga dalam konteks Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 3 itu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai pneuma hagios, sehingga engkau mendustai roh suci atau roh kudus. Itu kira-kira Bang Suma, ya. Jadi itu jelas, ya. Nggak ada suaranya, Bang. Kan itu pneuma hagios, Suaranya nggak ada. roh kudus. Nggak ada suaranya. Hilang suara. Naik lagi kembali. Perbaiki jaringannya dulu. Ih, kenapa jadi berubah Taurus? Oh, istrinya ini istrinya. Halo, selamat siang, Ibu Terurus. Halo. Halo. Katolik Protestan. Halo. Oh, Mama. Oh. Coba teman-teman yang tadi yang non muslim ajukan kembali permintaan. Ayo silakan. Ajukan permintaan. Halo. Ajukan lagi permintaan tadi. Saudara siapa namanya? Taurus, dinosaurus, naik lagi kembali, Bang. Halo, dinosaurus, naik lagi kembali. Ajukan permintaan yang sama yang tadi. Silakan. Apalah orang ini, kenapa dia ini? Gatal kali dia. Halo, selamat siang, selamat sore. Selamat sore. Halo, sore. Kenapa dia lagi datang bulan atau mau bikin tape ya? Bikin tape jangan di sini lah. Mau bikin tape ibu itu tadi, tape singkong. Pengen dibungkus. salah kamar dia. Astagfirullahaladzim, ya Allah karim. Waduh, saya chat rumah sakit jiwa dulu. Parah. Mau dibungkus kata kawan kita di bawah. Mau dibungkus buang ke laut gitu maksudnya. Turun lagi. Ayo teman-teman silakan. Saudara dinosaurus tadi, kalau monitor naik lagi, Bang. Saya melihat gayanya abang itu kayak lulusan S5. Jangan motong-motong katanya. Gimana kamu biarkan kau ngomong kok narasi gereja. Enak aja. Bahasan kita terkait dengan Roh Kudus. Oke, kalian membaca KPR 5 nomor 3. Oke.
Di situ diajarkan mungkin untuk menelaah lebih jauh tentang apa yang diperintahkan oleh Yesus ketika ia datang di tengah-tengah kaumnya. Oke, bisa jadi itu Roh Kudus, bisa jadi. Yang jadi masalah ini kalian Kristen. Kalian yang menjadi masalah, bukan Yesusnya. Lagian kalau kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi, Ruach HaKodes itu kan merujuk kepada roh suci, malaikat yang datang kepada Nabi. Nah, sedangkan kalau dalam kitab kalian dikatakan pneuma. Pneuma itu kan identik juga dengan roh yang mana hantu juga disebut pneuma di dalam kitab Anda sendiri kan gitu. Nah, untuk mengetahui itu roh Tuhan atau bukan, gimana ceritanya? Sedangkan Halo, selamat sore Bang. Sore. Sedangkan yang kalian lakukan sekarang ini bukan cermin ajaran Yesus. Katolik Protestan? Saya Katolik Bang. Boleh buka kamera silakan. Oke. Halo. Ya. Ya. Silakan Halo, Bang. silakan. Bang Juma, Tema saya kita mau terkait dengan Roh Kudus nanya dan roh sedikit. Iya, saya mau nanya sedikit tentang pemahaman Islam ya, saudara kita Islam. Gimana sih pemahamannya tentang Roh Kudus ini? Roh inilah roh. Apa itu ciptaan Allah atau gimana? Iya, pencipta Allah itu pencipta makhluk, roh itu makhluk. Nah, terkait Roh Kudus itu gelar yang diberikan Tuhan kepada malaikat Jibril, itu di Islam. Di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 102. Jadi Roh Kudus yang adalah malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk memberitakan Al-Quran kepada Nabi kami, Nabi Muhammad. Oke, jadi gini, maksud saya gini, Bang Juma, roh itu ciptaan Allah bukan? Iya, roh ciptaan Allah. Roh itu ciptaan Allah ya? Iya. Segala sesuatu di luar Allah itu ciptaan. Segala sesuatunya diciptakan oleh Allah. Nah, sedangkan roh itu adalah makhluk. Jadi makhluk ini ciptaan. Nah, sedangkan di Kristen itu ada data di dalam Roma, di dalam Galatia 5 nomor 18. Jikalau engkau memberikan dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat atau hidup di bawah hukum Tuhan. Nah, ini roh apa yang memimpin Kristen ini? Jika kamu dipimpin oleh roh, memberikan dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Tuhan, hukum Taurat. Lalu roh apa ini yang memimpin Kristen ini? Yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Contoh misalnya, jangan kau makan babi. Roh itu mengatakan makan babi. Mengajarkan makan babi malah. Sunatkanlah dirimu. Roh itu mengajarkan malah jangan bersunat. Nah, itu kan di hukum Taurat, di kitab Taurat. Betul. Terus? Itu kan di hukum Taurat masalah larangan ya. Iya, larangan ini kenapa dilanggar? Roh apa yang merasuki Kristen sampai melanggar kitab yang mereka pakai sendiri gitu. Kalian kan mengambil salah satunya yang dilanggar itu apa? Seperti apa? Di mana itu, Bang Juma? Contoh di Kristen yang contoh jangan ada ilah lain. Jangan ada ilah lain di hadapanku misalnya kan. Jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Nah, kalian membuat Yesus jadi Tuhan malah. Menurut Bang Juma, Yesus itu di Al-Quran ya? Di Al-Quran juga akan ada itu masalah Isa Al-Masih ya? Iya. Yesus itu siapa? Nabi, manusia ciptaan Tuhan. Nabi, menurut Bang Juma di Al-Quran itu
sama enggak esensinya Yesus Isa al-Masih sama Nabi Adam? Sama. Sama. Iya. Sama-sama ciptaan. Sama-sama ciptaan ya. Tapi bentuk penciptaannya sama atau beda? Sama-sama. Sama. Inna mathala Isa kamathali Adam. Sama seperti penciptaan Adam dan Isa, sama-sama tercipta dari tanah. Oke, kan gini Bang. Kalau Nabi Adam itu kan diciptakan jelas itu dari tanah liat ya, dari tanah ya. Tanah. Penyiptaan Nabi Adam, betul kan? Iya. Nah, setelah diciptakan, baru Allah meniupkan roh kepada ruh kan, betul kan? Iya. Nah, jadi sementara Nabi Isa apa? Sama. Kok Bang Jumai bisa bilang sama? Ya sama. Dia juga ditiupkan roh. Kalau tidak ditiupkan roh, Isa keluar jadi mayat, dia nggak hidup kalau nggak ditiup roh. Sama siapa ditiupkannya? Pencipta langit dan bumi yang meniupkan roh. Iya betul, maksud saya itu kan kalau Nabi Adam kan itu setelah dibentuk dari tanah, dibentuk seperti manusia, baru ditiupkan roh, makanya Nabi Adam ini hidup. Nah sementara begitu juga Nabi Isa juga begitu. Isa al-Masih yang di Al-Quran itu kan beda penciptaannya, dia kan nggak dibentuk dulu. Kata siapa? Di Al-Quran ada kok. Dia dibentuk dari tanah. Siapa? Nabi Isa al-Masih dibentuk dari tanah. Iya. Coba mana? Katanya Bang di Al-Quran. Enggak, di Al-Quran mana di Al-Quran dituliskan tertulis di Al-Quran bahwa Nabi Isa itu dibentuk dari tanah dan ditiupkan juga dengan roh. Saya. Coba iya. Dengarkan saya. Ketika Nabi Isa tunjukkan aja datanya. Tunggu dulu. Ketika Nabi Isa diciptakan oleh Allah, Nabi Isa alaihissalam itu melalui proses janin, saripati makanan, di mana saripati ini itu berasal dari tanah. Tidak ada yang berasal Menurut Abang, secara ini dulu ya, secara ilmiah ya, manusia ini bisa nggak jadi janin tanpa adanya berhubungan secara biologis? Bisa. Di mana? Nabi Isa bisa. Jadi lu apa? Kan tadi Abang bilang penciptaan Nabi Isa sama Nabi Adam itu sama gitu toh? Iya memang sama. Terus samanya di mana? Samanya di mana? Sementara Nabi Adam diciptakan dari tanah. Diciptakan dulu, dibentuk dulu dia dari tanah, baru ditiup dengan roh. Sementara Nabi Isa, dia tuh nggak ada dibentukkan dulu, baru ditiupkan roh. Nggak ada di Al-Quran. Coba tunjukkan datanya, yang mana? Coba tunjukkan datanya yang mana? Al-Quran menjelaskan dalam surah Ali Imran ayat 59. Surat berapa? Bentar. Ali Imran 59. Ali Imran. Sesungguhnya semisal penciptaan Nabi Isa sama seperti Nabi Adam. Mereka diciptakan dari tanah. Lalu kemudian berkata kun fayakun. Sama seperti Yesus. Yesus juga dari tanah. Makanya dia dalam rahim Maria. Maria makan sayur lodeh. Enggak. Maria makan kentang. Datanya coba bisa nggak Abang tunjukin deh? Saripatinya di mana di Al-Quran oleh Maria berasal dari tanah itu menjadi saripati makanan, kemudian jadilah Yesus. Yesus berasal dari tanah. Coba dulu tunjukkan dulu dan mana datanya bahwa di Al-Quran ya. Sudah kutunjukkan. Sudah tunjukkan ada di situ. Sudah kutunjukkan tadi Ali Imran ayat 59. Anda sendiri salah, Anda nyiksa diri Anda bahas Quran. Itu Al-Quran atau tafsiran? Itu Al-Quran. Al-Quran surah Ali Imran ayat 59. Anda bertanya sesuatu yang mempersulit Anda. Anda tidak lolos Bible, lari ke Al-Quran. Gimana ceritanya? Yesus itu dari tanah.
Yesus aja dari tanah, terus kenapa cari Nabi Isa? Di mana di Al-Qur'an ya? Kok jadi Di mana di Al-Qur'an ditulis lah. Udah Yesus ditunjukkan bahwa Nabi Isa itu dari tanah. Yang mana? Datanya yang mana? Coba. Ali Imran ayat 59, penyembah makhluk kuburan. Otakmu terlalu rendah kali IQ-mu. Udah ditunjukkan pun, Yesus pun dari tanah. Kenapa Anda terheran-heran? Yesus itu dari tanah. Imran. Sok paten macam bisa aja Quran. Dan Anda turun ke bawah. Anda cebok dulu air 1 sendok. Idiot. Sudah bodoh, idiot, sombong lagi. Anda cebok dulu, cebok. Kurangi makan babi biar otakmu berfungsi. Idiot. Kalau masih bodoh mau belajar nggak apa-apa. Ini sudah idiot, tolol, goblok, idiot lagi. Halo, semangat sore. Iya, selamat sore. Iya, silakan Bang, buka kameranya. Kenapa tadi hilang? Iya, soalnya jaringan di tempatku sini sedang tidak baik ya. Itu makanya tadi di awal saya tanyakan kalau jaringan saya bagus. Suaranya kecil tapi ya. Tapi ini sudah bisa ini. Ini sudah bisa ini Bang, boleh jelas? Oke, jelas. Silakan. Oke, Bang Suma bernarasi dulu Bang terkait dengan tema ini. Silakan Bang. Oke, baik. Jadi saya membaca data di dalam kitabnya Saudara Kristen. Jika engkau memberikan dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Nah, roh apa yang memimpin Kristen sampai Kristen tidak hidup di bawah hukum Tuhan? Anda mengatakan Roh Kudus itu justru menghantarkan manusia untuk tunduk di bawah hukum Tuhan, karena Roh Kudus itu tidak berkata-kata dari dirinya, melainkan apa yang didengarkan itulah yang disampaikan. Nah, sekarang Kristen ini justru jangankan tunduk kepada Taurat, tunduk kepada Tuhan langit dan bumi aja Kristen tidak. Satu-satunya kelompok manusia di bumi ini yang mengklaim kalau mereka itu punya Roh Kudus tapi tidak menyembah Tuhan langit dan bumi itu hanya Kristen, Bang. Jadi bagaimana mungkin yang ada di Kristen ini Roh Kudus? Itu mustahil. Roh Kudus kok malah ke gereja nyembah anak orang? Itu gimana ceritanya? Roh Kudus kok tapi makan babi, makan semua binatang? Itu nggak mungkin Roh Kudus. Namanya Roh Kudus Roh Suci kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia. Bagaimana Roh Kudus mau menyatu dengan mereka yang makan anjing, makan tikus? Itu mustahil. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Roh Kudus itu hanya muncul di Al-Quran, tidak ada di Bible. Orang Inggris tidak tahu apa itu Roh Kudus, nggak ngerti mereka. Orang Belanda pun nggak tahu. Cuma Indonesia lah di abad ke-16 baru Bible menggunakan kata Roh Kudus, itu pun ambil dari Quran. Jadi sekali lagi saya katakan, di Kristen tidak ada Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus tidak mungkin menjadi Kristen orang itu. Silakan. Baik, jelas suara saya ya? Yes. Oke, pertama saya mau menjelaskan terlebih dahulu kata Roh Kudus di dalam Alkitab itu. Di dalam Perjanjian Lama kita ketahui bersama bahwa Roh Kudus itu diambil daripada kata Ruach HaKodes berdasarkan bahasa Ibrani ya. Selanjutnya di dalam Perjanjian Baru itu diambil dari kata pneuma hagios ya. Pneuma hagios, Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang ketiga itu jelas ya. Tidak bisa dipisahkan, hanya mengambil kata pneuma, sehingga ditafsirkan roh ini roh apa, roh jahat, roh setan atau apa. Tetapi menurut Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 3 itu jelas pneuma hagios, roh yang suci ya.
Karena itu untuk lebih detailnya saya mau kutip saja Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 3. Mengapa hatimu dikuasai iblis, hai Ananias Safira, sehingga engkau mendustai pneuma hagios. Di situ jelas bahasa Yunaninya ya. Sehingga engkau mendustai roh yang suci itu, atau dalam kata lain Roh Kudus. Jadi dalam Alkitab itu jelas kami menyembah roh yang kudus atau roh yang berasal daripada Allah. Nah, yang menjadi persoalan daripada Bang Suma yang sempat mempertanyakan tadi, kalau Roh Kudus ini dikatakan Roh Kudus berasal daripada Roh Allah, lantas mengapa seolah-olah di dalam ajarannya orang Kristen itu tidak mau menerima hukum Taurat? Ya, nah tentunya hal itu ada dasar alkitabiahnya Bang, atau sering yang disebut bahasa Bang Suma dalilnya. Ya, saya mulai dari Perjanjian Lama terlebih dahulu ya Bang. Yeremia pasal 31 ayatnya yang ke-31 ya. Saya mau baca, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku yang menunjuk kepada Allah, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti yang aku adakan dengan nenek moyang mereka. Nah, ini saya rasa suatu dasar Alkitab yang jelas, yang hendak mau menjelaskan mengapa seolah-olah Taurat itu sudah tidak mau lagi dijalankan oleh kami sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus. Tetapi bukan tidak mau dijalankan, namun ada perintah baru yang setelah itu nanti akan saya jelaskan sebentar. Kemudian di dalam perjanjian baru, Roma pasal 3 ayat 20, di situ menjadi jelas, menjadi sempurna alasan yang saya kemukakan tadi, bahwa Roma pasal 3 ayat 20, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat, karena oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Nah, paling-paling bisa saja Bang Suma mau bernarasi seperti ini, iya kan Bang? Tetapi Roma itu ditulis oleh Paulus. Iya, karena Paulus berangkat dari Perjanjian Lama tadi. Sengaja saya sudah kemukakan Yeremia pasal 31 ayat 31. Nah, kemudian paling-paling muncul juga pertanyaan dari Bang Suma, lantas itu kan ditujukan kepada orang Israel, kaum Yehuda. Kenapa orang Kristen ikut-ikutan? Ya, saya mengambil sebuah dasar Alkitab berdasarkan Injil Matius pasal 28. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa itu bukan hanya menunjuk kepada Israel dan kaum Yehuda, tetapi kepada seluruh dunia, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, saya kira penjelasan ini cukup memberikan penguatan bagi para netizen yang mendengarkan penjelasan saya. Oke, tes. Halo. Ya, nanti setelah ini tidak usah terlalu panjang Bang ya. Habis ini tidak usah terlalu panjang ya. Kenapa Bang? Habis ini nggak usah terlalu panjang, karena materinya ini materi apa ya? Itu masih anak sekolah minggu yang Anda harus jelaskan seperti itu. Bukan persoalan panjang, tetapi substansinya yang saya jelaskan. Bukan persoalan baik. panjang, tetapi substansi Anda sedang tidak bisa ditinggalkan. Anda sedang persoalan berhadapan panjang atau pendek.
Anda sedang berhadapan dengan orang yang lebih paham Bible dari Anda. Jadi yang sok kayak ngomong ngajarin gitu loh, ya. Dengarkan saya. Jangan seperti itu. Dengarkan saya ya. Nanti habis ini jangan panjang-panjang. Jadi ketika Anda membawa KPR 5 itu tidak membahas tentang apa yang diimani sebagai Roh Kudus hari ini di gereja. Catat itu dulu. Roh Kudus yang datang kepada Bani Israel itu adalah penyampai firman yang menuntun manusia kemudian untuk taat kepada perintah Tuhan. Kalau Anda jeli membaca data itu teguran oleh Petrus, dari Petrus kepada Ananias. Supaya kenapa Ananias kemudian lebih turut kepada iblis daripada Roh Kudus. Tidak berbicara mengenai konsep yang diimani oleh orang Kristen hari ini, menyembah kepada roh. Itu yang pertama. Yang kedua, Yeremia 31. Yeremia 31 jangan Anda potong sampai 33. Harus sampai kepada data 33. Ini untuk Kristen yang ada di bawah, yang sudah ditipu tadi sama orang ini. Dengarkan, aku akan mengadakan perjanjian dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan kepada nenek moyang kalian. Apa perjanjian yang diadakan dengan nenek moyang mereka, Bani Israel? Yaitu perjanjian ketika mereka dikeluarkan dari tanah Mesir menuju kepada tanah Kanaan. Itu perjanjian yang mereka ingkari. Perjanjian baru, aku akan mengadakan perjanjian baruku dengan Bani Israel, yaitu apa? Yaitu titik 2. Aku akan memasukkan hukum Torah ke dalam batin setiap batin mereka. Perjanjian barunya apa? Apa perjanjian barunya? Remah matamu. Apa perjanjian barunya? Galatia, gigimu. Apa perjanjian barunya? Efesus, hidungmu. Apa perjanjian barunya? Galatia, nenekmu kiper. Perjanjian baru yang akan aku adakan denganmu adalah aku akan berbicara ke dalam hatimu, menanamkan hukum Torah ke dalam batinmu. Jadi perjanjian baru Tuhan itu apa? Hukum Taurat. Kau bukan cuma matamu yang juling, otakmu juling juga. Apalagi tadi kau bahas? Kau bandit kali kau dalam beragama, kau tipu-tipu orang. Dan terakhir, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Kalau menjadi murid Yesus itu jadi Yahudi atau jadi Kristen? Kalau jadi murid Yesus menyembah Roh Kudus atau tidak? Kucakar juga nanti hatimu. Cabik-cabik yang tumbuh nanti lama-lama. Sok paten, sok hebat, sok pakar gigimu. Kau tidak malu kau menjelaskan di depannya Bang Zuma? Mana tak tahu? Kau nggak tahu itu. Siang malam saya mengkajinya Mas. Ini. Kau nggak tahu kau sedang berhadapan dengan siapa kau? Potong petente gini Bang Sima, gini Bang Zuma, matamu. Teman-teman api pusat boleh izin naik ke atas dulu, Dinda. Saya ibadah dulu sebentar. Ibadah dulu saya, teman-teman apologet pusat. Bukan anak baru itu, udah pernah dihadapi saya, gayanya begitu. Songong tapi otak nggak ada. Ada otaknya tapi bocor, penuh dengan cairan. Bentar lagi sampai maghrib. Enggak, aku tetap kembali ke sini. Tapi kalau materinya mantap, saya tidak mau mengganggu karena saya pun masih butuh ilmu. Gitu maksudku. Tapi kalau dia materinya cuman ya ngobrol-ngobrol biasa, ya aku pasti masuk. Begitu. Tapi pun kalau bagus saya masuk, yang penting jangan turun gitu ya. Benar nggak? Oke lah kalau begitu. Saya tetap masuk, materinya bagus, tidak bagus saya tetap masuk.
Dinda, assalamualaikum, salam kenal. Bisa di sini dulu, aku sholat asar dulu. Ya, siap bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Teman-teman jangan kemana-mana ya. Saya asar sebentar. Ada Dinda Jibril kasih materi. Tidak ada Dinda Jibril, saya tetap di sini monitor. Saya tetap masuk di sini. Kalau kemarin-kemarin kan saya tidak mau mengganggu, takutnya mereka turun. Jangan tidur lagi bang. Enggak. Aku ibadah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak 2 jam. Sebelum turun boleh nyapa. Selamat sore Gurunda Nora, lanjut. Sukses selalu. Iya, selamat sore. Apa sih? Kasih. Aku ibadah dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak lama kok. Ya, nggak lama. Bang Zuma nggak lama. Tapi mau sampai 1 jam. Hei, cuci mulut, cuci mulut, cuci mulut. Aku datang, cepat aku datang. Oke. Karena sudah 2 hari ini rungkat, kasihan. Semalam juga gitu, kasihan. Kenapa? Lanjut. Ya karena aku tinggalkan, aku kontrol orang kerja. Oh iya, sekarang harus open kamera terus bang. Iya, Bikin open sih tapi. bikin apa bang di situ bang? Apa tuh? Foto Apa? abang, foto abang. Ini. Ya enggak lah. Enggak lah. Jadi apa Dan? Foto abang, Oke, wajah oke. abang biar terdeteksi ada wajah gitu loh. Baik, baik, baik. Sabar, sabar. Kita buat. Gampang itu. Mana nih yang Kristen? Yang Kristen ayo naik. Kalian bertanya aja lah, saya kepalaku. Kadang diputar-putar semuanya. Buat yang gerak. Yang gerak seperti apa tuh? Oke. Masih mau aku datang besok. Lihat itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Yang naik silakan teman kita Kristen naik buka kamera, yang Islam langsung turun. Saya jangan ada perdebatan dengan saudara Muslim ya. Yang Islam silakan di bawah dulu, tap layar, jangan lupa absen-absennya. Ya. Halo Prabu, halo Gege, siapa Geos, siapa nih Gege? Yo, halo. Islam Kristen abang? Kristen kakak. No Kristen, alhamdulillah. Mau tanya kakak. Tanya satu. Tanya apa? Bang Juma di mana? Bang Juma, Kak Juma di mana? Mau tunaikan dulu asarnya sebentar. Oh iya. Kalau mau sama beliau ya tunggu sebentar, nggak apa-apa. Tapi kita apa dulu? Biar sama Bang Nora saja, boleh? Oke ya, silakan. Bang Juma kan lagi sibuk, boleh. Mau tanya satu saja. Oke. Bunda Nora, satu Ya. pertanyaan saja buat Bunda. Bunda tolong jelaskan dengan saya, kenapa di Al-Quran tidak menerangkan bahwa Allah itu ada? Saya minut ya, Mbak Nora tolong jawab dulu. Enggak, abang harus kasih dulu referensinya, di mana abang mendapatkan narasi bahwa Allah itu tidak ada. Karena saya juga sering baca Al-Quran, tapi di Al-Quran itu tidak menerangkan bahwa Allah itu ada. Sehingga saya, bahkan orang Muslim, sehingga saya tanya kenapa di Al-Quran tidak menerangkan bahwa Allah itu ada. Ya coba Ya, oke. Mbak Nora menjawab. Biar dengan narasi saja tidak apa-apa. Itu kan Iya, menjawab. maksudnya begini abang, saya harus pahami dulu. Yang abang minta jawabannya bahwa Allah itu tidak ada seperti apa bang? Ada itu yang seperti dia punya gambar kah? Atau dia seperti berbentuk kah begitu? Bukan artinya dia punya gambar, bukan. Artinya, maksud saya begini, di Al-Quran itu tidak menerangkan bahwa Allah itu ada. Hanya cuman apa saja ya, istilahnya perintahnya saja, gitu, ajarannya saja, tapi tidak menerangkan bahwa itu benar-benar itu Allah itu ada di Al-Quran, tidak ada. Ada bang. Ya. Allah mengatakan dialah yang menciptakan langit dan bumi, kan Allah sudah menunjukkan keberadaannya bang. Oh, itu kan perkataan.
perkataan Makanya Allah saya kan. pengen tahu, mau abang kata ada ini yang seperti apa? Ya maksudnya menerangkan bahwa Allah itu ada, artinya betul-betul Allah itu ada. Itu. Oh, Bahkan gimana Allah ya? sendiri mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tiada Tuhan selain daripadaku. Lanjut. Itu Allah sudah memberitahukan. Jadi yang mana lagi yang mau abang minta? Ayatnya di mana? Toha ayat 14 abang. Oh, apa? Surat Toha ayat 14. Ayat 14. Ya coba silakan dibaca. Selain Allah. Ya. Oh ya, ini jawaban dari Mbak Nora. Makasih Mbak Nora. Itu saja pertanyaan saya tadi. Makasih ya. Sama-sama. Mantap. Karena saya kan sudah tanya dengan Ustadz lain tidak bisa jawab itu. Mbak Nora baru saya bilang keren ini.
Enggak diambilin aja. Halo Anjas, halo Prabu. Makan. Halo, Assalamualaikum. Islam, Bu. Oh iya. Di YouTube error Bun. Oh iya kah? Halo Prabu, kok bisa? Bang Jibril nggak ada. Nora sesat. Sejak kapan aku sesat? Halo Prabu. Oke, saudara Kristen silakan naik ya. Teman kita Kristen silakan naik, buka kameranya ya. Kalau yang Islam di bawah tap-tap layar aja dulu, tidak usah dulu kirim permintaan naik. Ustadz Tahta invite tidak ada. Ustadz Tahta nggak ada sama saya. Aku adalah Allah di surat Toha ayat 14. Surat Toha ayat 14. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Allah menyatakan dirinya, memperkenalkan namanya. Itu kepada Nabi Musa itu sebenarnya ceritanya. Kita baca nanti dari Toha 9 kepada Nabi Musa. Naikin Bang Jibril, nggak ada Bang Jibril. Kok nggak ada ya? Oten-oten. Nggak ada. Nora sesat dulu katanya sebelum pindah. Iya, Bang Fatih, betul. Saya kan dulu sesat. Waktu saya sebelum pindah agama, saya dulu sesat. Saya sudah masuk Islam, ya saya tidak sesat lah. Moga cepat sembuh ya Nek Nora. Cepat sembuh dari apa? Saya sudah sembuh. Iya. Tenora, I love you. Assalamualaikum. Udah gitu aja. Iya. Jangan kita menjadi gila ya gara-gara Oten. Cukup Oten yang gila, jangan kita yang gila. Itu I love you itu maksudnya I love you itu sebagai saudara seiman. Halo Ismail. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda Nora. Ya, waalaikumsalam. Islam Bunda. Oke. Ismail cewek, ya. Ini si Cia ini ku blokir kau ya. Cia, kalau mau masuk, mau menjajakan diri untuk menjadi pesundal jangan di room Islam. Di room Islam nggak ada pesundal. Halo Hotline. Iya, halo. Ya, agama apa Bang? Kalau Kristen silakan buka kameranya.
Saya Kristen, cuman saya nggak mau lama, cuma mau nanya aja. Saya mau nanya, apa untungnya dengan diskusi-diskusi seperti ini? Oh ada Berdebat- Bang. Berdebat-debat agama ini apa untungnya, Bu? Ini kan menyangkut keimanan. Iya, betul. Kita gimana ya? Ibu punya iman, saya punya iman, ya udah. Saling menjalankan iman masing-masing, nggak harus istilahnya berdebat gitu. Ya, kita menjalankan iman masing-masing yang dimana seorang muslim itu wajib untuk menyampaikan kebenaran. Gimana ya maksudnya? Begini loh Bang. Ya. Sama seperti ajaran di dalam Islam, sama seperti ajaran Yesus yang dimana Yesus itu mengajarkan hanya menyembah kepada satu-satunya Tuhan, yang dimana Tuhan itu tidak kelihatan dan suaranya tidak akan didengar oleh manusia. Iya. Begitu. Maksudku gini, ya ibu, kalau misalkan ibu percaya dengan seperti itu, ya sudah. Saya percaya dengan agama saya, ibu percaya dengan agama ibu. Iya, saya percaya dengan agama saya dan saya harus kasih tahu kepada semua manusia yang di luar dari Islam bahwa satu-satunya agama yang benar itu hanyalah Islam. Tergantung dia mau nerima atau tidak. Dia tidak terima silakan, mau nerima alhamdulillah. Itu kalau misalkan ibu sudah terima dengan agama ibu yang benar, kenapa harus berdebat dengan agama yang lain? Saya hanya menyampaikan Abang bahwa agama Islam itu adalah agama yang benar, yang dimana Allah sendiri mengutus Nabi dan Rasulnya itu untuk menyampaikan kebenaran. Jadi kami manusia, kami jadi umat Muslim juga menyampaikan kebenaran dong. Ayolah, saudara-saudara yang tidak menyembah kepada Allah, harusnya kamu menyembah kepada satu-satunya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Anda keberatan? Saya bukan keberatan. Maksud saya di sini, kalau ibu percaya dengan itu, saya percaya dengan ini. Jadi, apa kesimpulan makna dari perdebatan ini? Apa untungnya sama ibu? Oh, untungnya seperti ini. Untungnya seperti ini. Sama seperti di dalam Bible Anda, katanya mengatakan, beritakanlah Injil ke segala makhluk dan jadikanlah semua bangsa muridku. Oh, itu nggak bisa. Itu ajaran dari siapa? Yesus tidak pernah mengajarkan semua orang itu harus mengikuti Yesus, tidak. Karena Yesus sudah mengklaim bahwa Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Dan ketika orang-orang yang di luar konteks dari Yesus mengatakan mengikuti Yesus sebagai Tuhan, nah itu udah suatu kesesatan gitu loh. Jadi kami juga ingin menyadarkan, halo, kami bilang kan, Yesus itu bukan Tuhan, dia hanya seorang Rasul, Nabi, utusan Allah. Nah, jadi kami menyampaikan kebenaran itu, dan alhamdulillah orang yang berakal saja yang bisa memahami apa ajaran Yesus itu, dan mereka akhirnya hijrah masuk ke dalam agama yang benar begitu. Gimana ya? Saya mau mengasih pendapat, takut saya salah ngomong. Nggak apa-apa, silakan. Kalau pendapat Ini, itu kan lumrah Ya, untuk ini pendapat saya. Kalau misalkan saya ada salah ngomong, saya minta maaf. Menurut pendapat saya, Isa Al-Masih itu bukan mengatakan dia itu Tuhan. Ya, saya terima. Dia Nabi datang Isa ke dunia Al-Islam tidak ini, pernah mengatakan dirinya Tuhan. Ya iya, betul. dia ke dunia ini diutus sama Allah sebagai juru selamat. Sebenarnya apa itu sama, cuman istilahnya cara pembacaannya orang Kristen sama orang Muslim itu berbeda. Ya, jadi begini Abang, ketika Yesus mengatakan Yohanes 17 nomor 3, sama seperti di dalam Al-Quran, kalau kamu ingin kehidupan yang kekal, karena kehidupan yang kekal itu setelah kematian, terima tidak? Kehidupan yang kekal setelah kematian. Ya, setelah kita mati kan kita dibangkitkan, baru kita akan ditempatkan di surga atau neraka. Itulah hidup yang kekal, benar tidak? Hidup kekal itu kan bukan di dunia, Bang. Di dunia ini pasti kita manusia akan mati. Iya, saya nggak mempermasalahkan itu.
Ya, maksudnya begini Abang. Sama seperti di dalam Al-Quran, sama seperti perkataan Yesus, hidup yang kekal itu, kalau kamu ingin memilikinya, kalau kamu ingin menghuni hidup yang kekal itu di jannahnya Allah, yaitu harus menyembah satu-satunya kepada Tuhan. Yang dimana Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, bukan Tuhan yang dilahirkan, Abang. Kalau Kristen, itu menyembah kepada Tuhan yang dilahirkan. Sementara ajaran Nabi Musa, ajaran Yesus, bahkan ajaran Nabi Muhammad SAW, itu tidak pernah mengajarkan menyembah kepada Tuhan itu yang bisa jadi makhluk. Gimana ya mau bilang? Kami bukan menyembah manusia. Jadi Yesus itu siapa? Itu Nabi Isa Al-Masih yang turun dari surga ke bumi untuk menebus dosa-dosa umat manusia yang ada di dunia. Dia bukan mengatakan bahwasanya dia itu Tuhan. Saya itu anak. Oke, sekarang begini. Berarti kedatangan Yesus untuk menjadi sebagai penebus, betul? Iya. Oke. Dosa-dosa manusia itu yang ditebus oleh Yesus, betul? Iya. Oke. Ketika Yesus di kayu salib, dia dengan tujuan menebus dosa manusia. Iya. Kalau begitu, apa artinya ketika Yesus mengatakan di kayu salib, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Pertanyaan saya, kira-kira dengan cara menebus dosa, dengan cara mengampuni dosa, itu dengan cara dia mati di kayu salib atau Bapa yang mengampuni? Ya Bapa yang mengampuni. Bapa mengampuni dengan cara mengorbankan anaknya yang tunggal. Oke, nah, Tuhan kita. Oke, sebentar, jangan terlalu panjang. Ya. Oke, kalau dengan cara mengorbankan anaknya yang tunggal, sekarang apakah manusia tidak berbuat dosa? Gini loh Bu, dari nenek moyang kita pertama, dari Nabi Adam dan Hawa, manusia sudah berdosa. Bukan, manusia berdosa, datang Yesus menebus dosa, betul? Iya. Nah, ketika Yesus sudah selesai menebus dosa, dia mati dan bangkit, terus naik dia ke atas, apakah manusia sekarang ini tidak berbuat dosa? Berbuat dosa? Berbuat dosa. Nah, bagaimana caranya untuk menebus dosa-dosa manusia yang sekarang? Itulah datangnya Tuhan Yesus yang kedua kali untuk dengan cara untuk memisahkan orang yang percaya yang ikut kepadanya sama orang yang tidak mempercayai dengan dia. Oke. Terus konsep penebusan dosa itu untuk apa? Kalau toh juga kedatangan dia kedua kali itu untuk memisahkan. Maksudnya gimana Bu? Ini saya agak apa nih? Begini loh Bang. Yesus datang, dia mengorbankan dirinya untuk menebus dosa manusia agar manusia ini tidak berdosa lagi ketika nanti menghadap kepada Tuhan. Bapa, betul kan? Nah, ternyata manusia sampai sekarang pun berbuat dosa. Oke, ini salah satu gambaran saya kasih tahu sama Ibu. Ini kita beradu argumen. Maaf, saya bukan lancar. Maaf, saya bisa nggak buka kamera Bang? Karena kan di sini Abang juga sekarang sudah mau berdiskusi. Ini maksud saya kita diskusi Bang. Saya lagi di kamar. Saya nggak berpakaian apa-apa Bu. Pakai baju lah Abang. Kan Abang bisa sampai sepenggal ini. Tunggu bentar. Oke. Bukan Bang Zuma. Oke, saya bertanya. Gini Bu, Ibu yakin percaya nggak bahwasanya iblis itu ciptaan dari Allah itu sendiri? Ya, Allah menciptakan segala makhluk di muka bumi ini termasuk malaikat jin. Nah, jadi maksud dari pertanyaan Ibu, kenapa Isa Al-Masih turun ke dunia untuk menebus manusia, sedangkan Allah sendiri memisahkan orang yang percaya sama yang tidak percaya?
Iya kan? Ya gimana? Iblis berkata sama Tuhan itu sendiri, biarkan saya mencobai umat manusia. Ya. Kan ini siapa namanya? Yang si Dajjal ini kan dia istilahnya dia gimana ya? Cemburu dengan manusia. Kenapa manusia yang diberikan kepercayaan, memiliki akal dan pikiran yang lebih di mana ya, aku mau susah bilangnya. Bagus enggak? Halo? Apa bilangnya? Gimana? Iya, bagaimana? Ya tujuannya si siapa namanya? Si Dajjal ini untuk mencobai umat manusia yang disayangi sama Tuhan itu sendiri. Nah, terus? Jadi maksudnya di situ sedangkan di film Tuhan Yesus ya jadi gue aku ngomong. Sedangkan film Tuhan Yesus itu aja dibilang, barang siapa yang percaya dengan aku, itu kuanggap dengan, sedangkan mamanya sendiri aja, itu kan ibumu katanya. Gimana yang bilangnya? Bagaimana? Jadi bodoh aku ngomongnya. Gue on cam lah, Bu. Jadi bingung, gugup aku jadinya. Apa? Di sini harus open cam. Enggak, begini dek ya. Iya. Kalau Kristen ini baca baik-baik, telaah baik-baik isi kitabnya ya. Sebenarnya simple. Konsep ketuhanan yang diajarkan Yesus itu simple. Seperti apa? Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kamu dengar, rupanya tidak bisa melihat. Artinya apa? Artinya Yesus memberitahu bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat. Ya memang. Isa al-Masih itu bukan mengatakan dia itu Tuhan. Dia itu utusan dari yang atas untuk menebus umat manusia yang ada di dunia. Bukan dia mengatakan dia Tuhan. Ya, izinkan saya ngomong. Saya ngomong, kita gantian. Nanti dibantai narasi saya. Oke. Kalau kamu terima, memang Tuhan itu tidak bisa dilihat. Betul, Tuhan tidak bisa dilihat. Makanya Yesus mengatakan, percayalah kamu walaupun kamu tidak bisa melihat. Artinya apa? Jangan kamu mengharapkan Tuhan itu harus bisa dilihat. Sebab perkataan Tuhan yang Musa saja apa? Ketika Bani Israel meminta, Musa menunjukkan bagaimana rupa Tuhan. Apa kata Musa ketika Musa meminta kepada Tuhan menunjukkan rupanya? Tidak ada seorang pun yang sanggup memandang wajahku, sebab yang memandang wajahku akan mati. Itu kata Tuhannya Musa sampai kepada Yesus. Nah, kalau kalian mengatakan Kristen, Yesus datang untuk menebus dosa. Kalian apakah tidak pernah mengucapkan doa Bapa kami? Ya pernah. Nah, apa kata doa Bapa kami? Pertama, keagungan Yesus, Yesus panjatkan keagungan kemuliaan hanya kepada Bapanya yang di sorga. Iya. Kedua, Yesus mengatakan apa? Dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Iya. Nah, ketika Yesus berada di kayu salib, apa katanya? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu berarti Yesus memberitahu bahwa Tuhannya itu Maha Pengampun. Jadi sekarang kesimpulan permasalahannya apa? Permasalahannya, Kristen itu meyakini Yesus mati di kayu salib untuk pengampunan dosa. Sementara konteks pengampunan dosa itu hanya bisa dimiliki oleh Bapa, yang dimana Yesus memperkenalkan Bapanya itu Maha Pengampun. Ya memang itu. Begini Bang, begini dek. Kamu baca nggak waktu Yesus di hadapan Pontius Pilatus? Yang dijual sama si apa itu? Bukan, waktu Yesus sudah Yesus sudah dihadapkan di hadapan Pontius Pilatus dengan mahkamah agama, apa yang mereka tanyakan kepada Yesus? Kamu baca nggak? Apakah kamu benar seorang raja? Salah. Apakah kamu Mesias? Iya, Mesias. Nah, Mesias artinya apa? Manusia yang diurapi. Betul? Iya. Nah, yang kedua, apakah engkau anak Allah?
Bukan apakah engkau Tuhan, tidak ada. Apakah engkau anak Allah? Itu yang kedua. Betul? Ya. Nah, setelah itu mereka tidak mendapatkan jawaban apa-apa dari Yesus. Apakah tetap Yesus dihukum mati? Itu saya bingung juga. Yesus tetap dihukum mati, makanya mereka katakan, siapa yang harus aku bebaskan? Yesus Barabas atau Yesus Kristus? Betul? Iya, iya. Yang dibebaskan adalah si Barabas, yang disalibkan adalah Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya, Yesus pada waktu sudah dijatuhi hukuman penyaliban, apakah orang Yahudi membunuh Yesus itu karena untuk penebusan dosa? Salibkan dia, bebaskan Barabas. Apakah orang Yahudi membunuh Yesus itu untuk untuk penebusan dosa? Kalau memang untuk penebusan dosa, saya minta ada hotline dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tunjukkan 4 Injil yang dimana Pontius Pilatus menjatuhkan hukuman penyaliban buat Yesus untuk penebusan dosa. Bahkan Pontius Pilatus bilang apa? Aku tidak mau tanganku ini dilumuri oleh dosa orang ini. Terus apa kata orang Yahudi? Biarkanlah dosa orang ini kami yang tanggung. Kata orang Yahudi, biarkanlah dosa orang ini kami yang tanggung. Karena Pontius Pilatus waktu itu mau cuci tangan. Dia tidak mau ikut campur soal penyaliban ini. Karena tidak ditemui kesalahan dari Yesus. Aku tidak menemukan kesalahan orang ini. Tapi tetap orang Yahudi ingin Yesus itu dihukum mati. Akhirnya apa kata orang Yahudi? Biarkanlah kesalahan orang ini kami yang nanggung. Makanya saya bilang, halo Kristen, coba tunjukkan sama kami umat Muslim, di mana Yesus itu dihukum mati penyaliban untuk penebusan dosa. Sementara bukan karena penebusan dosa, karena memang orang Yahudi menolak keberadaan Yesus dan mereka menginginkan Yesus mati. Di mana? Di mana tercatat? Yesus di hadapan Pontius Pilatus tidak pernah dikatakan, apakah engkau Tuhan? Apakah kau datang untuk menebus dosa kami? Enggak. Orang Yahudi membunuh Yesus bukan karena untuk penebusan dosa. Bahkan katanya, biarkanlah dosa orang ini kami yang nanggung. Itu kata orang Yahudi. Itulah gunanya Bang, kita buka room diskusi untuk menjabarkan kebenaran. Saya bertanya sebagai seorang Muslim, kalau memang Yesus datang untuk menebus dosa, di mana konteksnya dia datang untuk menebus dosa? Sebab tidak pernah Pontius Pilatus menjatuhkan hukuman salib buat Yesus untuk penebusan dosa. Ini adik hotline sering baca nggak Bibelnya? Sering. Cuman ya hanya sekedar aja karena sibuk kerja. Berarti saya sering nonton live ini. Jadi maksud saya di sini, Bu, saya bukan mempermasalahkan agama Islam itu ini, saya bukan mempermasalahkan agama Kristen itu gini gitu loh. Maksud saya di situ, apa tujuan dari lab ini seperti ini gitu loh. Oke. Nah, sekarang begini ya, buatlah kami Islam yang tidak paham tentang Bible dengan Kristen. Tapi ketika Kristen mengatakan Yesus datang untuk penebusan dosa, otomatis kami dari Islam pengen tahu dong, apa betul nih ada manusia yang bisa menebus dosa dengan cara dia disalibkan. Ketika kami baca mulai dari 4 Injil ya, yang dimana 4 Injil ini diyakini adalah pengikut Yesus, betul nggak? Iya. Ya, tidak kami temukan bahwa Pontius Pilatus menjatuhkan hukuman mati buat Yesus untuk penebusan dosa. Nggak ada. Tapi sekarang Ibu percaya nggak Isa Al-Masih itu bakalan turun ke bumi untuk menebus dosa manusia? Tidak. Nabi Isa alaihissalam itu diyakini oleh umat Muslim turun kedua kali itu mendapatkan izin dari Allah
Karena apa? Untuk meluruskan ajarannya. Di dalam Al-Qur'an, Allah bertanya kepada Nabi Isa, "Wahai Isa ibnu Maryam, apakah engkau dan ibumu mengatakan dua Tuhan selain daripadaku?" Nabi Isa sudah dihakimi oleh Allah. Apakah engkau mengatakan dua Tuhan? Engkau dan ibumu mengatakan dua Tuhan selain daripadaku. Maha suci engkau ya Allah, maha benar engkau ya Allah. Tidak patut bagiku untuk tidak mengatakan yang sepatutnya tidak aku katakan. Kata Nabi Isa. Artinya apa? Tidak pernah Nabi Isa mengajarkan untuk menyembah kepadanya. Makanya Nabi Isa itu belum selesai ajarannya. Tapi dia sudah mau dibunuh. Makanya kalau di dalam Islam, Nabi Isa itu tidaklah disalibkan. Kenapa? Karena memang Nabi Isa nanti akan turun kedua kali itu untuk menghakimi siapa? Dia akan meminta pertanggungjawaban orang-orang yang sudah menyebarkan bahwa Nabi Isa itu atau Yesus itu adalah Tuhan. Harus dipertanggungjawabkan itu. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan dia untuk disembah. Yesus saja mengatakan apa? Hai Bani Israel, ketika Bani Israel bertanya, Yesus, apa hukum yang terutama itu? Apa jawab Yesus? Hai Bani Israel, dengarkanlah. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Satu-satunya Tuhan yang Esa, cuman yaitu siapa? Tuhan Allahnya yang menciptakan langit dan bumi, bukan dia. Nah ini yang mau dipertanyakan Yesus nanti. Nabi Isa nanti. Sejak kapan ada ajaran saya menyembah kepada saya? Dia akan meluruskan ajarannya yang dimana sudah dibengkokkan. Nah ini gunanya kami buka room. Biar Kristen juga paham. Sejak kapan, Yes? Ya kami Kristen pun bukan mengatakan bahwasannya Nabi Isa Al-Masih itu Tuhan, enggak. Itu Tapi sebagian dari Kristen yang lain, Bu. Karena Kristen ini juga ada beragam Denom. Itu. Karena kami Kristen Katolik, Protestan, ada GPDI, banyak segala jenisnya. Nah, ada HKBP, ya Denom. Kami HKBP bukan mengatakan Nabi Isa Al-Masih itu sebagai Tuhan. Dia itu utusan dari atas, Tritunggal. Nah, siapa yang ajarkan Tritunggal, Dek? Nah, itu saya kurang paham. Tapi intinya saya meyakini bahwasanya Allah itu memang Tuhan. Gitu loh. Nah, Yesus adalah anaknya yang tunggal, Tuhan kita gitu. Dia diutus dari surga untuk menebus dosa manusia. Nah, penebusan dosa tadi tidak dapat ya, Dek ya. Satu dulu poin, penebusan dosa tadi tidak dapat. Silakan jadikan PR buat adik hotline untuk tanya kepada pendeta. Di mana data tertulis penebusan dosa? Harus secara letter like, Dek. Ini hati-hati. Nah, kedua, Yesus itu adalah utusan. Yang dimana dia katanya anak Allah yang diutus dan dia tuh menjadi Tuhan. Betul? Iya. Nah, sekarang pertanyaannya. Kalau Yesus itu adalah utusan yang dimana dia juga itu Tuhan, yang Tuhan mau disembah ini yang mana? Tuhan Yesus apa Tuhan Allah? Iya. Apakah bisa kalian mengatakan Tuhan itu Esa? Kalau Tuhan Allah mengutus Tuhan Yesus, yang mana harus kita sembah nih? Kalau Pak Presiden mengutus seseorang untuk menyampaikan titah perintahnya kepada suatu provinsi, satu provinsi, apakah berarti utusannya itu adalah presiden? Enggak kan? Ketika Bapa mengutus Yesus yang dikasihinya untuk menyampaikan firman-Nya, dibaca di Yohanes 17 nomor 8. Yohanes 17 ayat 8 kata Yesus, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa aku adalah utusanmu. Murid-muridnya percaya Yesus itu adalah utusan. Apakah Bapa ketika mengutus Yesus, Yesus itu adalah Bapa itu? Apakah ketika presiden mengutus salah satu orang yang dia percayai ke satu provinsi, apakah utusannya Bapak Presiden itu adalah presiden?
Enggak. Nah, apakah berarti Yesus ketika diutus oleh Bapaknya menyampaikan firman, apakah berarti Yesus itu adalah Bapa? Enggak. Kalau gitu, kalau Yesus bukan Bapa, terus Yesus siapa? Anaknya yang tunggal gitu loh. Anaknya tunggal, apakah Kami berarti dia Kristen bukan mengatakan bahwasanya Nabi Isa Al-Masih itu Tuhan, enggak. Karena di kitab pun dikatakan, aku hanya sebagai utusan. Oke, utusan. Nah, berarti percaya nggak Yesus itu hanyalah seorang nabi atau rasul yang diutus oleh Bapa? Iya, saya percaya itu. Berarti bukan Tuhan? Bukan, karena Tuhan itu Allah yang di surga. Oke, konsep Tritunggal yang kamu pahami seperti apa? Nah, itu saya bingung. Oke. Konsep Tritunggal yang diambil oleh pendeta itu kan, itu dari baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus kesatuan, yang itu menjadi satu ilahi. Mereka tiga pribadi jadi satu ilahi. Oke. Kalau itu dikatakan, itu soal konteks pembaptisan, betul? Iya. Siapa yang menyuruh membaptis? Yang menyuruh membaptis? Ya. Yang menyuruh untuk membaptis itu siapa? Iya pula, saya nggak tahu juga, Bu. Oke, PR kedua ya. Kalau memang pendetanya mengatakan Yesus yang menyuruh membaptis, baptislah mereka. Oke. Kalau ini jawaban pendeta karena perjanjian lama, pembaptisan itu sudah ada. Oke. Kalau dalam perjanjian lama pembaptisan itu sudah ada, pertanyaannya, gunanya pembaptisan itu untuk apa? Kalau pengetahuan saya itu dengan lahirnya iman yang baru, kelahiran kedua kali. Oke, iman untuk mempercayai kepada siapa? Sama Allah. Bukan sama Yesus? Bukan. Kalau begitu konsep Tritunggal, bisa kamu jelaskan lagi? Nah, itu saya nggak tahu. Saya meyakini bahwa Allah itu memang Tuhan. Kami Nabi Isa Al-Masih itu gimana ya? Dia itu nabi bukan Tuhan. Nah, utusan. Ya, yang nggak bisa saya jelaskan itu Tritunggal itu. Nanti saya akan tanyakan sama pendeta. Begini, bagaimana kamu mau menjelaskan Tritunggal sementara barangnya sudah tidak ada? Barangnya tidak bisa kamu jelaskan. Maksudnya? Begini, Bapa, Putra, Roh Kudus, betul? Nah, ini tiga hakikat yang berbeda. Hakikatnya Yesus manusia. Hakikatnya Bapa itu ilahi. Hakikatnya Roh itu ciptaan. Nah, dari tiga ini kalau dijadikan satu, apa namanya? Tritunggal. Ya, apa namanya? Iman. Oke, kalau saya terima iman. Yang kamu imani, Bapa adalah ilahi, Yesus adalah manusia, Roh itu adalah ciptaan. Kalau tiga ini kamu imani, kamu mengimani yang tiga ini sebagai apa? Maksudnya? Coba, Bu. Mereka kan tiga pribadi, tiga oknum yang berbeda hakikatnya. Hakikat itu artinya intisari, dasarnya. Contoh saya hakikatnya manusia, gitu ya. Bapa hakikatnya ilahi, terima. Dia Tuhan. Yesus hakikatnya manusia, dia dilahirkan ibunya. Roh itu hakikatnya ciptaan, yang dimana Bapa menciptakan roh dan dihembuskan kepada makhluknya sehingga makhluk itu hidup. Terima? Nah, sekarang kalau kamu mengimani tiga ini adalah sebagai dasar keimanan kamu mengimani yang tiga ini, yang mana Tuhan? Ya Tuhan Allah itu sendiri. Terus tiga pribadi satu hakikat yang digaungkan terus sama Tritunggal pendeta-pendeta ini apa?
yang mau kamu jelaskan tiga pribadi ini? Saya nggak tahu. Bisa jelaskan Mungkin itu sebagai perantara untuk menyampaikan. Ini deh, ini tiga pribadi, satu hakikatnya adalah ilahi bagi pendeta. Yang dimana tiga oknum ini adalah satu ilahi. Makanya saya tanya, kalau Bapa ilahi, Yesus manusia, Roh itu adalah ciptaan, terus yang mana ilahi ini? Yang ilahi betul hanyalah Bapa. Tapi kalau mereka jadikan tiga ini menjadi satu ilahi, pertanyaan saya, ilahi mana yang tiga pribadi ini yang kamu sembah? Bapakah? Yesuskah? Atau Roh Kudus? Ini yang saya maksud deh. Tritunggal ini nggak ada barangnya. Nggak bisa kamu jelaskan. Bagaimana kamu mau menjelaskan mobil Lamborghini sementara satu, kamu belum pernah memakai mobil Lamborghini. Kedua, kamu belum melihat bagaimana model Lamborghini. Kamu mau menjelaskan. Jadi pertanyaan saya sekarang sama Ibu, bagaimana Ibu bisa percaya bahwa Allah itu ada? Berarti Ibu ada iman kan? Saya beriman kepada Allah dari mana? Saya mempercayai Allah itu adalah Tuhan Maha Pencipta langit dan bumi. Dia menciptakan langit dan bumi, Dek. Sekarang Ibu lihat nggak? Dek, saya sudah katakan, Tuhan itu tidak bisa disamakan dengan makhluk. Ya udah sama dengan Lamborghini ini. Karena kami lihat dari Lamborghini ini dari TV, ya udah Lamborghini itu seperti itu. Nggak bisa, Dek. Bagaimana mungkin kau mengatakan naik Lamborghini enak sementara kamu belum pernah naik? Sama dengan pertanyaan saya. Bagaimana Ibu tahu bahwasanya Allah itu menciptakan manusia sedangkan Ibu tidak melihatnya? Dari keberadaan kita, Dek. Begini, oke, saya jelaskan baik-baik, coba masuk sini. Oke. Ketika ditanya sama saya, yang menciptakan saya siapa? Tuhan. Yang menciptakan langit dan bumi siapa? Allah. Tahu dari mana kamu? Itulah makanya Allah mengutus Nabi dan Rasulnya menyampaikan ada Tuhan yang harus disembah. Nah, Nabi Muhammad memperkenalkan Tuhan yang harus kami sembah. Siapa wahai Nabi Muhammad? Allah. Loh, di mana tertulis itu? Allah sendiri berfirman kepada Nabi Muhammad, dikatakan di dalam surat Toha ayat 14. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain daripadaku, sembahlah kepadaku, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Sudah clear. Jadi Nabi menyampaikan kepada manusia siapa Tuhan yang harus disembah. Bukan namanya yang mau kita sembah, keberadaan Tuhan itu yang kita sembah. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Allah lah yang memiliki sifat-sifatnya. Salah satu sifat Allah adalah apa? Berfirman. Allah menciptakan segala sesuatu dengan cara berfirman. Kun fayakun. Jadi maka jadilah. Allah juga mempunyai sifat-sifat apa? Salah satunya mengampuni dosa. Hai manusia, ketika kau berbuat dosa, sesungguhnya ketika kamu bertobat, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sama seperti Yesus. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Ya Bapa, ampunilah mereka. Sesungguhnya dosamu telah diampuni, bukan ku ampuni. Artinya Yesus juga mengenalkan bahwa Tuhannya Maha Pengampun. Selesai. Makanya apa kata Yesus? Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dengan cara bertobat manusia akan diampuni. Bukan dengan cara Yesus datang jadi tumbal. Makanya saya bilang, bisakah Kristen menjelaskan Tritunggal? Yang dimana tiga oknum ini mempunyai hakikat yang berbeda. Satu ilahi, satu manusia, satu ciptaan. Ketika ilahi menciptakan manusia, ketika ilahi menciptakan roh dihembuskan kepada manusia, agar manusia hidup. Iya. Nah, sekarang tiga pribadi menjadi satu hakikat yang dimana kata pendeta, hakikat itu adalah ilahi. Yang mana ilahinya? Yang ilahi cuman Bapa. Pertanyaannya lagi, bisa nggak dijelaskan lagi konsep Tritunggal? Yang betul-betul bisa ditangkap oleh pikiran kita.
Bisa nggak, Dek? Inilah gunanya kita membuka ruang diskusi. Memakai akal, logika kita. Bang Juma, udah masuk, Bang? Bang, enak loh sama Bang Zuma kalau menjelaskan. Iya, semalam abang ini masuk ke live juga kan, ada live kawan masuk. Jadi saya bingung, ini tujuan dari berdebat ini apa gitu loh. Sedangkan saya percaya dengan agama saya, ibu percaya dengan agama ibu, ya sudah gitu. Kami bukan mempermasalahkan. Memang Nabi Isa bukan mengatakan dia itu Tuhan. Itu nggak ada di kitab manapun, dia tidak mengatakan bahwasanya dia itu Tuhan. Oke. Nah, kalau begitu saya mempercayai agama saya, kamu mempercayai agama kamu secara logik. Apakah keimanan kamu bisa diterima nggak oleh logika? Ketika saya menjelaskan tentang konsep Tritunggal, ketika saya menjelaskan tentang penebusan dosa, bisa diterima nggak? Ya sah-sah saja, karena itu pendapat ibu. Bukan, menurut kamu secara logik. Jangan menurut saya. Saya mengatakan, tadi saya sudah jabarkan. Apakah, sedikit lagi ya Bang, nanti Abang masuk. Apakah bisa diterima dengan akal logika kita bahwa manusia datang untuk menebus dosa manusia? Diterima apa enggak? Sementara ajaran dari manusia yang dikatakan menebus dosa, dia mengajarkan bahwa bapaknya bisa mengampuni dosa. Terima nggak? Terima nggak? Maksudnya terima, karena gini Bu, saya kalau misalkan melihat dari film dari Tuhan Yesus itu, pesan terakhir dari Nabi Isa Al-Masih itu sendiri, Bapak ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Berarti Yesus mengatakan Bapaknya pengampun apa tidak? Ya pengampun. Ya, kalau memang Bapaknya pengampun, apa tujuan Yesus mati di kayu salib? Kalau Bapaknya Yesus Maha Pengampun, apa tujuannya dia mati lagi? Kalau toh juga dengan cara bertobat bisa mengampuni dosa. Kan begitu? Benar nggak? Kalau dengan cara saya bertobat, contoh saya sudah membunuh, saya bertobat, pasti katanya diampuni dosa saya, benar nggak? Iya. Kalau dengan cara bertobat bisa mengampuni dosa, ngapain Yesus mati untuk menebus dosa? Assalamualaikum Bang Zuma, silakan masuk Abang. Ini ada adik kita, saya izin turun, sudah selesai masa saya di sini. Saya juga mau turun Kak, makasihlah sharing-sharingnya. Jangan dulu, jangan dulu. Kenapa? Sama saya dulu. Enggak, nanti saya makin pusing. Saya mau kerja lagi. Dek, bukan makin pusing, biar terbuka. Makanya beriman di dalam Islam berakal dulu, Dek, baru beriman. Kalau kamu menyembah apapun itu urusan kamu. Tetapi masalahnya, apakah yang kamu sembah itu pantas dan layak untuk dijadikan ciptaan, untuk dijadikan Tuhan? Karena Tuhan itu maha besar, Dek. Sementara makhluk itu dijadikan atau diciptakan oleh Allah sendiri. Nah, itu maksudnya. Ya, masalahnya di sini saya sebagai umat manusia yang biasa-biasa saja. Saya tidak mengerti dengan agama, tidak mengerti dengan ini, gitu loh, Bu. Makanya dibuka room ini biar kita bisa saling diskusi, saling sharing. Utarakan apa yang menurut kamu, yang kamu tahu, dan akan nanti diapakan sama Bang Zuma, apa yang menurut kamu itu benar ternyata salah. Begitu. Secara logika. Kita tuh harus berlogika, Dek. Bukan tidak berlogika. Harus diterima ke logika kita. Begitu. Bang, jangan dulu turun. Saya simak di bawah. Kerja loh, Bu. Tadi kau nggak ada kerja. Sekarang mau kerja. Gimana sih? Bu. Nanti aku jadi stroke. Bagus, udahlah. Intinya Ibu sudah. Iya, gimana loh? Saya jadi stroke. Loh, Dek. Kita harus tahu kan tadi kamu bilang. Saya senang loh. Saya senang kalau kamu sedikit tidak ngeyel, tidak membantah ketika kamu bertanya tentang penebusan dosa.
Iya. Secara logika tidak mungkin ada penebusan dosa. Bahkan kalau menurut Bible, di hadapan Pontius Pilatus pun, Yesus itu disalibkan bukan untuk penebusan dosa. Betul kan? Iya. Ya, biar diterangkan sama Bang Zuma. Bisa-bisa aku mati stroke di sini. Selamat sore. Sore Bang. Iya, enggak mati. Izin turun ya Bang ya. Salam kenal ya, Dek. Iya, salam Saya izin turun Bang. Ya. Ya, makasih Assalamualaikum. Dinda, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada pertanyaan terkait dengan Allah. Mana Allah itu kan gitu ya? Mana Tuhan yang disembah oleh umat Islam kan gitu tadi pertanyaannya. Iya. Jadi Allah itu ada tidak sama dengan keberadaan makhluk. Jadi kalau kita berkata, mana buktinya Bang Suma itu ada? Tuh dia ada, kelihatan nampak. Tapi kalau Tuhan tidak begitu. Tuhan menyatakan keberadaannya itu tidak seperti Tuhan, tidak seperti manusia menyatakan keberadaannya. Lalu bagaimana cara Allah menyatakan keberadaannya? Al-Quran surah Fussilat ayat 53 dikatakan begini. Aku Tuhan menyatakan keberadaanku, kebesaranku di segenap penjuru. Dengan adanya siang dan malam, itu bukti aku ada. Kalau kamu menyaksikan masih ada siang, masih ada malam, berarti kau masih menyaksikan keberadaanku. Dan dikatakan dalam surah Qaf ayat 16, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku lebih dekat kepada manusia daripada manusia ke urat lehernya. Apa buktinya? Contoh nih, misalnya saya bertanya sama adik ini, siapa yang menahan lajunya pertumbuhan gigi adik ini supaya tidak bertumbuh panjang seperti rambut? Siapa yang menahan tumbuhnya gigi? Tuhan. Tuhan kan? Iya. Adik lihat? Tidak, tapi saya meyakininya sebagai iman. Nah, itulah Tuhan, itulah Tuhan, itulah Allah. Jadi Allah mengatakan, aku lebih dekat kepada manusia daripada manusia itu sendiri kepada dirinya. Iya. Nah, berarti Tuhan umat Islam itu ada. Dia yang menahan laju pertumbuhan gigi. Iya. Bukan Yesus, tapi Tuhan yang sesungguhnya yang menahan itu. Nah, itulah kami tidak menyembah Yesus karena Yesus itu manusia, makhluk. Kami tidak menyembah Yesus. Iya, tahu. Bawahi Bang, kami tidak menyembah Yesus. Kami percaya dengan adanya Allah sebagai Tuhan. Ya. Nabi Isa Al-Masih itu turun ke dunia ini untuk menebus dosa umat manusia yang sudah diperbuat oleh nenek moyang kita, Nabi Adam dan Nabi Hawa, Adam dan Hawa. Oke, baik. Nah, yang kumaksud itu menyembah itu kan Kristen yang lain yang menuhankan Yesus. Ya. Itu maksud saya, kan kebanyakan Kristen menyembah Yesusnya dengan mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Oke, berarti kekeliruannya adalah ketika dikatakan Yesus itu datang untuk nebus dosa. Iya. Itu nggak ada itu. Jadi Kristen menemukan pelajaran ini dari gereja. Sedangkan kejadian di TKP tidak menceritakan itu. Contoh kita lihat di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Di situ jelas bahwa orang Yahudi ingin membunuh Yesus karena mereka cemburu, karena faktor politik, bukan karena faktor dosa waris. Tidak ada di dalam kaidah imannya orang Yahudi membunuh manusia untuk menebus dosa manusia. Atau tidak ada dalam kaidah imannya Yahudi. Karena menurut mereka kedatangan Isa Al-Masih itu ajaran sesat. Betul tidak? Oh, bukan. Dia tidak pernah bukan. Mereka hanya takut. Mereka takut kalau semua orang percaya kepada Yesus. Kalau itu sampai terjadi, maka bangsa Roma akan datang merampas tempat suci mereka dan merampas bangsa mereka. Maka sebelum orang semakin banyak percaya Yesus, mereka sepakat menghilangkan Yesus, menyingkirkan Yesus, melenyapkan, membunuh Yesus, apapun caranya. Yesus ini tidak boleh dibiarkan. Maka mereka sepakat menghentikan langkahnya
dengan cara membunuhnya. Apapun yang terjadi, Yesus harus dibinasakan. Karena kalau tidak, maka semakin banyak orang percaya kepada Yesus, maka semakin besar kemungkinan bangsa Roma akan datang merampas bangsa mereka. Nah, itulah alasannya kenapa mereka ingin membunuh Yesus. Masalah dosa waris itu cuma dijual oleh Paulus di luar. Tapi di TKP, para pelaku pembunuhan Yesus itu didasari bukan karena modus dosa, tetapi didasari oleh karena tidak ingin bangsanya dirampas Romawi. Baca coba di dalam Yohanes 11 itu. 45 sampai 57. Mereka ingin membunuh Yesus. Kenapa berhubungan dengan politik? Karena bangsa Yahudi pada saat itu di bawah penguasaan bangsa Romawi. Bangsa Romawi lagi menguasai bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi itu mereka rata-rata penjilat kepada negara Roma, bangsa Roma, penguasa Roma. Maka melihat Yesus melakukan mukjizat, membangkitkan orang mati, orang semakin banyak percaya. Wah, ini Yesus lebih hebat daripada tentara Romawi, lebih hebat dari bangsa Romawi. Maka mereka tidak ingin orang semakin banyak percaya kepada Yesus. Maka mereka sepakat membunuh Yesus. Itu alasannya. Bukan karena dosa waris, tetapi karena Yesus menghalangi mereka untuk bisa mendapatkan keuntungan duniawi. Coba dibaca dalilnya. Banyak orang yang datang melawat Maria dan menyaksikan apa yang dilakukan oleh Yesus. Ada di antara mereka yang kemudian melapor ke orang-orang Farisi dan juga orang-orang ahli Torah dan imam-imam kepala mahkamah agama. Lalu mereka berkata, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita biarkan Yesus melakukan banyak mujizat, maka akan semakin banyak orang yang percaya kepada dia. Maka seorang imam besar berkata, yaitu Imam Kayafas berkata kepada mereka, kalian tidak insaf dan kalian tidak tahu bahwa adalah lebih baik satu orang Yesus mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri. Maka mulai saat itu imam kepala bernubuat, Yesus harus mati untuk bangsa kita dan juga untuk bangsa Israel dan untuk menyatukan bangsa Israel yang sudah bercerai-berai. Maka mulai saat itu mereka sepakat membunuh Yesus. Itu alasannya. Jadi mengenai dosa waris itu nanti belakangan setelah puluhan tahun tragedi penyaliban itu tidak ada, sudah selesai. Nah, Paulus kemudian memutarbalikkan cerita-cerita untuk mereka jual ke orang-orang non-Yahudi. Dosamu sudah ditebus loh dengan matinya Yesus yang disalib beberapa puluh tahun lalu. Nah, orang-orang Roma Yunani itu karena mereka pelaku dosa, ya mau dong dosanya ditebus dengan matinya orang itu, maka diterimalah ajaran Paulus itu sampai hari ini oleh kalian. Sedangkan ajaran kami Katolik sama Kristen HKBP aja berbeda, Bang. Nah, itu dia. Karena jadi perbedaan pendapat. Itulah istilahnya waktu perang dunia, entah perang dunia berapa, itu saya pelajari dari sejarah. Itu ada dari maaf beribu maaf kalaupun ada pun perkataanku yang salah, ini menurut saya. Ada pihak dari Katolik mengatakan bahwasanya penghapusan dosa itu ada melalui surat. Iya. Itulah yang diprotes sama siapa namanya itu, lupa aku saya, Bang. Martin Luther ya? Iya. Itu kami mempercayai Allah itu Tuhan, gitu. Berarti di situ kalau saya simpulkan dari penjelasan abang ini, yang abang jelaskan ini ada hubungannya dengan apa namanya, politik gitu loh. Politik memang. Karena di dalam kitabnya orang Yahudi 2 Tawarik 14 nomor 7 2 Tawarik 7 nomor 14 dikatakan begini. Dan umatku yang mencari wajahku merendahkan diri lalu meninggalkan perbuatan-perbuatan mereka yang tercela,
lalu berbalik kepadaku meninggalkan perbuatan jahatnya, aku akan mengampuni dosanya dari surga. Jadi pertanyaanku seperti ini bang. Dari surga. Maaf lancang, aku mau bertanya sama abang. Iya. Tadi tujuan dari siapa tadi? Yang abang bilang membunuh Isa Al-Masih ini siapa yang membunuh? Dari pihak dari mana nih bang? Orang Farisi, mahkamah agama, ahli Taurat. Orang Farisi membunuh Tuhan Yesus, membunuh Nabi Isa Al-Masih dengan bertujuan untuk menyingkirkannya kan? Iya. Dengan membunuh itu kan dia bangkit lagi. Bukan Nabi Isa yang bangkit. Jadi itulah hukuman bagi orang-orang yang menyalib Nabi Isa. Tuhan membangkitkan bagi mereka yang diserupakan Nabi Isa ini untuk menjadi Tuhan mereka. Jadi Yesus itu diangkat menjadi Tuhan untuk orang jahat. Tertulis di Bible, di kitab saudara, di KPR 2 nomor 36. Seluruh orang Israel harus tahu bahwa Tuhan Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Tuh. Jadi Yesus itu dibuat menjadi Tuhan bagi orang-orang jahat. Jadi kalau ada hari ini menyembah Yesus, berarti dia masuk dalam kategori lingkaran orang jahat. Dan Yesus memang sudah menubuatkan di dalam Matius 12 nomor 38 sampai 40. Apa kata Yesus? Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan tanda kepada angkatan jahat selain tanda Yunus, yaitu Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Jadi bangkit dari kubur itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Sedangkan tanda untuk orang benar adalah anak manusia akan nampak di tengah langit. Di mana Yesus katakan itu? Di Matius 24 nomor 27. Jadi tanda untuk orang jahat, Yesus bangkit dari kubur. Tanda untuk angkatan baik, Yesus akan nampak di tengah langit. Nah itu Al-Quran menjelaskan, surah As-Zukhruf ayat 61. Nabi Isa akan datang. Berarti abang tidak mempercayai bahwa saya yang bangkit itu Nabi Isa Al-Masih? Enggak, Nabi Isa tidak bangkit. Karena Nabi Isa tidak disalib. Jadi yang disalib itu siapa? Orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Mereka menganggap itu Nabi Isa. Mereka menganggap itu Yesus, padahal bukan Yesus. Makanya Yesus mengatakan kepada muridnya dekat-dekat sebelum penyaliban, dia katakan gini, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Iya, saya percaya itu bang. Nah, setelah Yesus terangkat ke langit, ada orang yang keluar dari kubur mengaku Yesus. Padahal itu bukan Yesus, itu adalah pengganti dari Yesus yang dijadikan Tuhan untuk menjadi Tuhan bagi orang jahat. Maka orang jahat menuhankan ini. Orang Yahudi, ketika kita lihat di dalam KPR 2 nomor 36 sampai 40, orang Yahudi yang mengetahui itu, mereka kemudian terenyuh hatinya. Kok bisa yang kami salib ini kok dijadikan Tuhan bagi kami? Kami nggak mau, kami mau menuhankan Elohim. Oh tidak, karena kau dihukum, maka yang kau salibkan ini pengganti Isa, pengganti Yesus, ini kau harus tuhankan. Coba dibaca itu. Maka orang-orang Farisi di situ tidak ingin masuk neraka sendiri, maka dia menyeberang lautan mencari orang-orang untuk menjadi pengikutnya, sampai ke Belanda, sampai ke Indonesia, termasuklah ada ini. Makanya nanti orang-orang Kristen kalau bertemu dengan Yesus di dalam Matius 7 22 23, apa kata Yesus? Pada hari terakhir nanti banyak orang yang berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi orang Kristen ini akan diusir oleh Yesus, dan Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian, karena aku diutus hanya kaumku Bani Israel. Kok kau bukan Bani Israel, ngaku-ngaku pengikutku? Kalian siapa? Aku tidak mengenal kalian. Kalian pembuat kejahatan. Kenapa dikatakan pembuat kejahatan? Karena kalian memfitnah
kalau aku itu turun ke bumi menebus dosa. Tidak, aku turun ke bumi untuk dipercayai. Kalau Anda percaya kepada aku bahwa aku adalah Mesias, maka kamu akan hidup kekal. Kau tidak akan mati dalam dosamu. Tapi kalau kau percaya bahwa aku disalib, nebus dosa, itu bukan aku. Makanya Yesus mengatakan waspada. Tidak ada Yesus mengajarkan menebus dosa pakai darah manusia, itu enggak ada. Malah Yesus dalam Matius 8 nomor 4, apa kata Yesus? Perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa? Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Israel, apabila mereka hendak melakukan persembahan kurban penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan binatang ternak berupa kambing, sapi, lembu, domba. Bukan manusia. Malah Tuhan mengatakan dalam Keluaran 23 nomor 78, janganlah kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadi menumpahkan darah Yesus itu adalah kekejian, itu sesuatu yang dibenci Tuhan. Itu data. Adapun Kristen, Yesus turun ke bumi nebus dosa, itu adalah settingan. Itu settingan yang diatur oleh orang-orang Kristen mula-mula supaya semakin banyak pendosa-pendosa yang ingin masuk surga, menghayal masuk surga, bisa masuk surga hanya dengan percaya Yesus nebus dosanya. Padahal apa? Itu adalah jeratan yang dipasang oleh para penyesat supaya banyak orang masuk ke dalam agamanya. Semakin banyak orang masuk dalam agamanya, semakin banyak persembahan perpuluhan. Ditambah lagi tadi ada penebusan dosa dengan surat dosa. Dosanya ditebus dengan surat saja. Habis itu mereka persembahan kasih, bayar. Perpuluhan tiap bulan, bayar. Demi untuk apa? Demi untuk kepentingan sendiri, pribadi. Begitu, itu fakta, itu sejarahnya begitu. Silakan. Iya, pas yang dibilang abang itu bang. Saya nggak komplain dengan apa yang abang katakan. Kami Kristen mempercayai Isa Al-Masih itu datangnya ke dunia. Kami bukan mengatakan dia Tuhan. Tapi nebus dosa, mati nebus dosa. Iya, itu saya keliru bang. Saya nggak tahu. Karena saya biasanya ngangkat sawit. Saya nggak tahu. Nah sekarang saya tanya. Kalau orang Kristen hari ini melakukan persinahan, caranya menghapus dosa apa? Bertobat. Ya kembali lagi berarti ke Islam. Sama Islam berarti. Lalu buat apa Yesus datang nanti kalau masih begitu? Harusnya kalau kita lihat dalam 1 Yohanes 2 nomor 1, Roma 5:20, harusnya orang Kristen itu tidak dosa lagi. Mau apapun yang mereka lakukan tidak dihitung dosa. Karena Yesus datang bukan untuk menebus dosa manusia saja, tapi Yesus datang untuk menebus dosa dunia. Tuh. Jadi memang kita dipengaruhi untuk percaya Yesus itu mati untuk dosa kita supaya kita itu menggampangkan hukum Tuhan. Sekarang kalau misalnya orang percaya kepada Yesus, saya percaya kepada Yesus nih ya. Iya. Terus kemudian saya melakukan dosa, saya membunuh banyak orang, bahkan membunuh anak sendiri, bahkan membunuh orang tua saya. Karena saya percaya kepada Yesus, saya selamat nggak? Dosa-dosa saya tadi membunuh ibu saya, bapak saya ini, saya percaya Yesus datang mencurahkan darahnya di atas tiang salib. Terhapus nggak dosa saya membunuh orang tua saya ini? Terhapus nggak? Terhapus kan? Itu yang saya nggak bisa simpulkan bang. Ya terhapus. Gini loh bang. Sekarang kalau orang nenek moyang kita pun kita sudah berdosa bang. Baru lahir pun kita sudah berdosa karena itu nenek moyang kita sudah berdosa. Itulah fitnah yang diajarkan oleh iblis kepada Anda. Itu fitnah. Itu fitnah yang sangat kejam. Kenapa fitnah sangat kejam? Karena tidak ada di dalam kitabnya Yahudi. Tidak ada.
Kalau kita baca Yehezkiel 18 nomor 18 sampai seterusnya, anak tidak menanggung dosa bapaknya, bapaknya tidak menanggung dosa anaknya. Masing-masing orang akan menanggung dosa masing-masing. Tapi lagi-lagi Kristen datang dengan konsep aneh, asing, fitnah. Memfitnah Adam bahwa Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Nggak ada dalilnya itu. Nggak ada dalilnya di kitabnya Yahudi. Itu buatan Paulus di dalam Roma 5 nomor 12. Paulus yang ngarang-ngarang sendiri. Tidak ada dalam kitabnya Yahudi. Bahkan kalau Anda baca dalam Yeremia 31 nomor 34, apa kata Tuhan? Jangan lagi ada yang mengajar untuk memperkenalkan Tuhan. Sebab besar maupun kecil semua telah mengenal Tuhan. Dan aku akan menghapuskan dosa-dosa mereka dan tidak akan lagi mengingat-ingat dosa-dosa mereka. Aku udah hapus. Sebelum Yesus turun ke bumi, dosa sudah dihapus. Lalu buat apa lagi Yesus mati? Untuk dosa yang diwariskan Adam, itu fitnah. Adam tidak pernah mewariskan dosa. Apa buktinya? Kita baca Kejadian 5 nomor 2. Adam keturunannya baik laki-laki maupun perempuan seluruhnya diberkati oleh Tuhan. Kejadian 1 nomor 28. Adam keturunannya laki perempuan semuanya diberkati oleh Tuhan. Lalu mana dalilnya Adam mewariskan dosa? Tidak ada satupun pendeta pastor yang bisa menunjukkan itu. Jadi pertanyaan saya gini Bang. Jadi turunnya Nabi Isa Al-Masih ke dunia itu ngapain? Untuk yang kedua kalinya? Bukan, yang kemarin itu. Yang disalibkan itu. Oke, Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi untuk menjadi tanda bagi Bani Israel. Bani Israel sombong terhadap apa? Diri-diri mereka. Bahwa kami ini adalah keturunan Harun. Kami ini keturunan Salomo. Kami ini keturunan Daud. Kami semua ini adalah bangsa pilihan. Di luar bangsa kami itu binatang. Di luar bangsa kami itu goyim, kafir. Kamilah keturunan, kamilah bangsa pilihan Tuhan. Sombong mereka, sombong. Dia mengagungkan kemudian silsilah mereka, nasab mereka diagung-agungkannya. Tuhan mengutus kemudian Nabi sebagai bukti kepada mereka bahwa jangankan kalian yang punya, jangankan orang-orang di luar dari leluhur kalian, saya mampu menciptakan manusia tanpa ayah. Nah, diciptakanlah kemudian Nabi Isa tanpa ayah untuk membuktikan kepada mereka. Lagi-lagi mereka menunggu Mesias. Datanglah Mesias itu kepada mereka dengan pola yang tidak diharapkan seperti itu. Apa itu? Mereka menuduh ibu daripada Nabi Isa alaihissalam itu adalah pesina. Mereka menuduh kalau Nabi Isa Yesus itu adalah hasil zina. Nah, itulah makanya mereka tidak menerima Nabi Isa. Mereka tidak menerima Yesus. Mereka sombong. Nah, Allah menurunkan Nabi Isa untuk kemudian mencabut status mereka sebagai bangsa pilihan. Ini loh alasanku kenapa mencabut status kalian sebagai bangsa pilihan. Aku turunkan Nabi Isa, mengajarkan kalian mukjizat, memperlihatkan kepada kalian mukjizat kebesaranku, tapi kalian tetap aja tolak, bahkan berusaha untuk membunuhnya. Maka tidak ada alasan lagi bagiku yang tadinya membuat kau bangsa pilihan untuk memasukkanku ke dalam neraka jahanam. Tadinya bangsa pilihan. Nah, aku ingin buktikan kalau bangsa pilihanku ini adalah bangsa yang gagal. Diturunkanlah Nabi Isa. Diterima enggak sama mereka? Nabi Musa menolongnya, ditolak. Nabi Daud membantunya, ditolak. Nabi Salomo memperlihatkan kejayaannya, ditolak. Nabi-nabi, kemudian Yahya, Yohanes Pembaptis datang, dibunuh. Nabi-nabi aku utus, dibunuh. Nabi-nabi aku utus, diusahakan untuk mereka tolak. Terakhir aku ingin perlihatkan kepada dunia, benar enggak ini bangsa tegar tengkuk? Diutuslah Nabi Isa. Betul, ditolak juga. Makanya Nabi Muhammad itu dikasih jarak dari orang-orang beringas ini, orang-orang jahat ini. Nabi Muhammad dikasih beberapa jarak dari mereka. Sebab kalau didekatkan dengan Nabi Muhammad, habis juga Nabi Muhammad sama mereka. Al-Quran bisa jadi juga diobok-obok sama mereka. Karena kenapa? Berapa nabi yang datang kepada mereka dibobok-obok. Berapa kitab didatangkan kepada mereka ditolak, dibobok. Maka Allah menjauhkan Nabi Muhammad dari mereka. Karena Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Kalau sampai nabi terakhir dihancurkan lagi oleh mereka, dunia akan hancur berantakan. Maka Nabi Muhammad dijauhkan. Nabi Muhammad disimpan di bangsa yang ummi, supaya
tidak sotak seperti bangsa Israel. Bangsa Israel datang padanya Nabi Musa, dia lebih pintar dari Nabi Musa. Datang padanya Daud, mereka lebih pintar. Datang nabi-nabi, mereka lebih cerdas. Datang Yesus, mereka jauh lebih hebat dari Yesus. Sombong, angkuh. Maka Allah menghindarkan Nabi Muhammad dari orang-orang seperti mereka. Nah, diutuslah Nabi Muhammad untuk meluruskan, untuk menegur, untuk menyampaikan kepada dunia, ini loh Bani Israel, mereka melakukan kesalahan. Adapun agama yang mereka buat seperti Kristen, sekte-sekte luar dari mereka, itu semua adalah kesalahan fatal yang mereka buat, bukan kebenaran yang mereka lakukan. Maka saya simpulkan ada ini ya, bukti kejahatan yang nyata di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan hari ini yang dilakukan oleh ahli kitab adalah mereka menggaungkan Tuhan turun ke bumi mati menebus dosa. Mereka menggaungkan di atas muka bumi ini bahwa pencipta langit dan bumi pernah turun ke bumi, pernah mengutus utusannya untuk menebus dosa dunia agar semua manusia percaya kepadanya. Dan yang terfatal lagi adalah mereka mengajarkan Tuhan langit dan bumi pernah menjadi manusia, mati untuk nebus dosa manusia. Kenapa adik ini mengatakan Isa itu rasul, bukan Tuhan? Ya karena itu Anda menggunakan akal, Anda tidak masuk ke gereja. Kalau Anda aktif di gereja tertentu tanda petik ya, maka Anda akan digiring untuk menyembah kepada makhluk yang mati di atas tiang salib. Karena itu dilakoni oleh Kristen skala besar, Katolik, Protestan, Pantekosta, semua mereka mengajarkan untuk menyembah Yesus dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan itu sendiri yang datang mengambil rupa manusia, mati di atas tiang salib untuk dosa-dosa manusia. Kalau adik ini mengatakan bukan Tuhan, berarti itu Kristen yang lurus, Kristen yang kecil. Tapi Kristen yang besar mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Seperti itu. Nanti kalau Yesus datang, di mana pernah saya mengajarkan menebus dosa pakai darah daging? Nggak ada darah daging manusia, nggak ada. Nggak ada itu Yesus ajarkan. Bahkan Yesus mengatakan begini, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Jadi kalau meninggalkan hukum Tuhan, seperti hukum Tuhan itu seperti apa? Katakanlah kepada orang Israel apabila mereka hendak mempersembahkan korban penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan kambing, domba, sapi, lembu. Itu perintah Tuhan. Iya. Nah, Anda merubahnya, menebus dosa pakai darah manusia. Berarti bukan Anda saya yang merubah. Lalu nih Bang, bukan saya yang merubah. Lalu petua-petua saya yang dulu, orang tua zaman dulu. Lalu Anda iakan, sama aja kan? Itulah saya makasih juga sama Abang. Ini sharing-sharing. Siap. Saya belajar di sini bahwasanya ajaran yang seperti ini itu ya gitu loh. Saya percaya Allah itu ya Allah gitu loh. Isa Al-Masih itu hanya sebagai perantara. Tapi saya jangan. Saya gimana ya? Saya tidak tahu bahwasanya tujuan dari Isa Al-Masih itu untuk memberi peringatan kepada Israel. Bani Israel. Nah, saya di situ kurang paham. Oke. Jadi saya bilang makasih sama Abang bahwasanya pembelajaran hari ini sangat gimana ya? Sangat bermanfaat. Bermanfaat untuk saya gitu. Iya, baik. Oke Bang, makasih ya Bang ya. Saya pamit undur diri dulu. Makasih deh. Kalau ada waktu lagi saya masuk lagi. Saya tunggu ya. Oke. Makasih ya Bang. Makasih. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Itu baru jujur tuh, anak jujur begitu. Dia nggak tahu, ternyata selama ini doktrin. Dia mau melawan, gimana caranya melawan?
Tidak ada kekuatan yang didukung oleh dalil. Kalau meninggalkan gereja, mereka tidak akan mendengarkan doktrin-doktrin. Mereka baca Bible, di Bible hanya ada surah-surah Paulus yang lebih dominan. Perjanjian lama itu sudah dibatalkan, tidak dipakai lagi. Malah tadi ada yang mengatakan itu adalah sudah basi katanya. Taurat itu basi. Halo? Halo. Jaringannya. Halo, selamat sore. Halo, aku keluar dari murid Yesus. Hah? Halo? Aku keluar dari murid Yesus, gimana itu caranya? Keluar dari murid Yesus. Yesus? Iya. Yesus di abad pertama, ente kapan? Ya, kedua. Dicerat iblis. Kan ada iblis. Iblis itu silakan, yang mau belajar silakan. Jaringan. Halo. Iya, halo. Naik lagi? Enggak, saya ada mau pertanyaan satu aja bang. Ada pertanyaanku yang penting. Oh iya, silakan. Gini. Allah menciptakan manusia, Adam dan Hawa. Ya. Iya kan? Betul. Adam dan Hawa memiliki anak dua, Kain dan Habel. Ya. Nah, si Kain dibunuh sama si Habel yang dibunuh. Maaf, saya bertanya bang. Jadi apa? Si Adam dan Hawa memiliki anak Kain dan Habel. Iya. Nah, jadi maksud saya di sini, pertanyaan saya gini bang. Kalau anak Adam dan Hawa itu laki-laki dua-duanya, kenapa kita bisa jadi banyak gitu? Apakah si Kain ini sendiri menikah dengan ibunya sendiri? Nah, kalau dalam tradisi Islam, setiap kali keturunan Adam itu selalu berpasangan. Dari mana? Sedangkan dari Allah itu sendiri mengatakan bahwasanya Allah itu menciptakan Adam dan Hawa. Jadi iya, anak-anaknya lahir itu berpasangan. Kalau di tradisi, mohon maaf nih, kalau di tradisi Bible, ya memang ada yang menuduh kalau Kain ini bersetubuh dengan ibunya. Itu pertanyaan saya, Pak. Ya, itu di internal Bible. Internal Bible, bukan di Al-Quran, bukan di internal kami. Itu tanya kepada orang Yahudi yang punya kitab. Itu, Bang. Saya pahami itu. Maksud saya di sini, sedangkan anak Adam dan Hawa itu hanya dua, Kain dan Habel. Sedangkan si Habel pasti Kain yang dibunuh. Habel. Si Habel dibunuh sama kakaknya sendiri kan? Iya. Nah, jadi si Kain ini memiliki keturunan dari mana gitu? Sedangkan dia laki-laki. Apakah dia menikah dengan ibunya sendiri? Ya, kalau tradisi Bible ada yang mengatakan itu. Karena cuma ada satu perempuan di situ. Ya kan? Dan kalau kita lihat di situ kan belum ada perintah jangan berzina. Iya. Kan belum ada perintah itu jangan berzina. Jadi kalaupun dia melakukan dengan ibunya, ya masih belum kategori zina. Gini, apa ya, dari ke perkataan ini,
manusia kan yang diusir dari Taman Eden, Bang. Iya. Iya. Jadi di saat manusia si Hawa memakan buah larangan dari Allah itu sendiri, dia sudah merasa, dia sudah mengerti bahwasanya dia itu berdosa. Dia mengerti bahwasanya dia itu telanjang gitu. Nah, terus ya gimana, aku bingung mengasih pertanyaannya, Bang. Pokoknya intinya itulah pertanyaanku. Bagaimana coba Bang jelaskan. Sedangkan manusia diciptakan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa memiliki Kain dan Habel. Iya. Si Habel dibunuh sama kakaknya si Kain. Dari mana keturunan mereka ini? Apakah dari Adam dan Hawa memiliki keturunan yang lain? Iya. Kalau Adam dan Hawa itu kan masih memiliki banyak anak, banyak keturunan dan seterusnya. Berbeda dengan di tradisi Bible itu, saya katakan kepada saudara, tradisi Bible itu mengajarkan bahwasanya ada indikasi kalau Kain itu bersama dengan ibunya. Kenapa? Karena cuma ada satu perempuan gitu loh. Iya. Nah, terus yang Anda pertanyakan? Ya, apakah ada keturunan-keturunan yang lain gitu? Kalau Adam dalam tradisi Islam itu ada Habil, kemudian ada Kain, kemudian ada Iklima, ada Labuda, ada Syed. Jadi aman di Islam. Tapi yang jadi masalah berarti keturunan Adam dan Hawa itu bukan hanya dua gitu? Ya. Kalau tradisi Islam, kalau di Bible ya saya nggak tahu karena saya tidak pernah menemukan data yang lain gitu loh. Karena anak laki-laki Adam itu kalau di tradisi Islam itu ada beberapa anak. Begitu juga anak perempuan. Ada Labuna, ada Azura. Itu. Jadi tak masalah. Yang masalah itu kalau tidak ada anak perempuan, ya apa yang terjadi? Berarti Kain dengan siapa gitu kan? Iya. Sekarang pertanyaanku begini, Bang. Kalau misalkan kita itu saudara, memang dari Adam dan Hawa, kenapa ada perbedaan negara pilihan gitu? Seperti orang Israel. Kalau misalkan kita itu masih saudara. Itu kehendak Allah. Allah yang menghendaki itu. Allah menghendaki memilih Bani Israel. Allah memilih Nabi Musa, memilih bangsa Israel, memilih Nabi Abraham. Itu kehendak Allah. Kita nggak bisa intervensi. Pembedanya kita, kami umat Islam itu memuliakan para utusan. Kalau di agama Anda, semua utusan itu dihinakan. Nabi Lut dihina, Nabi Nuh, Nabi Daud, Salomo, semua dihina di dalam Bible. Tidak ada yang lolos dari penghinaan. Yesus pun dihina dalam Bible. Tapi kalau di Islam, tidak ada satupun utusan Tuhan yang dihinakan di Islam. Dimuliakan semuanya. Nabi Daud diceritakan ngintip istrinya orang mandi, lalu disuruhnya orang membunuh suaminya, orang tersebut supaya dia bisa menggagahi istrinya, Berseba. Yesus diceritakan berasal dari keturunan berzina. Nabi Lut, Nabi Nuh, wah parah memang, parah sekali cerita-cerita di Bible tentang Nabi. Semuanya diceritakan. Bahkan Abraham pun dipitnah, memiliki anak haram, memiliki anak yang tidak sah, difitnah memiliki pundi. Salomo, bagaimana mereka dituduh yang macam-macam. Nah, Al-Quran datang memurnikan mereka. Jadi memang ada kekuatan yang sengaja untuk menutupi kebenaran itu dengan cerita-cerita yang tidak sesungguhnya. Makanya Al-Quran menegur, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan antara firman Tuhan yang kebenaran dengan kebatilan? Itu. Kebatilan yang abang maksud yang seperti apa? Tuhan
mengutus nabinya untuk mati nebus dosa, itu batil. Itu batil, karena manusia cukup bertobat aja, Tuhan sudah dengar dan Tuhan mengampuni. Nah, padahal kalau kita pikir ya, di dalam Roma 8 nomor 10, apa yang dikatakan? Jikalau Kristus ada di dalam dirimu, kamu mati karena dosa. Jadi orang Kristen itu mati karena dosa. Nah, orang kalau mati karena dosa kemana perginya? Ke neraka. Nah, orang Kristen mati karena dosa, berarti Kristen semuanya mati ke dalam neraka. Coba dibaca Roma 8 nomor 9 itu, nomor 10. Ada nggak Bibelnya di situ? Di mobil, Bang. Nah, itu dia. Di situ diceritakan, jikalau Kristus ada di dalam dirimu, tubuhmu memang mati karena dosa. Ya sudah, kalau Islam mati karena masuk surga. Illa wa antum muslimun. Islam itu mati karena masuk surga, mati karena selamat, mati karena berserah diri kepada Allah. Illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Kalau di Kristen, tubuhmu memang mati karena dosa. Berarti orang Kristen tubuhnya mati karena dosa, berarti harus ke neraka. Anda sendiri yang ngomong. Jadi gini Bang, pertanyaanku. Jadi abang sudah tahu bahwasanya abang itu bakalan masuk surga gitu? Iya, tahu. Selama saya tidak syirik, selama saya tidak menyembah selain daripada Allah pencipta langit dan bumi. Karena itu satu ketetapan. Allah tidak mungkin dusta. Allah tidak mungkin bohong. Allah tidak mungkin janji palsu, tidak mungkin. Ketetapan Allah itu maha hak, Allah itu maha benar, Allah maha menepati janji. Jadi ketika dikatakan qad aflahal mu'minun, beruntunglah engkau wahai orang-orang mukmin, kamulah yang akan mewarisi surga Firdaus. Kau diberikan warisan Firdaus sebagai janji warisanmu, dan kau kekal di dalamnya. Jadi gini Bang, saya ragu? Enggak dong, saya yakin dengan itu. Tinggal diri saya, mau nggak saya mati dalam keadaan muslim? Maaf Bang, gitu. Saya bukan menghambat pembicaraan abang. Jadi kalau misalkan orang Kristen semasa hidupnya dia tidak pernah melakukan dosa, tapi bahwasanya dia masuk Kristen, apakah dia itu masuk neraka? Neraka. Walaupun dia tidak pernah melakukan dosa, itu sudah dosa karena menolak Nabi Muhammad. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Wahai ahli kitab, wahai orang Yahudi, wahai orang Nasara, telah datang kepada kalian nabiku Nabi Muhammad. Kau menolak neraka, kau terima surga. Kan Nabi Muhammad diutus litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Sebenarnya orang Kristen itu bukan pengikut Yesus. Orang Kristen itu pengikut Nabi Muhammad, tapi mereka menolak Nabi Muhammad, maka disebutlah kafir. Apa bedanya kalian dengan orang Yahudi? Ketika Isa alaihi salam datang kepada mereka, mereka menolak Nabi Isa. Ketika Nabi Muhammad datang kepada kalian, kalian juga menolak Nabi Muhammad. Apa bedanya dengan kalian? Apa bedanya coba? Adakah Nabi Isa diutus untuk Kristen? Adakah Yesus diutus untuk Kristen? Gak ada. Yesus berkata, Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Apakah Kristen umat Israel? Bukan. Tapi kalian nempel ke sana, nyamar ke sana sebagai domba. Padahal yang diutus untuk kalian sebagai penghiburan untuk dunia, yaitu Nabi Muhammad. Dia diutus untuk siapa? Litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Makanya Yesus tidak pernah berseru, Nabi Musa tidak pernah berseru begini, wahai seluruh manusia, wahai seluruh manusia, ya Bani Adam. Itu tidak pernah. Paling dia mengatakan, wahai Bani Israel, wahai Israel, wahai Bani Israel, wahai Bani Israel, Shema Israel, Shema Israel. Berarti Yesus, Nabi Musa memanggil hanya Bani Israel. Bani artinya anak, Israel artinya Yakub. Wahai anak-anak Nabi Yakub. Yesus menyeru, wahai anak-anak Nabi Yakub. Apakah kita anaknya Nabi Yakub? Bukan. Tapi kalau Nabi Muhammad, ya ayyuhan nas, ya Bani Adam, wahai kalian keturunan Adam. Kita dong. Apa nih Nabi Muhammad, apa nih?
Sembahlah Allah, jangan kau duakan dengan yang lain. Tiada Tuhan selain Allah. Jadi Nabi Muhammad itu diutus untuk Anda menolak. Yesus diutus untuk hanya Bani Israel, malah Anda nempel ke sana, nggak nyambung. Nah, sedangkan Bani Israel ketika Yesus datang menolak juga. Sekarang Nabi Muhammad diutus kepada kalian Bani Adam, kalian tolak juga. Jadi Bani Israel menolak Nabi Isa, selayaknya kalian Bani Adam menolak Nabi Muhammad. Mau sebaik apapun kalian, mau sebenar apapun kalian, kalau kalian tidak menerima Nabi Muhammad, ditolak. Makanya Yesus mengatakan pada zamannya, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu ucapan siapa tuh? Ucapan Yesus untuk siapa? Untuk kaumnya Bani Israel. Tidak ada Bani Israel yang akan sampai kepada Elohim tanpa melalui aku. Begitu juga Nabi Muhammad ketika ia datang, tidak ada satu manusia pun yang akan masuk ke dalam surga tanpa melalui aku. Jadi, maaf Bang, pertanyaanku seperti ini. Berarti kalau ada seorang manusia yang melakukan dosa tapi percaya dengan Nabi apa? Yang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, apakah dia masuk surga? Masuk surga. Dia melakukan dosa. Masuk surga. Selama dia tidak menduakan Allah, tidak menyembah selain daripada Allah, tidak menyembah kepada selain pencipta langit dan bumi, masuk surga. Mana dalilnya? Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9. Pada hari perhimpunan seluruh manusia akan dikumpulkan. Manusia-manusia yang datang kemudian di hadapan Tuhan, yang beriman dan beramal soleh, datang membawa dosa-dosanya di hadapan Tuhannya, maka aku akan mengampuni seluruh dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga, mereka kekal di dalamnya. Benar, maaf bang. Dari semua penjabaran abang saya bisa terima. Tapi kalau abang bilang seorang manusia yang sudah melakukan dosa hal keji, tapi percaya dengan Nabi apa tadi? Lupa, Nabi Muhammad, dia masuk surga. Nah, itu saya nggak terima bang. Kenapa? Ya bagaimana caranya dia? Sedangkan dia membunuh, berzina segala macam, tapi dengan syarat percaya dengan Nabi Muhammad, dia bisa masuk surga. Iya. Karena dengan percaya kepada Nabi Muhammad, mereka tidak akan melakukan dosa-dosa yang Anda sebutkan. Dan kalaupun mereka melakukan dosa-dosa yang saudara sebutkan, mereka bertaubat. Islam itu pertobatan. Saya berzina nih. Contohnya nih. Gimana? Maaf bang. Saya minta maaf dulu. Contoh nih, saya percaya dengan Nabi Muhammad, tapi saya melakukan dosa. Apakah berarti saya masuk surga? Berarti Anda nggak percaya. Tapi saya pengikut Nabi Muhammad. Ya, tapi Anda tidak mengikuti caranya. Karena Nabi Muhammad mengatakan jangan kau berdosa. Anda kan mengatakan, makanya umat Islam itu bersaksi kan? Asyhadu Allah ilaha illallah. Aku bersaksi, aku meneguhkan diri, aku berteguh pendirian bahwa tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Nah, buktikan dong. Apa buktinya? Ya sembah dia. Apa yang dilarang jangan lakukan. Apa yang diperintahkan lakukan. Itu baru kesaksianmu betul. Begitu juga ketika mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah. Buktikan. Apa yang Nabi Muhammad ajarkan samamu, ini lakukan. Tapi aku jatuh bang, aku hilap, doa, tobat, kembali bertobat. Jangan mengatakan saya percaya Nabi Muhammad, dosa jalan berzina penting saya. Oh, bukan begitu, itu munafik. Itu yang saya apakan. Soalnya dari penjabaran abang, seberdosa apapun manusia, kalau percaya dengan Nabi Muhammad, dia itu masuk surga. Itu yang saya nggak terima bang. Satu lagi bang, kalau dia sengaja melakukan dosa dan dia tahu itu dosa, jatuhnya ke munafik. Munafik itu sama-sama kekal di neraka juga, sama doang. Tapi kalau orang itu melakukan dosa dan bertobat, mengaku bahwa apa yang dilakukannya ini adalah sesuatu kesalahan dan bertobat kepada Allah, diampuni oleh Allah. Kalaupun tidak diampuni, masuk neraka dulu.
Setelah dosa-dosanya dibersihkan di neraka, diangkat, dimasukkan ke surga. Tapi ingat, siksaan yang paling ringan di neraka itu apa? Diberi alas kaki, yang ketika digunakan alas kaki itu, otak kita di dalam ini mendidih seperti minyak kelapa yang sedang dipanasi. Kira-kira bisa enggak kita tahan itu? Tidak bisa. Kalau kehidupan di bumi tidak bisa. Tapi di neraka karena tidak ada kematian, tidak ada kematian di neraka, maka sakitnya otak mendidih seperti minyak kelapa yang sedang digoreng dengan maksimal panas. Itulah yang kita rasakan dalam keadaan hidup. Itu siksaan paling ringan. Itu siksaan paling ringan. Sehari di neraka, lamanya 1000 tahun di bumi. Jadi kalau kita di neraka sebentar saja, cuma 3 hari, berarti 3000 tahun kita di sana. 3000 tahun otak mendidih seperti minyak kelapa ini. Jangan dulu mendidih otak. Kita kena hujan saja. Kena hujan, sakit kepalanya minta ampun. Muter-muter. Apalagi otak kita itu meleleh mendidih seperti minyak kelapa. Dan itu kita rasakan dalam keadaan sadar. Bukan dalam keadaan mati atau dalam keadaan tidur atau pingsan, tidak. Sadar kita menikmati nikmatnya siksaan itu. Ada nikmatnya, ngeri. Jadi sebisa mungkin lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Makanya di Islam itu 5 kali sehari. Melakukan dosa, taubat lagi cepat. Begitu azan, buru-buru ke masjid, salat, ya Allah ampuni dosaku. Makanya kami selalu ibadah. Kami takut di penghujung kehidupan kami mati dalam keadaan kufur, ingkar kepada Allah. Karena tidak ada yang tahu ajal, nggak ada yang tahu. Iya, memang nggak ada yang tahu. Oleh karena itu selalulah bersama dengan Allah, selalu bersama dengan Tuhan. Jadi kenapalah umat Islam mengharamkan daging babi, Bang? Coba jelaskan dulu, Bang. Kalau umat Islam itu sekiranya diharamkan kentut, maka umat Islamlah manusia yang paling siksa. Untung saja Tuhan tidak melarangnya kentut. Umat Islam itu sami'na wa ta'ana. Kalau dia dilarang, maka dia akan mengikuti supaya larangan itu tidak dilakukan. Kenapa Tuhan melarang kita makan babi? Karena itu ujian. Siapa yang kemudian tahan ujian? Siapa yang tahan ujian? Itulah hambaku. Siapa yang tidak tahan ujian berarti dia hamba iblis. Aku melarang, jangan makan babi. Kau makan, berarti kau hamba iblis. Kau tidak mau menghambakan diri kepadaku. Tuhan tidak pernah mengatakan jangan kau makan tai. Kenapa? Karena dilarang tidak dilarang, manusia tidak akan mungkin makan tai, karena tai itu kotoran. Iya. Tapi babi itu adalah binatang yang paling enak, binatang yang paling menggiurkan dagingnya. Maka dijadikanlah babi itu sebagai ujian. Jangan kau makan itu babi. Tapi babi enak katanya. Segala upaya daging yang lain itu tidak sama dengan daging babi. Maka dilarang makan untuk ujian. Tidak ada dosa babi itu, nggak ada. Dosa itu tidak ada dosanya. Babi itu nggak ada dosanya. Tetapi Tuhan mengangkat babi untuk menguji kita. Siapa di antara hambaku yang taat kepada perintahku? Makanya dalam Yesaya 66 nomor 15 sampai 18, aku akan datang membakar semua pemakan babi dan binatang menjijikkan serta tikus. Itu ada dalilnya. Tapi anehnya, meskipun ada dalil pengharamannya, bahkan bukan hanya sekedar pengharaman, bahkan ada dampak akibatnya, yaitu aku Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi. Tapi manusia masih memakannya, bukan? Nah, itulah yang disebut manusia kufur. Tidak bersyukur, sudah dikasih ayam, sapi, kambing, masih mau yang lain. Itulah disebut serakah. Makanya dilarang makan babi. Jadi tujuannya diciptakan itu untuk apa? Kalau nggak dimakan? Untuk ujian. Sebagai ujian. Sama seperti Adam kan diuji kan ketika di Ganbi Eden, seluruh makanan di sini buah-buahan bisa kau makan seluruhnya. Iya, kecuali buah yang di tengah-tengah itu. Nah, diuji Adam itu, ketika ia jatuh maka binasa. Begitu juga ketika di bumi, jangan kau makan satu ini. Ketika kamu makan, kamu jatuh. Inilah yang terjadi. Inilah yang terjadi terhadap kita manusia. Ini yang terjadi.
apabila ada perintah jangan makan ini terus kita makan. Makanya Yesus mengatakan begini di dalam Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat. Hukum Taurat itu diantaranya jangan kau makan babi. Imamat 11 nomor 7. Jangan kau makan babi sebab itu haram bagimu. Barang siapa yang membatalkan perintah haramnya babi dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Ada dalilnya. Tapi orang Kristen lagi-lagi tetap aja membantai itu. Habis itu mereka mengaku, kami ini adalah anak-anak Tuhan. Anak Tuhan apa? Oh, perintah Tuhan kau langgar semua kok. Itu jadinya. Intinya gini, saya mau bertanya sederhana, tidak membuat sampai ada ini stroke. Pertanyaan saya gini, iblis itu kan selalu membangkang perintah Tuhan, ya kan? Nah, ketika Tuhan mengatakan jangan kau mendekati pohon ilmu pengetahuan, jangan kau makan buahnya, karena kapan kau makan kau mati hari itu juga. Iblis datang mengajarkan dan membisikkan hal yang terbalik. Makanlah supaya kau kekal di sini. Justru kau kekal kalau kau makan, betul? Betul. Nah, ketika Tuhan mengatakan jangan kau makan babi, lalu ada yang mengajarkan makanlah babi itu. Karena babi itu kan diciptakan Tuhan. Untuk apa diciptakan kalau bukan untuk dimakan? Menurut Anda, yang melawan perintah haramnya babi oleh Tuhan ini siapa? Iblis atau bukan? Manusia. Ya, manusia ini dipengaruhi oleh siapa? Oleh iblis. Subhanallah. Udah, itu aja pertanyaan saya. Berarti mereka tidak memiliki iman. Tidak. Iman itu hanya ada ketika kita meyakini apa yang ada pada diri Tuhan yang diwahyukan melalui para nabi. Itu bukan iman. Kristen itu nggak ada iman. Kristen itu hanya yakin, percaya. Yakin, percaya. Iman itu hanya ada di Islam. Anda sudah jawab kan? Tidak memiliki iman. Gitu. Oh, nggak ada iman di Kristen. Jadi bagaimana dengan agama Hindu, Buddha, Konghucu dan nggak ada. Mereka tidak memiliki iman? Nggak ada. Dia cuman percaya doang, percaya dan yakin. Iman tak ada. Iman itu hanya ada di Islam. Kata iman hanya diambil dari Al-Quran, dipakai di terjemahan Bible. Contoh ya. Saya percaya kepada Prabowo. Saya beriman kepada Prabowo. Bisa nggak? Tidak. Nah, tidak bisa. Nggak bisa. Jadi iman itu hanya ada pada level pencipta langit dan bumi dan rukun-rukun yang menjadi sebab musabab orang itu bisa disebut Islam, orang itu bisa disebut beriman. Jadi percaya kepada Prabowo beda dengan beriman kepada Prabowo, karena iman itu hanya kepada esensi yang dikhususkan oleh pencipta langit dan bumi. Saya beriman kepada Yesus, itu kata yang salah. Saya beriman kepada Yesus, itu kata yang salah. Tapi yang benar adalah saya beriman kepada Allah. Kalau dikatakan bahwasanya saudara beriman Yesus itu Tuhan, itu keliru besar. Oke? Jadi yang menyuruh makan daging babi siapa tadi? Nggak ada, karena kami orang Batak, Bang. Semua kami makan, Bang. Kecuali meja, kayu. Ya itu dia, makanya aku bilang, kan ada perintah Tuhan yang jangan makan babi. Lalu yang melanggar perintah Tuhan itu menurut Anda tadi siapa? Iblis. Ya udah, masih mau dalam golongan iblis, masih mau? Saya nggak tahu juga, Bang. Masih mau nggak? Kalau masih golongan iblis, mati kemana perginya? Ke neraka. Masih mau ke neraka? Mau nggak? Mau nggak? Godaanmu kawan. Karena kawanku iblis semua. Aduh, ketua. Itulah aku makasih kali Bang. Sharing-sharing ini memang aku masuk akal. Cuman istilahnya yang tadi itu aku nggak masuk akal. Yang abang bilang yang percaya dengan Nabi apa? Nabi Muhammad. Barang siapa yang percaya dengan Nabi Muhammad, walaupun dia memiliki dosa yang banyak, dia akan masuk surga. Ya ampun, Anda baca nggak di 1 Yohanes 2 nomor 1? Anak-anakku yang kekasih, janganlah engkau berbuat dosa.
Tetapi apabila engkau berdosa, ada Yesus sebagai pendamai dosa kita. Bahkan bukan hanya dosa kita saja, tetapi dosa dunia. Jadi tujuan Nabi Muhammad datang ke dunia ini untuk apa, Bang? Untuk mengajak manusia meninggalkan penyembahan terhadap Nabi Isa, Yesus. Oh, untuk meluruskan gitu meluruskan, meluruskan. Untuk meluruskan. Makanya di Islam itu tidak ada penghinaan terhadap Yesus. Karena Yesus mengatakan dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15, di antaranya data nomor 12-nya, dia mengatakan bahwa data 13 dan 14 itu uraiannya adalah bahwa bila mana roh penghibur itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Memuliakan. Nah, sekarang Yesus dimuliakan di mana? Di Islam atau di Kristen? Saya nggak tahu. Dimuliakan. Nah, yang mati dengan jalan kutuk di atas salib menurut Anda siapa? Isa Al-Masih. Nah, sekarang apakah memuliakan kalau dikatakan Yesus mati terkutuk? Kenapa dibilang mati terkutuk? Ya, itu agama saudara. Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Wow. Wow, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah. Kristen kok kejam kali terhadap Yesus. Dimuliakan gak itu? Anda mengatakan enggak. Kenapa terkutuk? Malah Anda kaget. Nah, itu di Kristen. Kenapa Yesus dikatakan terkutuk oleh Paulus? Karena semua dosa-dosa, berzina, membunuh, memburit, dilemparkan ke pundak Yesus, sehingga Yesuslah yang menanggung kutuk dengan jalan kutuk di atas tiang salib. Na'udzubillahi min dzalik. Berbeda dengan di Al-Quran, Nabi Isa itu suci, terkemuka di dunia dan di akhirat, sangat mulia. Tapi kalau di Anda, Yesus disetarakan dengan binatang. Di mana dalilnya Yesus disetarakan dengan binatang? Di dalam Yohanes 1:29. Lihatlah, inilah dia, anak domba Elohim yang mengampuni dosa dunia. Anak domba katanya. Wah. Wah. 3 kali, Bah. Yesus dibilang anak domba. Wah. Anak binatang. Belum lagi kalau kita lihat surah Paulus, dia disembeli. Alamak. Yesus disembeli. Kejam kali, Bah. Itulah, Bang. Aku makasih lah, Bang. Malah aku biasa buat sawitnya. Nggak tahu-tahu aku itu. Tapi sharing di sini terbukalah pikiranku sedikit kan. Ya. Nah itu. Tapi Nanti yang namanya lagi. kami orang Batak ini, Bang, semua kami makan, Bang. Karena dari nenek moyang kami, segala yang berkaki 4 kecuali meja kami makan juga itu, Bang. Kalau becak 3 kaki. Kayak enggak lah, itu kan benda mati itu ketua. Aduh. Kawan. Kupikir semua yang berkaki dimakan. Enggak, Abang. Itulah, makasih. Aku makasih kali, Bang, sharingnya, Bang. Sama-sama, Dinda. Respect sama Abang. Ya, nanti Walaupun kita sering-sering berbeda lagi, pendapat, walaupun kita berbeda pendapat, Abang masih mengarahkan bahwasanya ini yang benar, ini yang salah gitu. Karena saya nggak tahu gitu loh. Karena saya mengikuti itu ya karena orang tua saya seperti ini dari dulunya gitu. Iya. Nah, oke lah. Oke. Baik. Sehat ya, Bang ya. Sahabatku. Iya, Pamit, makasih. Bang. Nanti kalau apa nanti masuk lagi saya, Bang. Oke, saya tunggu ya. Oke, Bang. Oke. Udah ya. Makasih. Yuk. Ya. Sahabat Aquarius Love, thank you. Oke, teman-teman, masih ada waktu. Silakan yang mau belajar lagi. Penasaran kali dia teman kita. Ya, mudah-mudahan dapat hidayah. Orang-orang Batak itu kan orang-orang cerdas. Batak itu cerdas. Mereka lebih mengedepankan logika sehat. Orang Batak itu cerdas-cerdas. Makanya pengacara itu kan kebanyakan di Nusantara ini
orang Batak. Orang Batak itu cerdas, orang pintar. Sahabat Aquarius, syukran, barakallahu fiik. Nah, kalau dia kritis, ya alhamdulillah. Dan kalau mereka meninggalkan apa kebiasaan nenek moyang, ya Muslim pastinya. Karena yang membuat mereka bertahan itu kan karena faktor ajaran keturunan gitu, bukan karena mereka mendalami Bible, enggak, tapi karena faktor keturunan. Masya Allah, sahabat bintang, thank you, syukran, barakallahu fiik. Sahabat-sahabat YouTube, makasih banyak ya. Wow, subhanallah. Mauliante ito na burju. Mauliante ito-itoku dan eda-edaku na burju. Sahabat-sahabat yang ada di Medan, saudara-saudara saya di Medan, thank you. Mudah-mudahan banyak generasi-generasi muda yang mau belajar tentang kebenaran versi Quran, versi Bible. Semoga aja. Ya kan ya? Begitu teman-teman. Sahabat-sahabat YouTube juga mau lihat. Terima kasih. Sehat-sehat semuanya. Wah, ini ada warning mulai ini. Subhanallah. Syukran. Keren. Keren. YouTube menyala teman-teman. Di YouTube menyala. Ada teman-teman ngamuk di YouTube. Subhanallah. Aquarius, syukran. Sahabat-sahabat bintang kecil, Dinda Aquarius, makasih banyak. Sehat selalu, panjang umur, sukses selalu ya, berkah. Teman-teman di YouTube lagi senang-senang mereka. Allahu Akbar, Masya Allah. Halo, semangat sore. Teman-teman yang ada di TikTok, kalau mau nyapa teman-teman di YouTube silakan ya. Allahu Akbar, biar kenalan sama teman-teman kita di sana. Sahabat Aquarius ini kayaknya lagi marah deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, semangat bang. Semangat terus. Oke bang. Udah bang. Makasih ya. Bang. Ya. Wow. Rock energy, syukran, barakallah. Amazing. Kalian marah sama aku? Dendam kalian sama aku. Oh, makin sayang juga kalian. Oh, Masya Allah. Dinda Aquarius, syukran. Keren pokoknya deh, keren. Oh, teman-teman di YouTube ini, kenapa? Ada apa dengan kalian? Ada Lailatul Qadar kah? Atau jangan-jangan doa saya diijabah nih? Doa saya diijabah kayaknya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa-doa saya diijabah kayaknya untuk netizen saya yang saya cintai. Dimudahkan urusannya, dilembutkan hatinya, panjangkan usianya, berkah hidupnya bersama dengan keluarga. Kayaknya Allah mengabulkan doa saya yang di YouTube maupun yang di TikTok. Masya Allah. Dukungan kalian datang luar biasa. Syukran. Oh, sahabat bisa juga lagi marah nih. Marah juga yang di TikTok. Allahu Akbar. Oke teman-teman, silakan naik. Ayo, saudara-saudara non-muslim, jangan iri ya. Jangan iri dengan apa yang dilakukan sahabat muslim saya. Biasa itu terjadi. Ada juga yang dari 4 tahun, 10 tahun yang lalu, Bang Suma ganteng kayak Amir Khan. Apa itu maksudnya setiap Sahrul Khan Amir Khan? Bercahaya Bang Zuma, syukran. Terima kasih sahabat-sahabat. Masya Allah.
Teman-teman TikTok udah masuk juga. Bintang Sweet, syukran. Ayo teman-teman non-muslim silakan. Masih bisa kita diskusi, silakan. Naik. Jangan malu-malu. Belajar itu penting supaya tidak salah jalan. Makasih ya teman-teman ya. I love you full teman-teman. Halo. Hormat Bang Suma. Siap. Dari mana Bang? Ini ada sore kami sini. NTT Bang. NTT, iya. Iya di Kupang. Oke. Gimana abangku? Tidak, ini kebetulan masuk di tempat Bang Suma nih. Aku lihat temanya kok Roh Kudus, roh jahat. Jadi pengen tanya aja lah. Maksudnya gimana tuh Roh Kudus, roh jahat? Baik. Kalau di tradisi Yudaism, Ruach HaKodesh ini menghantarkan mereka kemudian untuk taat kepada firman Tuhan yang datang kepada para nabi, di antaranya yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Tetapi yang ada di Kristen ini dikatakan di dalam Galatia 5 nomor 18, jika engkau memberikan dirimu dipimpin oleh Roh Kudus, oleh Roh, bukan dikatakan Roh Kudus, oleh Roh, maka engkau tidak akan hidup lagi di bawah hukum Taurat atau hukum Tuhan. Nah, muncul pertanyaan, roh yang memimpin orang Kristen ini roh apa? Kok bisa mereka tidak hidup lagi di bawah hukum Tuhan? Kalau roh Tuhan kan, atau Roh Kudus kan pastinya memimpin manusia itu untuk hidup di bawah hukum Tuhan. Tapi ini kok justru tidak, gitu Bang. Silakan. Sahabat Darius, syukran. Baik Bang Suma. Iya. Ini saya jelaskan sesuai pemahaman saya Bang Suma ya. Silakan. Saya tidak begitu banyak membaca Bible, jadi saya jelaskan menurut pendapat saya saja. Baik. Kalau pemahaman saya, kalau orang yang dituntun Roh Kudus itu, saya tahu saja pasti tingkah laku perbuatannya itu pasti sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus sendiri. Contoh, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, akal, budimu. Jadi kalau orang yang dipimpin Roh Kudus, walaupun beragama apapun, misalnya beragama Kristen, itu dia mesti berjalan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Jadi kalau sampai dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang difirmankan, apa yang diperintahkan, apa yang diajarkan Yesus, berarti itu seperti yang Bang Suma bilang, itu orang dipimpin oleh roh jahat. Mungkin di KTP-nya saja yang Kristen, tapi ya dalam Kristen itu setiap perbuatan tingkah laku itu dilihat dari buahnya. Jadi maksud dilihat dari buahnya itu dari sisi tingkah laku perbuatan sehari-harinya. Jadi kalau kita mau membawa orang ke jalan yang benar, minimal kita sebagai manusia sudah pasti kita semua orang berdosa. Tetapi yang perlu kita lihat itu dilihat dari tingkah laku perbuatannya. Makanya di dalam kekristenan itu diajarkan untuk menilai seseorang itu dilihat dari buahnya. Artinya walaupun dia di KTP-nya Kristen, tapi kalau dia berbuat jahat, tidak mengikuti perintahnya Tuhan Yesus, ya Kristennya itu patut dipertanyakan. Berarti dia dipimpin oleh roh jahat, bukan Roh Kudus. Namanya juga Roh Kudus, berarti kudus. Berarti kita melakukan perbuatan, tingkah laku perbuatan kita tuh mesti kudus, minimal ya. Walaupun kita manusia berdosa, minimal ya ikutlah apa yang diajarkan Yesus ya. Walaupun kita tidak bisa sama dengan Tuhan Yesus, tapi minimal kita serupa segambar, karena memang kita diciptakan serupa segambar dengan Allah. Itu yang saya paham seperti itu Bang Suma. Oke, baik. Sahabat Aries di YouTube, syukran. Terima kasih Bang, barakallahu fik. Jadi gini saudaraku, jadi orang Kristen mau kasih, tidak berzina, tidak mencuri, tidak membunuh. Tapi kalau yang disembah manusia, ya apa gunanya?
Apa gunanya coba bang? Kristen, sabar dulu. Kristen baik menurut takaran akal. Oh dia baik, dia sopan, dia tidak nyakitin orang, dia kemudian tidak berzina, bla bla seterusnya. Tapi tidak menyembah kepada Tuhan yang benar, malah menyembah kepada utusan Tuhan. Ya buat apa? Buat apa kebaikan itu? Sementara yang dimaksud mengasihi Tuhan adalah tidak menduakan Tuhan, tidak membuat Tuhan itu marah dengan kita menyembah kepada selain daripada Tuhan. Sedangkan Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Itu hidup kekal. Jadi kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan tetapi kita tidak mengenal Dia satu-satunya, tapi kita mentiga-tigakan atau mendua-duakan, maka kita tidak memperoleh hidup kekal. Percuma aja tidak berzina. Kenapa enggak sekalian melakukan dosa semuanya? Karena tidak akan masuk surga juga ujung-ujungnya, karena menyembah selain daripada Tuhan yang diajarkan untuk disembah. Kata Yesus, yang harus disembah siapa? Dirinya atau yang mengutusnya? Ya mengutusnya. Tapi saudara Kristen malah menyembah Yesus. Nah inilah kesalahan yang fatal yang dilakukan kemudian atas perintah siapa? Orang ke gereja menyembah Yesus, Elohim, Bapak Elohim, Tuhannya Yahudi enggak, Tuhannya Islam tidak, Yesus sendiri tidak. Lalu siapa ya, roh apa yang membawa Kristen menyembah kepada Yesus di gereja? Nah ini yang jadi masalah. Gitu bang. Oke bang. Seperti yang saya bilang tadi, mungkin saya jelaskan sesuai dengan pemahaman saya. Jadi kalau ditanya ayat-ayatnya di mana, saya mungkin bingung. Oke, saya berterima kasih sekali Bang Suma. Apa yang disampaikan Bang Suma, kalau menurut pemahaman saya itu bagus juga pemahaman Bang Suma seperti itu. Tapi kan kita sebagai manusia ini pemahaman kita berbeda-beda. Kemudian kalau kami di dalam Kristen, itu pemahaman yang saya paham, mungkin pemahaman abang seperti itu ya, bagi saya tidak ada persoalan. Karena mungkin abang juga membaca Bible, mungkin pemahaman abang seperti itu, yes oke, tidak masalah. Tapi kalau pemahaman saya seperti ini bang, kalau pemahaman saya terkait dengan kenapa kita menyembah Tuhan Yesus, yang pertama itu yang jelas ada kitab Kejadian. Itu saya tidak tahu ayatnya di mana bang, tapi di dalam kekristenan itu ada kitab Kejadian. Pada mulanya itu Allah menciptakan segala sesuatu dengan berfirman bang. Ketika Allah berfirman, jadilah terang, jadilah bumi, jadilah langit, jadilah hewan-hewan. Nah, itu dengan berfirman. Nah, jadi pada mulanya itu, dan di dalam kitab Kejadian, roh Allah itu melayang-layang. Di situ kita bisa memahami bahwa pribadi Allah itu ternyata ada firman, ternyata ada roh. Karena di Kejadian itu jelaskan Allah berfirman, rohnya melayang-layang. Nah, seperti itu Bapak. Artinya di dalam diri Allah itu dia punya firman, dia punya roh. Nah, itu pemahaman saya, pemahaman kami kalau dibaca dari kitab Kejadian. Kemudian masuk lagi ke kitab Perjanjian Baru, ditegaskan lagi di dalam kitab Yohanes. Mungkin ini sering dibahas. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ditegaskan di situ lagi. Nah, ketika Yesus dilahirkan itu, ada malaikat yang menyampaikan kabar gembira itu, bahwa Maria itu akan mengandung dan melahirkan, sedangkan dia tidak pernah berhubungan dengan siapapun. Artinya tanpa berhubungan badan, Maria itu melahirkan yang namanya Yesus. Dan kami orang Kristen percaya bahwa Maria mengandung dari roh. Sehingga pemahaman kami sebagai orang Kristen bahwa karena pada mulanya itu manusia satu-satunya yang namanya Adam telah jatuh ke dalam dosa, maka karena Tuhan itu maha adil, Allah itu maha adil, maka kalau Allah mau menyelamatkan manusia itu gampang-gampang saja. Tetapi karena dia maha adil dan yang jatuh itu adalah manusia, maka untuk menyelamatkan manusia maka dibutuhkan manusia yang suci.
Hanya orang suci saja yang bisa menyelamatkan manusia. Nah, oleh karena itu, Adam yang pertama telah jatuh dalam dosa, kita semua ikut berdosa, maka karena Allah itu adil, maka yang tujuan dia untuk menyelamatkan manusia, maka lahirlah Yesus melalui rahim Bunda Maria. Jadi kami percaya bahwa Yesus Kristus itu dia 100% manusia dan dia 100% Allah. Kenapa? Dia lahir sebagai manusia karena tujuannya menyelamatkan manusia. Roh yang ada di dalam dia seperti kita manusia nih Bang. Kita punya roh. Roh kita ini roh manusia, roh biasa, tapi roh yang ada di dalam Yesus itu betul-betul roh Allah. Jadi dia 100% manusia, 100% Allah. Sehingga kami menyembah dia. Gitu Bang, itu pemahaman saya Bang. Jadi pemahaman saya mungkin berbeda dengan yang lain. Tidak apa-apa. Masing-masing punya pemahaman sendiri-sendiri, tapi pemahaman kami seperti itu. Jadi kalau kami dalam Kristen, kami betul-betul menyembah Yesus yang betul-betul 100% manusia dan Yesus yang betul-betul 100% Allah. Jadi kalau kami itu ajaran kami itu yang kami paham itu ya dia punya dua kuadrat ini karena punya dua natur. Karena apa? Dia dilahirkan dari roh Allah dan buktinya Maria itu perempuan suci, belum pernah berhubungan dengan siapapun, tapi bisa mengandung dan melahirkan. Itulah poin intinya kami menyembah Yesus. Karena dia 100% manusia, 100% Allah. Itu pendapat kami begitu, pemahaman kami begitu. Dan apa yang tertulis dalam kitab suci juga yang kami pahami seperti itu. Jadi mungkin teman-teman lain membaca Alkitab mungkin belum paham seperti yang kami paham, ya tidak masalah. Seperti itu Bang Suma penjelasan saya. Makasih Bang. Iya, justru ini yang jadi masalah. Roh apa yang menghantarkan manusia memahami Tuhan langit dan bumi yang maha kuasa, maha perkasa, itu menjadi lemah. 100% Tuhan dia langsung, 100% dia lapar, dia takut, dia was-was, dia kemudian ngantuk, dia sakit, demam, flu, dan seterusnya. Ini roh apa yang membisikkan hati saudara? Inilah yang jadi masalah. Justru inilah yang jadi pertanyaan. Roh apa yang mengajarkan saudara menghina Tuhan? Tuhan langit dan bumi yang begitu dahsyat turun ke bumi, lahir dari vagina seorang manusia dengan kotoran yang ada di situ, bahkan lahir di kandang binatang. Ini roh apa ini yang mengajarkan Kristen? Sementara ketika Anda mengutip kitabnya orang Yahudi, yang punya kitab tidak memahami seperti itu. Ketika Anda mengaku pengikut Yesus, Yesus tidak memahami konsep seperti itu. Inilah yang dipertanyakan saudara-saudara kami Kristen. Ini kesurupan roh apa sebenarnya? Roh apa yang ada di dalam diri Kristen? Sampai Kristen mengatakan Tuhan langit dan bumi turun menjadi 100% manusia. Wow. Pencipta langit dan bumi menjadi malaikat aja kagak. Ini menjadi bayi. Bayi yang tidak bisa cebok sendiri menjadi Tuhan langit bumi. Inilah yang dipertanyakan Bang. Tapi itu iman saudara kita hargai. Cuman lintas agama mempertanyakan, di Kristen ini kerasukan apa? Kok bisa memahami Tuhan 100% manusia, 100% Tuhan? Wow, tak bisa diterima oleh logika sehat. Tapi kalau mau diterima secara serampangan, ya terima aja. Saya juga bisa mengatakan ini 100% boneka, 100% Tuhan. Saudara mau apa? Itu iman saya. Tetapi apakah bisa diterima oleh logika sehat manusia? Bisakah akal sehat yang merupakan harta tertinggi harganya yang diberikan oleh Tuhan langit dan bumi kepada kita, bahwa ini adalah 100% Tuhan, ini 100% boneka? Kalau Anda menolaknya berarti Anda menolak iman saya. Itu iman saya, nggak ada hak Anda untuk menolak itu, untuk mengingkari itu, untuk membantai itu iman saya. Tapi apakah seperti itu? Enggak, karena Yesus berpesan, kasihilah Tuhanmu dengan akal budi. Di mana akal kita ketika kita mengatakan Tuhan turun ke bumi menjadi bayi? Akal kita mati jadinya. Lalu apa perintah Yesus? Kasihi Tuhan dengan akal. Bagaimana mau masuk akal ini Tuhan? Tidak masuk akal.
Gak masuk akal. Tapi sekali lagi saya lemparkan kepada saudara, tinggal saudara renungkan habis ini, roh apa yang merasuki saya sampai saya mengatakan manusia itu 100% Tuhan. Yesus 100% manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Oke, kamu yakin dengan ucapanmu? Yakin. Kamu nggak bohong, nggak bohong. Kamu benar-benar mengakui kau tidak bisa berbuat apa-apa dari dirimu. Ya. Kalau begitu siapa yang membuatmu menjadi Tuhan? Aku. Nggak bisa. Kamu nggak bisa berbuat apa-apa dari dirimu. Jangankan menjadi Tuhan, untuk sekedar menjadi kodok aja kamu nggak bisa. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Membuat diriku menjadi kodok nggak bisa, apalagi menjadi pencipta langit dan bumi yang maha kuasa. Bagaimana bisa? Maka pantaslah ketika di dalam KPR 2 nomor 36 dikatakan seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan menjadi Tuhan. Nah, ternyata Yesus yang manusia biasa yang dibunuh oleh orang Yahudi yang tidak bisa berbuat apa-apa ini telah dibuat oleh Tuhannya Yahudi menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Berarti Tuhannya Kristen bernama Yesus adalah Tuhan yang dibuat oleh Tuhan yang sesungguhnya. Saya kira begitu, Bang. Oke, Bang. Oke. Baik, Bang. Makasih atas makasih juga apa yang disampaikan Bang Suma. Itu pendapat Bang Suma oke-oke saja. Ya, itu pemahaman Bang Suma saya hormat. Karena memang apa yang dipelajari Bang Suma, apa yang di pengetahuan Bang Suma seperti itu. Tapi saya sebagai saya bisa menjawab apa yang dipertanyakan Bang Suma. Kenapa saya menyembah Yesus sebagai manusia? Manusia kok disembah? Seperti yang tadi saya jelaskan tadi, kami orang Kristen percaya bahwa Yesus itu istilah Allah itu nusul sebagai manusia. Jadi dia itu tujuannya menyelamatkan manusia karena manusia itu berdosa, butuh manusia yang suci. Karena tanpa kesucian kita tidak bisa berdamai dengan Allah, kita tidak bisa jumpa dengan Allah karena Allah itu maha suci, maha kudus. Nah, oleh karena itu seperti yang tadi Bang Suma sampaikan itu, kenapa Yesus itu sampai disalib berdoa? Jadi kalau pemahaman kami itu Yesus itu punya banyak gelar, Bang, dalam Alkitab. Banyak sekali gelarnya. Dia pertama sebagai manusia suci, yang kedua sebagai utusan, yang ketiga sebagai raja, yang keempat nanti boleh dibacalah di dalam Bible itu banyak gelarnya. Dia sebagai hakim yang adil, dia sebagai iman besar, dia sebagai, jadi banyak gelar Yesus itu. Jadi dia raja iya, dia iman besar iya, dia guru iya, dia utusan iya, banyaklah. Nanti dibaca aja di Bible, semua ada lengkap di situ. Kemudian itu dia benar-benar Allah yang menjadi manusia. Iya, ini pemahaman kami, pemahaman saya ya Bang Suma ya. Tidak apa-apa kalau pemahaman kita berbeda, tidak jadi masalah. Jadi dalam iman Kristen itu, Yesus itu dia kenapa berdoa, disalib sampai mati. Bahkan di dalam ketika dia disalib ada 7 perkataan Tuhan Yesus. Yang paling terakhir tuh dia mengatakan bahwa sudah selesai. Seperti yang Bang Suma bilang, oh dia sebagai utusan, betul dia sebagai utusan, sebagai manusia, dia itu taat sampai mati. Mengajarkan kepada kita manusia, kalau mau mengikut Allah, kita itu mesti taat sampai mati. Mesti hidup suci, mesti hidup termiot. Iya bang, sorry bang. Di tempat saya udah maghrib, udah mulai azan. Ya nanti abangku mohon maaf judo maut kalau bisa hadir lagi habis isya. Saya undang dengan hormat abang naik ke sini. Maaf sekali maaf. Ini sudah maghrib di sini. Teman-teman sekalian, saya minta maaf juga. Jadi sedikit dari saya terkait yang disampaikan oleh abang ini. Yesus memang punya banyak gelar dan tidak ada yang salah di situ. Cuma satu yang bermasalah. Ketika dia digelari Tuhan langit dan bumi atau pencipta langit dan bumi, itu yang bermasalah bang. Saya juga banyak gelar, Bang Sumi itu banyak gelar.
Tapi ketika dikatakan saya ini Tuhan, nah itulah gelar yang bermasalah. Tapi nggak apa-apa, itu iman saudara. Sekali lagi itu iman saudara. Kalau dikatakan taat kepada Tuhan, ya taat harus ada satu Tuhan. Jangan buat lagi Tuhan yang lain, kan gitu ya. Oke teman, oke saudara Judo mau, terima kasih udah bergabung di sini. Sekali lagi saya tunggu dengan hormat. Silakan nanti habis Isya kita kumpul lagi di sini, kita ketemu lagi, kita diskusi lagi. Materi kita ini baik. Nanti kami tunggu habis Isya untuk bergabung bersama kami. Oke bang, makasih ya. Thank you. Makasih. Masya Allah, luar biasa. Baik teman-teman dimanapun berada, terima kasih udah mempersamai kami di sini bersama dengan tim API Apologet Islam Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf ketika ada kekurangan, ya. Dan terima kasih ketika ada hal yang menjadi bagian daripada misi penyelamatan anak bangsa dari gerakan-gerakan pendangkalan akidah. Kami melakukan ini semata-mata untuk menyelamatkan anak bangsa dari pendangkalan akidah, dari ajaran-ajaran politeisme, ajaran hedonisme, ajaran paganisme yang membungkus istilah-istilah Islam, menutupi kemudian wajah-wajah mereka dengan menggunakan istilah Roh Kudus, Allah, Alkitab, segala macam. Mereka menutupi jati diri mereka yang asli. Nah, kami Apologet Islam Indonesia hadir untuk membuka itu, untuk menjelaskan, meluruskan apa yang mereka bengkokkan dari Islam, dari istilah-istilah mulia dari Quran yang mereka pakai. Kami hadir untuk meluruskan itu. Nah, pada saat kami meluruskan istilah-istilah Islam yang kalian pakai, kalian tersakiti, tergoreskan hati kalian dalam kajian-kajian kami. Kami undang dengan hormat naik ke sini, hadirkan pendeta, hadirkan pastor lulusan STT, mahasiswa STT, pena tua, pena rusa, pena macet, seluruhnya silakan hadirkan di sini. Saya Bang Suma sebagai bagian daripada Apologet Islam Indonesia akan menyajikan materi yang dua arah, seperti ini dua arah. Silakan hadir. Insya Allah tidak akan kami berikan apa yang tidak seharusnya berdasarkan dalil, kecuali kalian mengamuk, maki-maki, hujat, fitnah dan seterusnya. Selama kalian datang dengan tujuan baik untuk mengkaji, untuk beri edukasi, ya, meyakinkan saudara-saudara seiman kalian dengan paparan kalian, silakan aja. Jangan menghina, jangan kemudian menista, jangan memfitnah dan seterusnya, supaya terjalin persaudaraan antar anak bangsa dalam bingkai agama. Itu nggak apa-apa. Oke, sekali lagi saya minta maaf ketika kebenaran yang saya sampaikan menggoreskan hati saudara-saudara saya non-muslim. Hadirlah di sini, berikan pemahaman terbaik Anda, ilmu terbaik yang Anda dapatkan dari sekolah-sekolah teologi atau sekolah minggu atau khutbah gereja, pendeta, silakan hadir di sini. Demikian kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang di YouTube, syukran. Kalian luar biasa, masya Allah, subhanallah. Allahu Akbar. Saya sangat tersanjung dengan teman-teman yang ada di YouTube ini, yang ada di TikTok. Luar biasa kalian memang. Kalian pantas kemudian untuk mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah. Rezeki yang melimpah insyaAllah, amin. Kita langsung tutup ya teman-teman. Kita mau ibadah. Selamat kita pada selamat. Ada bye-bye. Sehat-sehat selalu. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa kemudian ibadah dan seterusnya. Mauliante ito na eda na burju, saudara-saudara saya dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung tutup ya.